Shalom untuk kita semua. Kakak-kakak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengikuti ibadah pembukaan acara pembinaan untuk guru-guru sekolah minggu. Oleh karena itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa saat teduh. Amin. Marende maita sian buku ende nomor 547 ayat sada sahatu dua. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Loas hamu maro akadak dana kisah hatuau, unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaoni debata. Haleluya martangiang mahita. Ale amang nabasa kupuji hami maguarmu ala di parorotodo daging doto dinami boi tolhas tu sopo sarohani huriam HKBP Tangerang Kota di bagasan tikion asi dot holong ni rohamido na mangudut ngolu nami ubahen boi hami marsaor di bagasan lasni roha ale amang parholong roha na parpungu do hami di sopo sarohani huriam Huriamon laho mamuhay pakobasion tahun transformasi pangajarion haporseaon ditongani keluarga naung pinatomu-tomu ni Huriam HKBP naikon takas ulahonon dohot parsiranggutonon nami di tahun 2020 nomon Pukao ni Huriam HKBP distrik 20 Sadabaten ma ulaoni sadarion marhite na mamuka Pabuhalion tu aka guru sekolah minggu na pinaborhat ni sandok Huriam di distrikon ale amang nama sumbasa pargogoy mahami patupahosa homa na manglehon patas maroha laho mangajarhon tu guru pangajari naung hotak kami homa na manglehon gogo dot las niroha disude guru sekolah minggu gumuru hosa atong guarmu ma namar sangat isude si ulodon nami sadarion. Amin. Idoma puas. Marende maita.
hata ni debata dihita disadarion ni matar surat di Markus 10 ayat 10 tolu sahatu 10 margati soring mata jahat turpuk dihita di manogot ni arion. Dungi adong ma na membuan aka anakonna tu ibana asa di jama alai dipicang aka sisianaido nasida. Situtudo hatakom tuhamu na somanjalo harajao ni debata songon dakdanak dang saut bongot tusi. Olat ni masahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Marende maita. Sopo Sarohan Huriam KKBP Tangerang Kota. Panitia transformasi pangajarion haporsiaon ditongani keluarga HKBP distrik 21 Banten. Nyuluhon ni inanami na poson inang preses pendeta Sumi Haraboru Sinaga. Patu Papa Buhalion wakta ianak komu guru sekolah minggu na pinilitmu di Sadok distrikon. Upuji kami guar mo liamang pardingkan basa ala di ramoti hodo lakkana sida lakkanami. Tolhas dohami di bagasar dan sial luat nadau dohok najonok. Di perjalanan nadau. Di pasu-pasu koro arne baru. Mau lihat ini. Saat kami di laut mati-mati metode Hiriamon atau hadiah sujud kalian masuk palsu sujud ke anak medok borong yang menolong mon bisa tahu kami laut main calon nargo borok di bagasan air palsu lampas pasuhot tuhani ubagas ngoluk patas marroha sawat tusihani hatap pui hujami tahok kami tumuduna pui bulaukan. O mana mapargugihon inanami na posom inang preses. Lau nang uluhon distrikon keon hai pason lehon gugu songo
Masius si Mangunsong. Sai pargugui amanamyon. Songsongoni sudi panitia sa sisa daur dotami. Masih tukol-tukolan, masih rupuru badalan pasaut. Asa tutur sudi martani. Jalape hombatangammo mamasu-masu. Ay marhide pasu-pasundo maraparbue nahulahan. Atong disudi papuhalion sadarion pasatami madu adopang. Juluani masudiak tanah mangajari kapten bicara. Lao patol hason parbinoto adok pangatusion nasida. Marhide pasu-pasum. Tuaka inanami amanami sudi anak dok boroni huriam budi sekolah minggu naro sadarion. Jala di adong do penari pardalanan patolah semalak kanasida ibagasan dan. Onama masu-masu sudi kahuriam tau tinggal ho kami sangopas. Nabur hadi mangulaun nasadarion para halado do ruas. Sailo moni roham madi ulahon. Yo manida sida biaramida jahuba. Asa ho para tuhatam ulah kami gabi marparbue makoron pasu-pasu. Martangiang dohami nang di hademahon ni sadok portidion. Nama sadu udang kaporang Amerika, Israel, tu Iran, Soviet, Rusia, tu Ukraina. Tu akan asuhaguarak kami dope. Pasapasahon matuhan hadamion. Leho matok kapimimpin ni bangsoon nang di perserikatan bangsa-bangsa pero hamanit bangku. Dohot sahala. Sabui di pature-ture, di pasada-sada, di padami. Ay molo dame portidion. Sudiak kana porsia di guarmo pe mardame-dame ma. Marlasin roha mamang ulau-ulau nabi. Sangsongoni manang pemimpin di negara namion, amanami presiden do wakil presiden. Sangsongoni jajaran yak kamentri. Namarhobas di legislatif, eksekutif, judikatif kare. Saha tu tingkat RT, RW, doho akadesa. Sehoma Tuhan nama dongani mamasu-masu. Jalaho mana mangalihon rohana Daud sudah rakyat Indonesia asa dipilih perrohana tinggal. Parroha dame. Nama mereng bangsoon tisada hasadaon. Dausian aka intoleransi dohot diskriminasi. Batau mahani Tuhan. Sumobahon ulaun nami sadarion. Pensangap di guarang jalahoma datar puji. Tokinari tumangion hatam mahami pinasaha inaposomi. Tehoma Tuhan. Namana bay pasu-pasun tunaposomi. Mangapehon. Asini rohamar hitedopit. Asa saha nadi bagasar rohani Tuhan di patok. Puji kami aguar memuliati madidingkan pasam mariti Yesus Tuhan. Amin. Marende maita sian buku endi nomor 157.
Tuhan Yesus Kristus kiranya yang mendertai kamu sekalian. Amin. Kakak abang, semua saudara-saudara guru sekolah minggu, selamat pagi. Shalom. Ada semangat? Yes, bisa gitu ya anak-anak ya. Luar biasa katanya. Baik, saya tidak mengambil dari satu nats, tapi dari satu topikal, yaitu bahwa dalam hidup ini satu kata yang sangat penting dalam menaungi, menjalani, dan mempertahankan semua kita adalah kata setia. Apa? Apa? Setia. Walaupun itu bukan setia sampai akhir. Ya, setia. Mari salam kiri kanannya. Setialah kau ya kawan, bilang. Iya. Iya kan? Setialah kita mengikuti pembinaan ini ya. Tiga-tiga ya. Salaman. Setialah kita mengikuti pelayanan ini. Katakan sama temanmu. Iya. Baik. Ini kata yang penting tapi terlalu sering kita tidak setia. Iya kan? Bahkan dalam pelayanan. Tapi kita mau belajar salah satu sifat Allah yang penting adalah bahwa Allah itu setia. Ya, Allah itu setia. Dan apa artinya bahwa Allah itu setia? Dia setia karena Allah selalu melakukan apa yang dia katakan akan dilakukannya. Itu kesetiaannya. Tidak pernah dia ingkar janji. Apa yang dia lakukan akan dikatakan akan dilakukannya. Jadi bahwa kesetiaan Allah itu juga menopang atau mendukung Allah sebagai seseorang kepada siapa kita dapat bersandar dengan pasti dan kepada siapa kita dapat percaya sepenuhnya. Lalu katakan melihat supaya kita nanti terbangun menjadi guru-guru sekolah minggu, panitia yang setia sampai akhir. Amang sinaga nanti ya, walaupun berat tantangannya, inang proses, apalagi pendeta Lampot ini, udah pening dia ini, tapi dia tetap setia. Apa kata firman Tuhan tentang kesetiaan Allah? Kesetiaan Allah mencakup semua hal dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama, tiga-tiga ya. Nampaknya? Oh belum, cepat-cepat, karena waktunya hanya 20 menit, gak sampai. Bahaya ini nanti kita. Ya. Terus. Nah, diikuti deh ya nanti. Terus. Nah ini dia. Mari kita baca sama-sama, tiga-tiga ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu salah satu ayat yang menyatakan bahwa kesetiaan Allah mencakup semua hal dalam kehidupan kita. Kesetiaan Allah juga mencakup semua hal dalam hal bahwa yang mengelilinginya, katanya tadi, yang perkasa dan kuat, bahkan dalam kesetiaannya dia nampak menjadi Allah yang tak terkalahkan. Mari kita baca Mazmur 89 ayat 1, tiga-tiga ya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Jadi ini Allah yang setia itu, kesetiaannya itu di mana dia ada, di situ kesetiaannya hadir ya, dan hendaknya itu nanti yang menjadi juga hidup kita. Kesetiaan Allah jauh melebihi kesetiaan kita ya. Dia loyal dan dapat dipercaya bahkan saat kita tidak loyal dan tidak percaya. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya ya. Bolso setia pehidangan setia hita mau larong hati rohata turongata mata kita jadi guru sekolah minggu atau cuti laku dulu. Kurang serak aku sama dia kan gitu ya. Ada yang gitu? Ada yang begitu? Karena enggak terus cepat dijawab berarti ada. Ya. Jadi Allah juga setia menyediakan keselamatan. Ini yang paling penting. Di
di dalam kehidupan kita, dan kita ada menjadi guru sekolah minggu karena kesetiaan Allah menyerahkan, memberikan keselamatan bagi kita. Mari kita baca 3-3 ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Dan saat ini kita sedang mengingat masa-masa pasion, itu berarti guru-guru sekolah minggu harus ada. Kalau ada acara gereja malam pasion, supaya kesetiaannya semakin kokoh, karena kita mau melihat dalam penderitaan Kristus sampai Jumat Agung nanti. Yang kita akan ingat itu adalah Allah setia menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Ya, ada ini seorang ya, di mana saya juga pernah bergabung dengan ini, yaitu lembaga pelayanan anak. Dan dia mendirikan satu lembaga ini, CEF ya, Children Effectively Fellowship. Dia katakan, Irvin Overholzer, setiap langkah dalam memimpin anak kepada Kristus, doakan, cari, dan harapkan Roh Kudus untuk menyadarkan dosa, menyatakan kebenaran Injil, dan menerangi pikiran anak sehingga dapat menyerap kebenaran keselamatan. Tidak ada yang lain topik besar yang akan kita selalu sampaikan dengan semua topik-topik yang ada di buku panduan sekolah minggu HKBP yang dikeluarkan kantor pusat itu adalah bagaimana kita membawa dengan baik dan benar anak kepada keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Sehingga dengan sungguh-sungguh mengalami keselamatan itu, kebenaran Injil menengari pikiran anak-anak kita yang mengubah kehidupan. Allah setia untuk terus bekerja dalam hidup kita, ya. Hidup kita juga Allah tetap setia. Apa yang Allah janjikan akan dilakukannya, apa yang telah dimulai Allah dalam hidup anak-anaknya, termasuk kita guru-guru sekolah minggu, siapapun kita yang ada di ruangan ini, Dia akan menyelesaikannya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, asalkan kita tetap mau datang kepadanya. Kesetiaan Allah diberikan sampai kepada generasi yang akan datang, bukan hanya kepada kita, tapi kita juga mau memberitakan kesetiaan Allah itu kepada anak-anak juga. Janji Allah tidak terbatas, janji keselamatannya tidak terbatas, janji untuk menyertai kita tidak terbatas. Kesetiaan Allah diberikan kepada semua, sampai kepada yang termuda. Dan kita mau memperkenalkan itu juga kepada anak-anak di tengah pergumulan mereka. Mungkin mereka anak yang tertolak di tengah-tengah rumah tangga, dia yang dibully di dalam perjalanan pendidikannya di sekolahnya yang minoritas sekali, maka katakanlah bahwa Allah setia menyertaimu. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam ketidakbahagiaan yang dialami anak-anak, beritakan bahwa itu adalah Allah yang setia. Apa arti kesetiaan Allah bagi hidup dan pelayanan teman-teman dan kita semua? Pertama sekali kita akan melihat, kita harus dapat sepenuhnya percaya pada Allah dan firman-Nya. Ini agak sedikit mungkin dikatakan tuntut janjinya. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, lalu ada firman yang kita pegang dalam kehidupan ini, Tuhan, Engkau telah mengatakan begini dalam hidup kami, nyatakanlah itu di dalam kesetiaan-Mu, memenuhi firman-Mu. Karena tadi dia, apa yang dia katakan, dia akan lakukan. Ya, kalaupun saya pakai istilah kata tuntut, itu berarti percayai dia sepenuhnya dalam hidupmu. Pegang janjinya sebagai guru sekolah minggu dan bertindak sesuai janjinya. Contohnya, kita sebagai guru sekolah minggu akan disertainya, maka ingatlah Tuhan akan memberikan iluminasi, inspirasi surgawi, diterangi Roh Kudus untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan bahasa anak-anak, pemahaman anak-anak. Anda tahu bahwa Allah selalu setia meskipun Anda gagal dan dalam keadaan apapun. Mungkin kita mencurahkan air mata dalam pelayanan kepada anak-anak. Aisi nak gurdak. Kenapa gurdak itu? Gurdak dana. Tapi sambil mengejak isi, gurdak di kan. Jangan menyerah.
Kalaupun tidak ada staff pot yang dikasih oleh gereja, tetap setia. So nasib. Kalau seorang transfer Leon gereja tetap setia. Tapi ada juga mungkin yang gagal ya, tapi enggak lah ya. Tapi kalaupun kita gagal dan merasakan gagal dalam keadaan apapun sebagai guru sekolah minggu, ingatlah ini lanjut. Orang lain mengecewakanmu, dewannya mengecewakan, pernah? Enggak kuat apa? Ngangguknya itu enggak kuat. Atau ada di sini dewannya gitu ya? Parhalado mengecewakanmu, atau kami pendeta mengecewakanmu? Iya, gue terguguru, yuk. Macam-macam kalian ini, Pak. Siapapun yang mengecewakanmu, orang lain mengecewakanmu, bahkan orang tua anak sekolah minggu itu juga bisa mengecewakan kita, tapi jangan mau menyerah, tetaplah setia. Terus, kamu mengecewakan dirimu sendiri, merasa gagal, gak bisa menyerah. Tapi ingatlah, ini yang paling baik. Mari kita baca sama-sama tiga-tiga ya. Allah tidak pernah mengecewakan. Peganglah itu. Jadilah menjadi guru sekolah minggu yang setia. Seterusnya kita mau melihat Anda dapat menjadi setia ketika kita bersyukur atas apa yang ada dalam hidup ini. Bangunlah. Kesetiaanmu kepada Tuhan didasarkan kesetiaan Allah melalui alam semesta. Ketika ada sungai Cimoniro, sungai ada, Mat, dan itu sudi, ya kan? Ada kicau burung atau apapun yang kita alami. Ada matahari terbit, terbenam, ada malam, ada bintang-bintang, bulan. Matahari itu selalu memberikan sinarnya. Katakan, itu kesetiaan Allah. Anda bernafas, Anda masih bisa menjadi guru sekolah minggu, itu adalah Allah setia menopang hidup kita. Lanjut. Anda dapat mempercayai Allah yang setia membawa anak-anak kepadanya. Ini dasar kita ya. Setialah membagikan berita keselamatan kepada mereka, kemudian perhatikan Allah dengan setia bekerja dalam hidup mereka. Dalam pelayanan anak yang kita lihat, kalau dia lari-lari datang kepada kita, kakak katanya kan, waduh, berarti ada sesuatu yang menarik dalam diri kita. Jangan-jangan dia sudah melihat sosok Tuhan Yesus. Dia selalu memberitakan kabar baik untuk dia di dalam setiap pelajaran yang kita berikan di sekolah minggu. Mari jadilah menjadi guru sekolah minggu yang setia, dan lihatlah satu orang pun yang akhirnya anak-anak itu bertumbuh menjadi anak-anak yang setia sampai dia dewasa kepada Kristus. Ingat, malaikat di sorga bersorak-sorak karena satu orang yang bertobat dan menjadi Kristen yang setia karena seorang guru sekolah minggu yang membawa firman kepadanya. Allah setia. Lalu bagaimana kesetiaan Allah? Ini menjadi terakhir, walaupun agak panjang, tetapi sesuai dengan ada video klip. Mungkin sudah pernah kita lihat. Tapi inilah puncak kesetiaan Allah, dan melayanilah sesuai dengan puncak kesetiaan Allah yang dinyatakan yang sebentar lagi juga kita ingat dalam peristiwa kehidupan kita. Boleh masuk? Kalau mau masuk, paksa masuk. Yuk, suaranya. Inilah puncak kesetiaan Allah bagi kita. Kalau kita menerima matahari,
kita memperoleh makanan dan minuman, itu juga diberikan kepada semua orang. Tetapi peristiwa ini menjadi peristiwa yang istimewa dalam kehidupan kita. Karena peristiwa inilah kita ada. Inilah kesetiaan Allah yang tidak ada taranya, yang mendasari akan pelayanan kita sebagai guru sekolah minggu. Tidak ada kasih yang terbesar di luar kasih apa yang Tuhan Yesus berikan. Allah setia menyiapkan keselamatan untuk kita dengan caranya. Dia menanggung semua dosa kita. Dia membawanya di kayu salib sampai ke Golgota. Jika kita menelusuri kebenaran firman Tuhan, gambaran penderitaan Yesus ini belum seberapa. Bahkan pemazmur mengatakan semua daging dalam tubuhnya tercabik-cabik dan yang nampak tulang-tulangnya. Demi siapa? Demi saya dan Anda, dan demi anak-anak yang ada di depan kelasmu setiap bertemu dengan Allah. Menyediakan keselamatan untuk menunjukkan kesetiaan. Dia memberikan tangannya untuk terpaku, menggantikan tangan kita yang penuh dengan kesalahan. Tangan yang kudus, tangan yang tidak pernah melakukan yang Tuhan tidak kehendaki, tapi dia harus dipaku, menggantikan tanganku dan tangan kita semua. Tuhan menyediakan keselamatan dengan menunjukkan kesetiaan. Darahnya yang tercurah, itulah bukti dari kesetiaan Allah yang tertinggi untuk menyediakan keselamatan dan menjadi dasar bagi kita melayani Dia. Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Kakinya yang melangkah untuk memberitakan kabar baik sekarang harus dipaku, menggantikan kaki kita yang nakal. Lengkaplah apa yang dialami oleh Yesus untuk menyediakan keselamatan bagi kita. Saudara-saudara, berangkatlah dalam pelayananmu dengan melihat peristiwa passion, peristiwa
kematian Tuhan Yesus ini melalui gambaran ini, kamu mau katakan, Tuhan, tolong aku menjadi pribadi yang setia seperti Engkau yang telah setia mengorbankan nyawamu untuk kami. Belum ada apa-apa yang kita telah korbankan dibandingkan dengan pengorbanan Kristus bagi kita. Pergilah, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah menyerah oleh tantangan apapun dalam kehidupan. Ingatlah, Dia sudah terlebih dahulu menyatakan kesetiaannya, menyediakan keselamatan bagi kita. Dia adalah Allah yang kekal. Dia setia untuk menjaga kita, menolong kita untuk memberitakan Injil bagi anak-anak. Kita bersatu dalam doa. Kami telah melihat gambaran setiamu yang agung dalam hidup kami dengan menyediakan keselamatan melalui pengorbanan Yesus yang minggu-minggu ini kami ingat melalui perayaan Prapaskah, Passion, bahkan juga kelak di Jumat Agung. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada kini dan di sini, duduk saat ini, datang dari gereja kami masing-masing sebagai guru sekolah minggu adalah didasarkan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bukan mau mengajarkan filsafat kepada anak-anak. Kami juga tidak hanya mau membawa anak-anak menjadi bermoral. Kami tidak hanya mau mengajarkan pengetahuan isi Alkitab, tetapi kami mau hadir sebagai pembawa Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu, memperkenalkan kesetiaan Allah kepada anak-anak yang menyediakan keselamatan, karena di luar itu mereka menuju kepada kebinasaan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami menjadi guru-guru sekolah minggu yang setia, meneladan Kristus yang setia, menunaikan tugas keselamatan yang ditetapkan Allah Bapa untuknya. Karena juga dalam pembinaan ini kami sungguh-sungguh menjadi guru-guru sekolah minggu yang setia untuk dengar-dengaran. Kami tidak akan ada yang merasa sudah pintar. Tapi apapun yang kami terima dari semua pembicara, kami mau setia mendengarnya, menambah wawasan kami, menambah kemampuan kami, menambah kedekatan kami kepada Tuhan dan sesama melalui persekutuan dalam pembinaan ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk mensyukuri firman yang telah kita sama-sama dengarkan, mari kita mengumpulkan persembahan. Kakak-kakak, kita akan mengumpulkan persembahan 2 kantong. Mari kita menyampaikannya, memberikannya dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi. Salam
transformasi pangarajion haporsiaun di tongan rumah tangga nan iluhon ni inang preses. Silakan Inang. Kuriani tuhata nang hinaholongan di manogot ni Arion marpumudo hita di sopo sarohaon laho pasauton sada sian program ni HKBP Distrik 20 Sada Banten ima marhite na patupahon pakobasion tahun transformasi pangajarion haporsiaon di tongani rumah tangga songon naung nilukbahon ni Huriana HKBP sada sian programi ima silahonota sadarion ima pambohalion tu sadok guru sikola minggu dolu halak sian Ganop Huria di Sandok HKBP Distrik 20 Sada Banten andorang sonipuka acara pembekalanon dohot pamuhayon ni program transformasi pengajaran iman di tengah keluarga tapi ke majolo tingkat kehadiran ni hita sadarion. Pola tema di hinang preses jala ipabohami matuhita saluhukna sian 30 sia kuria di HKBP Distrik 20 Sada Banten yang kita harapkan mengikuti, tapi yang mendaftar dan hadir saat ini ada sebanyak 36 huria dan jumlah peserta sebanyak 110 peserta. Untuk yang tidak hadir saat ini HKBP Pakujaya, HKBP Manuel dan DNT. Sekian Atong Diari Sadario Au Preses HKBP Distrik 20 Sada Banten Mamuha Ulaon Pakobasion tahun transformasi pangajarion haporsiaun di tongani rumah tangga di HKBP Distrik 20 Sada Banten di bagasan goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi parbadia. Amin. Mulai teh amang dan Inang. Asa tutup acara ibadah pembuka Marende Mahita sian buku yang di nomor 750 apa. Sesama dosa nami sawan panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami tugyo tu pangucunan balua mahami sian pangako. Ay horon nakuna harajao do takutuon. Ro dia sangakon saliling nililingna. Amen. Asini rohani Tuhata Jesus Kristus. Dot holong ni rohani de banta ama. Dot persauran ni tot di parbadia mana matongani hamu saluhutna.
Oke, shalom abang kakak GSM. Kurang semangat katanya guru sekolah minggu. Gimana anak-anak kita mau semangat? Sekali lagi, shalom abang kakak GSM. Luar biasa, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, coba kita coba sekali ya. Tepuk tangan Yesus. Oke, ada beberapa yang bingung. Mungkin kalau misalkan di huria saya biasanya kalau tepuk tangan Yesus, tepuk tangan Yesus. 1, 2, yes, pak, sus. Yesus, yes. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, tepuk tangan Yesus. Luar biasa. Boleh minta tepuk tangannya, puji Tuhan. Hari ini bisa kita laksanakan untuk pembekalan pembinaan guru sekolah minggu di distrik 21 Banten. Boleh tepuk tangan buat distrik kita. Baik. Untuk yang pertama, sebelum kita memulai acara kita hari ini, kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan dari kita akan mendengarkan sedikit kata sambutan sebentar, sebelum kata sambutan, saya lupa memperkenalkan diri. Iya, saya lupa. Salam kenal semuanya Bang Kakak. Iya, perkenalkan nama saya Roland Tobing. Ada yang Tobing juga di sini? Oh iya Amang, iya. Shalom Amang. Iya, saya Roland Tobing dari Huria HKBP Philadelphia Resort Rogate. Shalom. Iya, semoga kita semua bisa bersatu ya untuk mengajar adik-adik kita yang cantik, lucu, dan imut, dan ganteng. Oke. Iya, biar gak kelamaan kita mau mendengarkan kata sambutan dari Amang Ketua Panitia kita, Amang Marsius Simangunsong. Silakan Amang, boleh kami undang ke depan untuk mendengarkan kata sambutannya. Silakan Amang. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara pembukaan tahun transformasi di HKBP Distrik 21 Banten dengan tema tahun transformasi tahun ini adalah pengajaran iman di tengah keluarga. Nahu pasangapi hami inang preses, amang kabit, amang sekdis, dohot, amang dipudi ete. Ora samang, selamat datang. Soksongoni di amang Salet Tobing, soksongoni di amang Maridup, rap di Sudi. Amang akka full timer nadong di distrik 21 Banten. Mulia tema di Tikion di pamuhai tahun transformasi di Baen distrik 21 Banten pembekalan tu guru-guru sekolah minggu. Izinkan Amang Inang, saya lebih baik menyapa Amang Inang dengan abang dan kakak seperti anak-anak sekolah minggu. Kami berbangga untuk kehadiran abang dan kakak di kesempatan ini. Ada satu yang saya ingat waktu saya dulu sekolah minggu. Satu lagu yang sangat legend. Met awon, iyas rohakon, sasadahu Yesus dongaku toktong. Dulu waktu saya sekolah minggu hanya satu yang di mindset. Kalau kamu tidak bisa berdoa, doalah dengan doa ini. Sampai saya berumah tangga saya menyadari betapa hebatnya lagu ini. Menyatakan kepada anak-anak kita, Tuhan Yesus itu adalah teman, sahabat, begitu dekatnya. Sampai saya pun mengajarin kepada anak saya dulu waktu sekolah minggu, ingat akan lagu ini. Saya
Tapi lagu ini menginspirasi, dan itulah harapan kepada abang dan kakak. Abang dan kakak-kakak kami orang tua lebih mungkin menitipkan bagaimana anak-anak sekolah minggu bisa menjadi sahabat kepada Tuhan Yesus. Seperti tadi Amang Pardita dalam renungannya, banyak emang tantangan. Buruk UP Sonari CGSM, saya pesan sama buruku, melayani itu jangan karena teman, melayani itu jangan karena mungkin bapakmu aktif di gereja, tapi melayani itu adalah ibadahmu kepada Tuhan, supaya ketika engkau akan mendapatkan tantangan, Tuhan yang akan menopang, bukan orang tuamu, bukan saudara-saudaramu. Jadi abang dan kakak gak salah mungkin kalau saya mau menyatakan abang dan kakak yang hadir pada saat ini adalah pahlawan anak-anak. Karena sejak kecil anak-anak kalau didekatkan kepada Tuhan, maka besarnya dia akan menjadi orang yang setia. Salah satu tantangan untuk anak-anak sekolah minggu, bagaimana anak-anak itu tidak malu, minimal berdoa. Di tengah-tengah keramaian, anak-anak kita itu berani untuk berdoa. Itulah yang harus kita bekali ke depannya. Abang dan kakak ini pembekalan baru yang perdana. Kalau ada kekurangan kami panitia, tapi kami mohon abang dan kakak kasih feedback, kasih masukan, supaya pembekalan ini kita bikin berkelanjutan. Setuju nggak? Jadi odo inang preses nami molobui pembekalan songonon gabi ulaon ma gulon distrik ala dak sudi huria di hita distrik Dukusada Banten bui membain pembekalan tuk pemarsot anok kami panitia inang kami siap supaya kita bikin lagi pembekalan yang lebih baik lagi, tempatnya yang lebih baik lagi, suasananya yang lebih baik lagi. Tidak hanya di Huria, kalau memang boleh, kenapa tidak ke Marbella? Ya kan? Nah, selamat untuk mengikuti pembekalan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak KKBP yang kuat dalam iman ke depannya. Sekali lagi, marsangap magwarni tuhata marhite-hite ulota sadarion pembinaan dan pembekalan tu hamu abang dan kakak guru-guru sekolah minggu. Selamat menikmati apa yang akan diberikan oleh pembicara-pembicara yang hebat, termasuk Inang Preses nanti maupun pembicara lainnya. Sekali lagi kami mohon maaf untuk segala kekurangan dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mau lihat ya Mang untuk kata sambutannya luar biasa, benar abang kakak GSM semuanya. Kita hari ini mau diminta, kita hari ini mau belajar, mau dibekalkan
untuk bagaimana nanti kita dengan adik-adik kita yang ada di setiap huria, bagaimana supaya adik-adik bisa lebih maju, lebih berkembang, lebih mengetahui bagaimana Tuhan Yesus Kristus kasih-Nya dalam kehidupannya adik-adik semua. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk langsung ke dalam sesi pertama. Berikutnya adalah dogma HKBP yang akan disampaikan oleh Inang Preses kita, Inang Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin. Tapi sebelumnya mungkin boleh dilanjut dulu Abang ininya. Saya ada mau membacakan beberapa. Di next boleh slide-nya. Iya baik, sebenarnya saya mau membacakan beberapa mungkin bagaimana Inang Pareses kita yang sudah bertahun-tahun, kalau boleh tahu Inang sudah berapa tahun melayani? 27 tahun, tepuk tangan sekali lagi buat Inang kita. Iya boleh lagi Bang dimunculkan Bang. Iya. Oke, ya. Ini ada salah satu riwayat pendidikan juga pelayanannya dari Inang Preses kita. Ya, Inang ini sudah sarjana teologi di STT HKBP, lalu Inang lanjut lagi untuk mengambil magister di teologi STT HKBP, dan terakhir Inang juga mengambil doktor ministry di STT Jakarta. Lalu dengan 27 pelayanan yang luar biasa dari HKBP Kota Cane Aceh Tenggara, maaf ya Inang kalau misalkan salah ininya ya bacanya. Terus HKBP Arga Makmur Bengkulu, lanjut diperbantukan di HKBP Jitra Bengkulu, dan lalu mempersiapkan resort HKBP Jitra Kota Bengkulu. Lalu lanjut lagi dalam melayani dalam resort HKBP Jitra Bengkulu yang sudah dibangun, dan diperbantukan lagi di HKBP Resort Kebayoran Selatan. Lalu kemudian Inang Pareses kita juga lanjut melayani di HKBP Ancol Podomoro, lalu lanjut ke Resort HKBP Jatiasi, dan berakhir sekarang sudah melayani di Resort HKBP Pertukangan. Luar biasa. Dan sekarang juga Inang Pareses kita melayani sebagai presesnya Distrik 21 Banten. Luar biasa, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Inang Pareses kami. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, biar kita juga tahu apa nanti yang akan dibekalkan oleh Inang Pareses kita, biar kita juga mengerti dengan segala dogma KBP yang ada. Aku boleh undang Inang untuk maju ke depan, Inang Pareses. Silakan. Boleh minta tepuk tangan untuk Inang Pareses kita sekali lagi. Luar biasa. Oke. Ya. Nah, untuk menemani Inang kami yang luar biasa ini, kita butuh satu orang juga yang luar biasa. Tidak mungkin saya ini, tapi saya akan mengundang Amang Kabid, boleh maju ke depan, silakan Amang. Maaf Amang, Pak Kinesya, silakan. Ya. Langsung aja ya. Ya, oke. Ya. Semangat semua. Ayo kita buat dulu gaya-gaya tentara. Gaya-gaya tentara. Selamat pagi, gitu-gitu. Oke, dua ya. Selamat pagi. Semangat. Lemas-lemas dulu sekolah minggunya. Oke, tadi MC kita udah manggil Inang Pareses yang luar biasa. Kita juga ini akan kita mulai kegiatan kita saat ini untuk sesi pertama, terutama tentang dogma HKBP supaya kita mengenal dulu. Langsung Inang. Ya, jadi Inang Pareses sudah siap ini, kita juga sudah bisa mempersiapkan diri kita. Di awal ini kita harus serius karena di dogma ini kita mengenal dulu, baru nanti untuk metode-metode pengajaran kita untuk sesi-sesi berikutnya. Silakan Inang. Ya, saya sepertinya berdiri aja ya. Horas Dita Saluhna. Ya,
Sengaja untuk saat ini kita awali dulu dengan hal yang fundamental di HKBP. Kalau kita menjadi guru sekolah minggu itu kita harus memahami hal-hal dasar di HKBP. Baik itu tentang aturan peraturan HKBP dan juga bagaimana konsep HKBP untuk memberikan anak-anak sekolah minggu ini untuk diajari oleh guru-guru sekolah minggu. Ya, kita masuk dulu ke slide pertama ini, lanjut. Ya, tahun ini kita masuk kepada tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga yang diangkat dari Ulangan pasal 6 ayat 4, yaitu transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Boleh lanjut? Boleh sama-sama ya baca yang warna merah saja, 3 ya. Ya, cukup. Ya, cukup sampai di situ. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Tuhan itu Esa. Bisakah kalian menjelaskan soal Trinitatis? Kalau ada khotbah, itu minggu Trinitatis paling panjang tuh di HKBP, 27 minggu. Kalian sudah paham nggak tentang Trinitatis? Tuhan itu Esa. Kalau kakak sekolah minggu disuruh ngajar Tuhan itu Esa, Trinitatis, bisa nggak satu nunjukkan contoh bagaimana cara mengajar? Dari kelas kecil deh, boleh? Ina? Kalau topik tentang Tuhan itu Esa, tapi diperadapkan dengan Trinitatis, bisa nggak Ina? Beri contoh untuk kita. Itu adalah Allah yang tunggal, Allah yang Esa. Jadi cuma itu aja sih. Tepuk tangan dengan jawaban Inang tadi ya. Saya tanya lagi yang cowok, Amang tuh sana. Kalau Abang diajak misalnya nih suatu saat nih, ya, Amang seksi apa guru nih? Guru, boleh aja boleh sampein Amang kalau menjelaskan tentang Allah Tritunggal, Allah tapi mau menjelaskan kepada anak-anak bahwa Allah itu Esa. Gimana kira-kira Amang? Kalau saya mungkin melihat dari bahwa Allah Bapa, bahwa Allah Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang sama. Jadi ya saya mengarahnya ke sana aja sih. Nah, ya. Ya, apapun yang Amang Inang, apapun yang Abang Kakak, apapun yang teman-teman ajarkan tentang Tritunggal kepada anak sekolah minggu, saya yakin semuanya mengakui gak gampang. Jangankan Abang Kakak guru sekolah minggu yang gak belajar teologi ya. Kami saja yang sudah belajar teologi ya, bahkan profesor kami sendiri yang mengajar tentang teologi ya, yang mengajarkan dengan detail tentang Trinitatis itu gak gampang. Itu sebabnya pakar teolog mengatakan bahwa kalau kamu bisa menjelaskan Tuhan itu dengan mengandalkan logikamu saja, maka yang kamu jelaskan itu sesungguhnya bukan Tuhan. Karena Tuhan gak bisa dijelaskan dengan logika saja. Ya, sekali lagi, kalau yang kamu jelaskan itu dengan kalau kamu menjelaskan Tuhan itu hanya dengan menggunakan logika saja, maka sesungguhnya yang kamu jelaskan itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan gak bisa dijabarkan dengan logika. Yang bisa kita pahami tentang keberadaan Tuhan itu hanya dengan iman kita. Maka jangan mencoba diri untuk mencari kesempurnaan menjelaskan bagaimana Tuhan. Semampu mungkin jelaskan, iya, oh Tuhan itu seperti matahari, ada bendanya, ada cahayanya, ada panasnya, ya kurang lebih begitulah. Dan jangan pernah menganggap satu metode itu sudah paling pas untuk menjelaskan siapa Tuhan.
Ya teman-teman ya, tapi berusahalah mencari tahu, menjiwai, mengamini bagaimana sebetulnya Tuhan itu yang luar biasa, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sekali lagi HKBP sendiri sampai 27 minggu Trinitatis, susah menjelaskannya. Natal paling Natal parjolo, Natal paduahon, dan ngarung Natal patoluhon. Itu kita yang bikin-bikin itu kan supaya selebrasinya lebih semangat. Oke, boleh kita lanjut. Kalau kita bicara sekarang kita bergabung di dalam guru sekolah minggu di sini, mungkin juga ada pemerhati sekolah minggu dan lain sebagainya. Ini adalah suatu perjalanan panjang gereja. Betul kalau di Alkitab, kalau anak-anak Yahudi itu umur 3 sampai 8 tahun itu sudah mempunyai pengajaran yang wajib ke gereja. Itu sebabnya Yesus dibawa 8 tahun ke bait Allah. Kalau ada yang nanya Tuhan Yesus itu sekolah enggak? Dia sekolah. Ada sekolah wajib harus ke bait suci 1 sampai 8. Kemudian 1 sampai 18. Itu ada hal-hal yang wajib. Maka kalau kita lihat keseharian Yesus pada saat itu sebetulnya dia dekat sekali dengan bait Allah. Namun di abad-abad pertengahan ada lagi perubahan di dunia ini tentang bagaimana perkembangan sekolah minggu itu menjadi suatu organisasi yang terstruktur. Boleh kita lihat sebentar, 1-2 menit video. Tahukah kalian bagaimana awal mula sekolah minggu terbentuk? Ternyata sekolah minggu memiliki sejarah yang sangat panjang. Kegiatan ini sudah ada jauh sebelum zaman kakek nenek kita. Sejarah mencatat bahwa konsep sekolah minggu pertama kali muncul di Inggris pada abad ke-18. Seorang jurnalis bernama Robert Raikes, pemilik surat kabar di Gloucester, merasa prihatin dengan kondisi anak-anak pada saat itu. Kehidupan anak-anak dari keluarga miskin. Mereka harus bekerja sepanjang minggu di pabrik, tambang, perkebunan, menjadi tukang koran, dan tukang semir sepatu untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Hidup mereka begitu keras, bahkan banyak dari mereka yang kehilangan anggota tubuh atau nyawanya akibat pekerjaan yang berbahaya. Melihat kondisi yang memilukan ini, Raikes pun memiliki gagasan untuk membantu mereka dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu. Satu-satunya hari ketika mereka tidak bekerja. Mereka diajarkan membaca, menulis, berhitung, serta belajar tentang firman Tuhan. Mereka juga menghafal ayat-ayat emas dalam Alkitab dan menyanyikan lagu-lagu rohani yang penuh sukacita. Dengan bantuan para relawan dan guru, sekolah ini berkembang pesat. Banyak gereja mulai mendukung gerakan ini dan mendirikan sekolah minggu di berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu, konsep sekolah minggu menyebar dengan cepat ke berbagai negara, Amerika, Eropa, hingga ke Asia, termasuk Indonesia. Kini sekolah minggu menjadi bagian penting dalam kegiatan gereja, tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kasih sayang, dan kepedulian terhadap sesama. Hingga saat ini, sekolah minggu tetap menjadi bagian penting dari gereja di berbagai belahan dunia. Dengan perkembangan zaman, metode pengajaran terus berkembang, menggunakan teknologi dan pendekatan kreatif, membantu anak-anak memahami ajaran Alkitab dan membangun dasar iman yang kuat sejak dini. Menghadiri sekolah minggu secara rutin, membantu anak-anak belajar disiplin dan membentuk kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari, memiliki pondasi iman yang kokoh, membangun karakter yang kuat, serta mengenal kasih Tuhan sejak dini. Selain itu mereka juga belajar untuk berteman, bekerja sama, dan saling menghormati satu sama lain. Seperti tertulis di Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dengan membawa anak-anak sekolah minggu, membantu mereka memahami ajaran kebenaran firman Tuhan, membangun dasar iman yang kuat sejak dini, dan untuk dapat bersosialisasi dan membangun persahabatan yang positif dan mengembangkan kreativitas dan keterampilan mereka. Hal ini semua akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk mereka menjalani kehidupan nanti. Ayo ke sekolah minggu. Oke, demikian kurang lebih menyegarkan ingatan kita bagaimana sejarah panjang dari sekolah minggu. Sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam pemaparan ini dan juga tadi sudah disampaikan dalam khotbah yang luar biasa oleh Amang Kabid
marturia. Tadi kita belum tepuk tangan untuk khotbahnya ya, boleh tepuk tangan dulu nggak? Ya, dan juga dengan janji yang luar biasa dari Ketua Panitia Transformasi, Abang Marsio Simangunsong, semoga kelak-kelak kita bisa di puncak ya. Ya, kalau kita masih di sini ini juga karena keterbatasan budget ya dari kita, dan puji Tuhan juga Amang Simangunsong bersama tim, bersama panitia yang sangat solid mampu untuk mengumpulkan dana supaya kita ini bisa melakukan kegiatan ini tanpa harus ganggu-ganggu Kasni Huria. Biasanya kan mau agak-agak gimana gitu bicarakannya ya di Kasnuria ya. Tapi puji Tuhan ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bahwa tadi dikatakan supaya kita mengajarkan firman Tuhan itu mengucapkannya berulang-ulang, baik pada saat tidur, pada saat mau tidur atau bangun tidur, atau pada saat berjalan-jalan. Itu sesuatu hal yang sangat prinsip di tengah-tengah pengajaran orang Yahudi pada saat itu, dan kita juga pada saat ini. Akan tetapi dalam realitanya boleh kita lihat tanggung jawab orang tua, yaitu berapa jam kita bersama orang tua, terus lagi. Ya, oke. Kalau kita lihat teman-teman sekolah minggu berapa jam mengajari adik-adik di sekolah minggu? Setengah jam itu cerita ya. Ya, tapi kalau mulai dari mulai ibadah sampai selesai mungkin ada 1,5 jam, setengah jam. Udah panjang banget itu kalau 2 jam toh. Guru orang tuanya pasti sudah kapan pulang, jam berapa pulang, kayak Bu gereja kan gitu. Sudah mulai begitu. Nah, memang kalau kita lihat durasi dari waktu anak-anak kita bersama kita dan dibanding dengan orang tuanya tuh jauh banget. Kalau kita lihat dalam 1 minggu itu ya 24 jam kali 7 itu kan 168 jam. Itu dia ada bareng orang tuanya, tanggung jawab orang tuanya. Atau dia mungkin ke les ya, les 8 jam mungkin dalam 5 hari, kalau itu udah maksimal 40 jam. Kemudian les itu sekolah, kemudian les 6 jam per minggu misalnya ya. Dan kita itu hanya dapat waktu 1,5 sampai 2 jam lah dengan anak-anak. Oleh sebab itu tugas sebenarnya lebih besar kepada orang tua. Tapi itu kalau saya bicara dengan orang tua, saya akan kasih stressing bahwa mereka itu jangan melimpahkan tanggung jawab kepada guru sekolah minggu. Tapi karena saya berhadapan dengan guru sekolah minggu di sini, maka saya mengatakan manfaatkanlah waktu yang sangat singkat itu supaya sangat berkualitas. 1,5 jam sampai 2 jam itu sudah sangat maksimal. Ketahuilah juga bahwa kemampuan tingkat konsentrasi anak-anak itu sangat rendah. Teman-teman sekalian mungkin kalau 15 menit masih bisa concern. Kemudian udah jalan 17, 18, kemudian 20, nih gaya sudah ganti nih. Tadi yang kaki ke sini, sekarang sudah ganti ke sini kan gitu kan. Kemudian tadi punggung yang agak lurus sekarang sudah agak bongkok-bongkok gimana. Itu tingkat kesadaran konsentrasi kita. Anak-anak lebih kecil lagi. Ini kelas kecil di sini ya. Kelas kecil, di sini nih kelas besar ya. Kalau kelas besar masih bisa kita bilang diam gitu. Anak kecil kita baru bilang diam, dia udah gerak lagi. Jadi bagaimana kita menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik itu? Jawabnya kita tidak bisa hanya menggunakan kata-kata verbal saja, tapi juga harus perhatikan body language kita. Kita harus bergerak sebagaimana ekspresi anak-anak. Maka kalau guru sekolah minggu hanya diam patung saja, itu tidak menarik bagi mereka. Dulu, boleh terus? Dulu ya nih. Dulu di kurang lebih tahun 1910 ini HKBP Medan ya. Dan sampai 1960 yang ngajar sekolah minggu di HKBP itu hanya Sintua. Sintua lah di depan itu, Maragenda lah dia, ya sampai 1960. Hanya di depan itu aja dia berdiri, duduk, berdiri. Waktu itu anak-anak anteng-anteng wae karena cara mengajar di rumah itu patuh. Setelah 1970
sampai ke sininya itu sudah mulai dibagi melalui mengaktifkan guru sekolah minggu. Diajarilah kalau ada guru sekolah minggu yang mempunyai para halado yang serius, diajarilah sermon, dibekalilah dan lain sebagainya. Boleh kita lanjut dulu, nanti saya akan naik ke atas lagi. Sebelum ke sini, terus saja dulu. Lanjut. Atas lagi. Yap. Coba boleh baca yang satu kalimat di atas. Menjadi titik. Tadi apa kata Amang Pendeta kita waktu khotbah? Walaupun tidak diberi. Wow, berat banget Roma seksi sekolah minggu. Gimana nih Dewan? Langsung diperjuang kokodo. Ya, kalian pernah mendengar kalimat kamu berharga di mata Tuhan? Pernah dengar? Enak ya dengarnya, positif rasanya. Kita berharga. Kemudian ada lagi kalimat kamu mau dipakai oleh Tuhan. Ya, enak ya dengarnya, kita ini berharga. Tapi mari kita lihat dulu, flashback dulu ke dalam, ke teologi kita dulu. Segitu kuasanya Tuhan, segitu maha segalanya, omnipresent, omniscience, omnipotent, dia adalah maha hadir, dia adalah maha tahu, dia adalah maha kuasa. Omnipresent, maha hadir. Omniscience, science, maha tahu. Omnipotent, maha kuasa. Segitu maha kuasanya Tuhan, apa iya hanya kita yang penting bagi dia? Hanya kita yang berguna? Atau kita yang dibuatnya menjadi berguna? Segitu hebatnya dia bisa maha hadir, suruh siapa aja bisa. Suruh buka hati siapa aja bisa. Dia maha kuasa, dia bisa bikin sesuatu hal menjadi luar biasa tanpa kita. Maka kalau dikatakan Tuhan, kita itu berharga di mata Tuhan, Tuhan memerlukan kita, itu adalah suatu kalimat yang menghibur kita, yang sesungguhnya tanpa kita pun Tuhan bisa bekerja. Iko tahilaladi, asal nang punya tipe pardandi. Tahu pardandi? Ngambekan, mut-mutan. Guru sekolah minggu, sorry to say, agak keras ngomong saya, tanpa kamu pun Tuhan bisa pakai orang lain mengajar sekolah minggu. Benar apa benar? Tanpa kita pun gereja bisa pakai yang lain untuk ngajar sekolah minggu. Oleh sebab itu kalau kita sudah mau mengabdikan diri, marilah lebih besar kita mensyukurinya dengan bentuk pengabdian itu. Guru sekolah minggu adalah pengabdian. Kalau kita memandang suatu pelayanan di sekolah minggu itu enggak di sini, saya yakin enggak di sini, jauh di pulau-pulau sana, mungkin enggak di pulau-pulau sana juga enggak ada kali, mungkin jauh lah itu, satu dari banyak orang lah itu yang mengatakan udah ngajar guru sekolah minggu aja, ada kok di situ nanti dapat salary-nya. Kalau itu yang menjadi motivasi mengajar sekolah minggu, maka yakinlah orangnya ini ngambek-ngambekan, yakinlah orangnya ini cari panggung selalu. Yakinlah orangnya ini nuntut proposalnya tinggi-tinggi mulu. Gak ada di sini kan? Ya, karena saya lama di Huria, baru ini saya di distrik, lama saya di Huria, yang namanya keluhan-keluhan itu nyampai.
Ya, saya pikir itu mewakili teman-teman yang lain juga. Tapi banyak yang baik, betul-betul pengabdian banyak. Ya. Jadi kalau wajar sih kalau memang kita membutuhkan bensin segala macam, kalau hal-hal yang proporsional itu pastilah Huria juga paham. Ya. Tapi kalau kita meminta lebih lagi karena saya hidup pelayanan, masa saya nggak dihargai? Dalam hati kita sudah segede apa ya pelayanannya? Gitu. Oke, itu satu. Kalau kita sudah mengatakan pengabdian, maka kita akan mengabdikan waktu kita. Ya, kalau kita sudah mengabdikan waktu kita, maka sesibuk-sibuk apapun kita pasti kita akan prioritaskan hal-hal yang menjadi target tanggung jawab kita. Guru sekolah minggu yang orang kecil, kalau di sini pas dapat giliran mengajar sekolah minggu, persiapannya berapa lama? Untuk berkhotbah, untuk cerita, Saya mau nanya di sini dulu. Sermon di sini semua guru sekolah minggu kan? Mon. Penjadwalan kamu akan mengajar next week itu kapan? Sudah sebulan. Sebulan ya? Ada yang 1 semester enggak? Ada 1 semester. Berarti dia sudah tahu dia akan dapat jadwal di sini. Dapat jadwal di sini. Yang kelas besar sama ya, berarti sudah terjadwal 6 bulan, paling lambat 1 bulan yang lampau ya. Iya, baguslah. Kedua, saya mau tanya, molo kamu penjadwalannya songon dia do. Minggu ini saya di orang kecil, minggu depan saya di orang besar, begitukah? Oke, coba Huria mana yang per tahun atau per periode? Huria mana? Huria? Boleh dari sini bang. Huria mana bang? Philadelphia per 1 tahun ya. Ngajarnya di orang besar dulu, baru di orang kecil lagi ya. Di mana? Tiga Raksa, Perumnas, Balaraja. Yang lain? Oke, terima kasih informasinya. Ya, bagi gereja yang sekali setahun ganti kelas, kayak yang di sekolah itu loh. Dan ada juga yang 1 minggu di sini, 1 minggu di sana, gitu ya. Nanti kalian akan mendapat pengajaran psikologi, ya. After saya akan ada pengajaran psikologi. Saya yakin di situ kalian akan mendapat materi bahwa memahami psikologi anak-anak itu nggak gampang. Oleh sebab itu kalau melompat-lompat, minggu ini di kecil, minggu depan di sini, kita ini nggak jenius banget memahami psikologi. Hebatnya, cepatnya anak itu sayang sama kita adalah kalau kita tahu namanya. Kita tahu psikologinya, dia itu speech up atau low. Kan? Jadi kalau itu kita melompat-lompat, maka nggak akan kenal dengan baik si anak ini. Jadi ada baiknya per semester atau 1 tahun malah lebih baik. Sehingga sampai nama kakaknya pun kita kenal, nama adiknya, nama opungnya mana gitu. Ya, jadi kepada teman-teman yang masih lompat-lompat minggu ini di kecil, minggu depan di besar, itu coba dibicarakan sama-sama baik-baik. Kamu kelabakan kan, Mas, dituntut oleh orang tua. Masa guru sekolah minggu nggak kenal nama anak saya? Karena lompat-lompat. Terus psikologinya kalian jadi swing. Ini saya bercerita seperti anak orang kecil dulu. Terus kemudian minggu depan, jadi kita nggak berubah lagi ke yang kelas besar. Sehingga kita nggak semakin meningkatkan keterampilan kita berbahasa sesuai dengan anak-anak kita. Ya, jadi saran saya kepada yang masih lompat-lompat, sebaiknya itu concern lah per 1 semester atau 1 tahun ke kelas yang sama. Ya, oke, kita lanjut lagi bang, boleh diteruskan?
Nah, ini dia. Musik sekolah minggu. HKBP itu 70% itu maredede deh. Apalagi anak-anak. Ya, marendende. Ende sekolah minggu saya mau random. Sekolah minggu yang paling sering abang atau kakak ajarkan kepada anak-anak untuk apa namanya pemanasan ya. Ice breakingnya apa? Coba kakak. Kalau ngajar biasanya sesuai mata Tuhan melihat ya. Oh, biasanya mata Tuhan melihat apa yang kita buat itu ya. Oke, ada lagi di sini yang biasa untuk membuka suasana lagu apa yang sering? Guru sekolah minggu tahu lagu cuip-cuip? Ah, rapak juga mau mangedehon dot si Desi si Mangun Song dari Jayanti. Cuip pam. Cuip. Oke, tepuk tangan. Kalau itu lagunya saya setuju karena ada makna teologisnya di situ. Tapi kalian tahu lagu ini enggak? No, ini coba. Aku berbahagia terus. Lagi bawah. Ya, coba ini lagunya gimana? Coba nyanyikan sama-sama. 3 yap. Sian suaramu naon yakin do jok do dia deho kamu. Coba perhatikan di mana makna teologisnya. Aku bahagia karena Yesus angkat bebanku. Oke, sampai di situ. Oke, coba yang ke bawah tuh sama-sama 3 ya. Pangido aku elek ni rohaku Tuhan. Unang bedeo kamu beo. Anak sekolah minggu rekamannya itu kuat loh. Bisa sampai 80% dia merekam. Sampai lama dia nanti ingat. Tadi kenapa Amang Marsius ingat? Met, awon, ban iyas, rohakon. Waktu kecil diajarin dasar yang benar. Kata met awon walaupun kita nyanyi kan sudah gede begini. Tapi makna teologisnya dapat. Memang kita met di hadapan Tuhan. Kan gitu. Tapi coba ini. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur. Emang laut itu tempat pembuangan dosa. Mereka yang hobi snorkeling, ya, nyelam,
dalam konsepnya, oh ini banyak dosa ini. Mereka yang diajak oleh orang tuanya liburan naik kapal laut, oh ini semuanya dosa-dosa ini. Karena mereka masih pragmatis sekali untuk mengartikan, harafiah sekali untuk mengartikan syair-syair lagu itu. Maka selektiflah guru sekolah minggu. Memang tugas kami pendeta juga untuk memahami ini lagu yang bagaimana, perlu diseleksi kan gitu ya. Kalau kita sermon kan nanti guru pendetanya nanya apa nih lagu kalian, kan ditanya. Kadang kan tidak begitu cukup waktu untuk menseleksi itu. Nah maka dari itu guru sekolah minggu harus paham mana lagu-lagu yang teologis, yang memang ada maknanya, mana yang hanya nice to hear aja, enak di telinga aja. Yang nggak ada makna teologisnya, bahkan menyesatkan ini. Dosa kita itu habis di kayu salib, bukan di laut. Ya, jadi tolong unang bedeok kamonda. Ya, dok untuk kadongat tanah di gereja ta. Kita kan hanya tiga ini dari gereja kita. Unang beon badang ada makna teologis ini kata biur ke laut, hanya nice to hear aja, enak didengar aja. Ya, tapi yang contohnya mana enang pendeta yang agak-agak boleh lah. Mari kita lihat coba ke atas bang. Ya, coba di sini kita boleh tahu lagu ini toh? Tahu ya? Boleh sama-sama kita nyanyikan? Dan mereka juga keinget memorinya berapa orang yang selamat di Bahrano. Kan gitu. Nah, tapi itu lagu yang apalah. Kita mau ambil dulu lagu HKBP, ya. Bisa Bang yang dikirim? Tahu lagu Tangaku na Met? Tahu kalian Pangabas? Apa? Satu sana yang bilang Pangabas lidah. Yang lainnya Pangabas itu apa? Balabas. Pangabas itu jadi kita sambil bernyanyi juga tahu bahasa kata-kata yang apa Batak banget gitu loh. Ya. Coba Tangaku na Met. Boleh? Kalimatnya juga ada di sini, rasa nilai-nilai hormat kepada orang tua, mangulon pati palimahon di sini ada walaupun nggak diucapkan itu. Tapi prakteknya ada. Kita nyanyikan 4 ayat coba ya, supaya kita selami dulu apanya, makna lagunya. Boleh. Stop dulu. Tangan anak-anak sekarang lebih sering bantuin emaknya atau main gadget? Lagunya mantep nih. Tangaku na met huleon ma. Tu debata marhite mangrupi dainang. Kata dainang itu mamanya. Ayat 2 Bang. Kalau dipanggil mamanya, kakinya ini mager gak ini? Kalian kayak mana? Kamu guru sekolah minggu itu inongmu buat dong. Entah
Antar mah. Kalian dulu yang menjiwainya ya. Biar mampu menyanyikan ke adik-adik juga diajarkan dengan benar. Jadi luar biasa yang ayat 3. Enak toh kalimatnya? Gak buang ke laut, biur. Banyak di AKBP yang bagus lagunya. Ini kalau ngomong anak-anak itu biasanya lebih suka ngomong apa? Ngomong kasar lah, ke teman lah, atau ke apalah. Ini lebih dahulu ke dainangnya, transformasi di tengah keluarga. Emaknya dulu yang harus ngerasain lembutnya kata-katanya. Ibunya yang melahirkan, ibunya yang memelihara dia, itu yang duluan menerima baiknya kata-kata dari si anak itu, dari kita manusia ini. Apa tadi katanya? Dainangi, Nasai Marsaki, Huapuli gitu ya. Aku menghibur gitu. Coba yang keempat ini yang untuk semuanya nih. Yang keempat, Mbak. Dapat? Ya, roh aku 3 ya. Targetnya surga. Jadi targetnya nggak dunia saja. Ini sampai targetnya sampai ke surga. Rohaku, namet-met, puleon ma, tudebata, ingani, oh Tuhan. Kita pun bisa nyanyikannya itu walaupun kita sudah gede. Karena yang dikatakan met-met itu bukan fisik saja. Tapi keberadaan kita di depan Tuhan. Ya, itu kurang lebih lah soal lagu-lagu yang ada di HKBP. Banyak kok yang di HKBP, apalagi sudah ada suplemen HKBP, lagu-lagu yang baik. Saran saya, kalaulah boleh, saran saya, kalian bikin itu 80% lah lagu HKBP, 20% lah itu lagu-lagu yang pop-pop itulah. Lagu apa itu? Lagu di luar HKBP itu. Ya, apalagi ada yang viral-viral lagunya. Ya, karena makna teologis di HKBP itu sudah teruji. Masalahnya kalian ketahui lagunya apa tidak, kalian jiwai apa tidak, itu aja. Maka tadi persiapan, tadi kan pengabdian. Parsya jari hamutong, endei kan, supaya bisa kita jiwai dengan baik dan kita sampaikan kepada anak-anak. Ya, selanjutnya sebelum saya mungkin kasih ruang bagi kita untuk boleh berdiskusi, saya mau tanya dulu. Boleh ke syarat guru sekolah minggu? Syarat guru sekolah minggu? Coba. Lanjut. Lagi terus. Oke, ke atas ya. Syarat menjadi guru sekolah minggu adalah bersedia mempersembahkan diri bekerja di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu jemaat dan seterusnya. Saya mau tanya dulu nih. Di sini ada anak rantau nggak guru sekolah minggu? Ada anak rantau nggak guru sekolah minggu? Boleh tunjuk tangan kak? Yang anak rantau masih single? Anggo anak rantau sudah doh kami mangarato. Sudah doh kita mangarato. Maksud saya masih single, kemudian dia merantau ke sini sekolah atau apa, tapi belum terdaftar menjadi anggota jemaat. Ada?
Ada berapa banyak belum terdaftar menjadi anggota jemaat di gereja tempatnya melayani? 1, 2, 3 saja. Oke, ya mungkin teman-teman yang lain yang tidak hadir juga bukan tidak mungkin. Mereka merantau tapi belum terdaftar. Saya ingatkan, segeralah kalian mendaftar ke gereja di mana kalian melayani. Minta dari gereja asalmu, tempat orang tua kita, surat pengantar perorangan. Enggak harus kawin baru bisa surat keterangannya, enggak. Surat pengantar perorangan, ada itu. Minta, kemudian mendaftarlah kalian secara resmi ke gereja di mana kalian melayani. Karena pada prinsipnya HKBP tidak memberikan anaknya diajari oleh orang yang bukan dari dalam gereja itu sendiri. Ikontakas doa diriona. Ya, adik-adikku ya, terima kasih untuk semangat kalian untuk mau melayani, pasti sangat berguna untuk gereja di tempat pelayanan kita. Tetapi supaya jelas identitas kalian itu siapa, dan sebelum terjadi presiden nanti di depan, mintalah surat keterangan dari gereja asal. Nanti kalau kalian sudah tamat dari situ nggak apa-apa minta surat pindah lagi. Mungkin kalian mau cari kerja ke luar negeri atau kemana, minta lagi. Ya, jadi kon jelas doa dirion munah. Ya, ya. Kemudian saya yakin berperilaku yang pantas ditiru ini sudah kalian paham lah ya. Tapi saya mau make sure aja lah. Di sini yang guru sekolah minggu yang masih kuliah ada berapa banyak? Masih kuliah? Oke, iya, baguslah. Pantas ditiru. Kalau pantas ditiru, ini udah mencakup semuanya, baik stylenya, baik fashionnya, baik and so on-nya. Kenapa saya tanya yang kuliah tadi? Karena biasanya anak kuliah suka pakai gaya-gaya bajunya. Ya, kan? Kita guru sekolah minggu yang patut diteladani. Waktumu mengajar hanya sebentar. Yang ditengok oleh anak-anak sekolah minggu juga bagaimana penampilanmu. Saya ingatkan kepada guru sekolah minggu semuanya, secara khusus yang kaum female, perempuan, jangan buat pakaianmu ke pantai untuk mengajar anak-anak sekolah minggu di gereja. Nggak ada ya? Sopan semua ya? Nggak ada yang kurang bahan ya? Yakin? Puji Tuhan. Ya, jangan kamu mau di situ fashion show, tetapi nggak pantas untuk adik-adik. Tiru, ikon si tiruan doamu. Nggak bisa sempurna panirionnya, paling tidak yang standarnya lah. Dan kalau sudah mau Natalan apalagi itu ya, coba diatur lah pakaiannya yang sopan lah. Dari situ kita ajarkan anak-anak sekolah minggu HKBP yang ke gereja itu pantasnya begini. Jangan pakai pakaian yang tidak pantas ke gereja. Kedua, guru sekolah minggu bawa. Coba jo agak jonjong kamu. Yang guru sekolah minggu laki, berdiri beri tempat boleh. Oke. Coba menghadap dulu ke teman-teman, balik kanan boleh. Oh, yang di belakang jangan balik kanan lagi. Oke, berek kamu, lihat dulu ke belakang, teman-temannya mau menilai kamu sejenak. Jangan dulu balik-balik, lihat. Kakak-kakak sekalian, sian pardopan ini halakon, parisak don manang daw. Oke, duduklah bang, makasih bang. Boleh kalian merokok, molo naik marisap dohamu, boleh. Ale unang pataridaw kamu tuh ya anak kotai. Ngumpetlah kalian. Waktu kalian tuh yang sebentar ngajar anak sekolah minggu itu, satokin. Ya,
Jadi jangan tunjukkan kepada mereka guru sekolah minggu aja merokok. Karena di sekolah-sekolah guru-guru nggak boleh merokok di depan anak murid. Iya enggak? Nggak boleh. Padahal waktu mereka cukup panjang loh. Apalagi kita yang sebentar sekali di sekolah minggu kita. Harus super lah. Berat dong memang, borat dong. Alehamu kan akan jago-jago dong. Nong terpilit jalan naung di todo Tuhani ya. Ya harus maulah untuk menjadi orang yang bisa tidak tercela. Ke berikutnya. Kalau sudah selesai break, kalian kan suka canda-canda nih sama guru sekolah minggu kan? Tetaplah kalian rasakan, pahami kalian masih di lingkup gereja. Jangan canda-canda kalian itu terlalu berlebihan sehingga nggak pantas lagi untuk didengar oleh anak-anak. Bahasa-bahasa sarkas kah sesama-sama kalian didengar anak-anak sotung. Ya, jangan diajarkan bahasa-bahasa yang sampai di telinga mereka, nggak benar. Bahkan harus kamu yang mengajari, apalagi kebiasaan mereka untuk bermain games. Main games itu, saya kalau udah dengar anak-anak main games dan kalah, aduh, kata-katanya itu ampun dah, ya. Jadi jangan sampai justru dari kita juga muncul kata-kata yang tidak enak untuk ditiru oleh adik-adik kita sekolah minggu. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada kalian semua terkait kepada cara kalian melayani di skop guru sekolah minggu dan juga komunikasi ke Parhalado. Coba kalian memahami kondisi Parhalado bahwa pada prinsipnya Parhalado itu pasti menginginkan yang terbaik untuk gereja. Pasti. Tapi ada keterbatasannya. Ya. Soal keterbatasan dana dan keterbatasan satu dan lain halnya lah. Nah, ini juga perlu dipahami oleh guru sekolah minggu karena kalian adalah ring satu dari Parhalado untuk mensukseskan pelayanan di gereja. Jadi ring satu gunanya bukan hanya untuk menghabiskan anggaran, tetapi juga menjadi teman Parhalado untuk bisa memanage keuangan gereja supaya bisa digunakan secara optimal dan maksimal. Maka jadilah guru sekolah minggu yang bisa dipercaya. Ada di sini kas guru sekolah minggu? Ada kas guru sekolah minggu? Laporkan kalian dengan transparan. Jangan jadi batu sandungan. Ya, hal-hal itu perlu kita biasakan dalam kehidupan kita supaya kita betul-betul mempraktikkan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu kita. Ya, kurang lebih itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Saya lanjutkan kepada Amang moderator. Ya, terima kasih untuk Inang Preses yang memaparkan kepada kita dengan begitu singkat, padat dan jelas gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Inang Preses. Ya, jadi ada beberapa tadi itu yang disampaikan Inang yang mengingatkan kita kembali termasuk tentang sejarah sekolah minggu, termasuk pengajaran tentang Trinitatis, musik dan lagu juga yang harus kita sesuaikan dengan pengajaran-pengajaran kita juga dengan dogma-dogma kita ya. Termasuk berpakaian kita juga diingatkan semua, apalagi yang laki-laki dilarang merokok saat mengajar. Tapi kalau bisa selamanya lah ya. Terus ada lagi termasuk apa kita kalimat-kalimat canda-canda kita jangan sampai ditiru oleh anak-anak sekolah minggu. Jadi ada banyak hal tadi yang Inang Preses sampaikan kepada kita. Tapi untuk memperkaya kita juga semua, abang-abang dan kakak-kakak guru-guru sekolah minggu ini, mana tahu ada yang mau kita tanya, kita diskusikan, atau mungkin ada juga beberapa lagu yang yang mungkin kita pergumulkan juga apakah ini sesuai dengan teologi kita. Misalnya lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus, ada lagunya kan?
Nah, ini juga perlu dipertanyakan ini, apakah ini sesuai dengan apa kita, teologi kita, dogma kita. Nah, ini ada kesempatan untuk kita. Jadi kita masih ada waktu sampai 10.30, ini masih 10:06, masih ada waktu untuk kita. Silakan abang kakak semua, siapa yang mau bertanya di sesi pertama ini? Ya, ada yang tinggi. 1, 2, satu baris ini dulu tinggi, Nang. Kalau enggak diri aja biar langsung saya lihat. Ya, silakan lagi. Ini Inang Ibu 1, siapa lagi? Yang dari baris kanan saya. Ya, ini dari HKBP mana ini tadi, Nang? 1, 2, siapa lagi? 3. Dari baris ini siapa? 1, 2, berarti ada 5 orang ya. Ya, untuk sesi pertama ini ada 5 orang. Silahkan nanti dimulai dari Inang ini, langsung sebut nama, perkenalkanlah biar tahu nanti Nang Preses juga merespon ya. Oke, silakan, ayo. Shalom, Horas untuk kita semua. Ya. Perkenalkan saya kakak GSM dari HKBP Raja Kasri. Nama saya Yosa Esther Borusi Majukta. Saya sangat pertama berterima kasih sekali dengan Inang Pareses karena tadi cukup luar biasa bisa membekali kami sebagai kakak GSM. Juga berterima kasih kepada Amang Simangunso sudah memberikan yang terbest sehingga kami kakak-kakak GSM boleh dibekali pada hari ini. Yang saya menjadi pertanyaan, anak-anak kita GSM ini kan sudah anak-anak digital. Anak-anak SKM ini, sekolah minggu ini sudah era digital yang sungguh luar biasa. Masalah lagu-lagu lah satu. Bagaimana cara kita supaya anak-anak kita ini boleh mencintai lagu-lagu, terutama sian buku ende sekolah minggu, ya kan? Karena terdoktrin di mereka kan seperti kata Inang pertama kali di dok Inang datang ke gereja itu duduk berdiri, ya kan? Akhirnya semakin majulah ke depannya. Jadi permintaan saya kalau bisa kami dibekalilah lagi mungkin dengan seminar mengenai lagu-lagu sekolah minggu di mana yang bisa sesuai dengan aturan di gereja yang kita diami pada saat ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut lagi yang di belakangnya. Tes. Shalom, nama saya Meta Siregar dari HKBP Pamulang. Saya mau menanyakan ini ya, Nak. Apa sih dogma HKBP yang paling banget harus ditekankan oleh GSM HKBP kepada anak-anak sekolah minggu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih bedanya khotbah dengan mengajar? Kadang-kadang ada guru sekolah minggu yang ya kelamaan ngajarnya karena kebanyakan khotbah jadinya. Jadi tolong ajarin kita apa sih sebenarnya pembatas antara khotbah dengan mengajar, karena yang saya tahu guru sekolah minggu itu mengajar. Oke. Sama satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Boleh. Sekali kerja ini. Pertanyaannya, anak yang kecil banget gitu, art banget masalahnya nih, anak kita bilangnya K1 K2, di bawahnya huruf 1, Batita, ya balita ya, balita, yes. Nah itu kan kita nggak bisa lah, kayak kemarin lah kita belajar kan Markus 10 ya, ayat 32 sampai 45, panjang banget. Nah itu dia, nggak mungkin banget kan kita bacain. Jadi saya tahu lah pasti GSM di sini banyak yang nggak ngebacain, langsung diceritakan gitu ya. Sebenarnya sih ini mungkin sesi berikutnya ya ditanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya tanya, mungkin sekaligus ada teman-teman yang bisa sharing, gimana sih caranya untuk ngajarin yang
ayat-ayat yang panjang itu. Maksudnya yang diambil tuh ringkasan-ringkasannya gimana. Oke. Sama kalau misalnya, ini kan kalau tadi diajarinnya itu kan lagu-lagunya lagu-lagu Batak. Lagu-lagu Ende yang ya keren lah ya. Iya. Tapi Bibel itu kita suka nggak pernah ngebacain ke anak-anak. Kita ngebacain kan bahasa Indonesia. Kapan kita supaya ini bukan hanya di lagunya aja yang kita terapkan lagu Batak, tapi Bibelnya kapan nih bisa kasih ini nggak trik-trik kapan kita bicarain apa kita baca satu ayat saja atau beberapa ayat supaya terbiasa lidahnya. Baik, Ya, Inang. itu aja. Terima Oke. kasih, Amang. Terima kasih untuk Pamulang. Terima kasih banget. Udah. Terima kasih banget gitu. Silakan lagi yang diulangkan. Oh, Inang ini. Iya. Kakak ini. Apa, Bapak Bang? Inang. Makasih Bang. Shalom semuanya. Saya Tika Borustorus dari HKBP Tangerang Kota. Siapa namanya? Tika Borusitorus. Ya, terima kasih Amang, Inang. Ini ada pertanyaan tapi mungkin bukan mengenai pengajaran. Kembali ke peraturan HKBP sebenarnya. Pertanyaannya, mengapa di HKBP kita tidak menyamaratakan semua gereja HKBP untuk kelas? Karena kan yang saya tahu itu kita kan ada horong 1, 2, dan 3. Dan di horong 1 itu usianya kan rentangnya lumayan agak jauh ya. Nah, ada gereja HKBP yang ada kelas batitanya, ada gereja HKBP yang tidak ada kelas batitanya. Sehingga orang tua yang membawa anak-anak yang bayi-bayi atau anak-anak yang di bawah 3 tahun itu tidak masuk ke dalam sekolah minggu, tapi masuknya ke gereja besar. Sedangkan anak-anak dari seusia dini kan harusnya memerlukan pengajaran di sekolah minggu juga, itu menurut saya. Nah terus yang kedua ada juga kan kita horong 3. Horong kita 3 itu kan batasannya setahu aku di peraturan 12 tahun. Nah untuk adik-adik, kebetulan di Tangerang Kota adik-adik 12 tahun atau di kelas 1 SMP ke atas itu ada yang sebenarnya dia masih mau sekolah minggu. Tapi karena di sini sudah tidak ada, kebetulan tidak ada pra-remaja sih kebetulan di sini. Kasihan sebenarnya anak-anak ini mau dikemanakan. Sedangkan mereka ke remaja saja agak jauh ya ininya perbedaan pengajarannya. Nah menurut aku apakah tidak baiknya HKBP itu menyamaratakan semua atau bagaimana kira-kira menjalankan yang seperti ini yang Inang, karena kebetulan ya kami memperhatikan anak sekolah minggu ini kan adalah penerus masing-masing gereja. Harusnya sih HKBP menyamaratakan semua dengan pengajaran pun kita sama supaya membangun anak-anak ini pun sama. Oke. Terima kasih. Ya. Lanjut lagi. Yang sebelah kiri saya masih ada tadi. Yang tunjuk tangan tadi dulu lah, jangan nambah lagi di tengah jalan yang tadi 5 orang aja dulu. Silakan. Oke. Terima kasih. Shalom semuanya. Ya. Amang Inang, nama saya Hubert Situmeang dari HKBP Gading Serpong. Ya, di kami memang ada 3 horong yang kami buat ya. Tapi juga di horong 1 itu kan ada balita dan juga batita. Jadi memang kenyataannya ketika di ibadah seringkali batita dan balita itu susah untuk mengikuti ibadah. Jadi mungkin pertanyaannya adalah apakah HKBP ada agenda khusus untuk batita gitu atau balita, ibadah untuk batita? Karena seringkali memang itu cukup mengganggu sih buat horong yang berikutnya, horong 2 maupun horong 3. Karena mereka jadinya main sana main sini dan ya itulah berisik lah ya. Ya. Oke. Itu Ibadah aja. awal kita memang digabung jadi ibadah horong 1, horong 2, horong 3. Itu saja. Ya. Terima kasih. Yang batita dipaksa dulu dari dewasa ya. Silakan lagi. Shalom Mamang Inang dan teman-teman semua. Perkenalkan aku Sarah Panggabean. Di sini aku mau bertanya 2 hal sih Amang. Yang pertama itu kami di gereja kami. Gereja mana tadi? Gereja Binong Permai. Di gereja kami itu ada 4 horong. Binong Permai. Dan horong terakhir itu
ini menyangkut pertanyaan yang pertama ya, Mang. Di Horong 4 itu kami 2 SMP itu mau ke 3 SMP itu masih sekolah minggu karena mereka rata-rata dan banyak sekali juga 2 SMP sekolah minggu gitu. Nah tadi Inang Paresas bilang kalau misalnya anak itu harus bisa berdoa di tengah keramaian. Sedangkan umur 2 SMP ataupun 1 SMP, 2 SMP itu udah beranjak dewasa lah Mang gitu ya. Dimana mereka itu kayaknya jiwanya itu masih setengah-setengah, remaja belum matang, anak sekolah minggu juga udah lewat gitu. Dan untuk berdoa ini rata-rata sebenarnya kita susah. Mereka nggak mau mimpin doa, kita udah tanya, udah ajukan, udah caranya dari yang baik sampai yang kita kayak mungkin agak keras, itu mereka tetap susah gitu untuk berdoa. Sedangkan kan dari HKBP sendiri maunya anaknya itu bisa berdoa lah di tengah-tengah keramaian sama orang lain gitu. Tapi di kami merasakan itu kesusahan sih Amang Inang, kesulitan. Jadi gimana dari Amang dan Inang mungkin bisa memberikan pembekalan untuk umur-umur yang mungkin setengah-setengah ini yang masih merasa dia udah anak-anak juga bukan gitu, remaja juga bukan, itu rada kesulitan untuk mengajar anak-anak Horong 4 dibanding anak-anak Horong kecil di kami. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, sebenarnya kami ingin bertanya sih Amang, apakah HKBP ini mengharuskan parheon setiap tahunnya seperti itu? Dan di dalam parheon ini apakah HKBP mewajibkan atau memberikan pandangan gitu kalau misalnya parheon ini kita harus mencari dana? Jadi setiap tahun kami rasakan kalau di gereja kami itu setiap tahun kami harus mengadakan parheon dan kami juga harus mencari dana, bukan kami yang disuplai oleh gereja seperti itu. Dan apakah parheon ini boleh diganti dengan kegiatan yang acara biasa aja gitu? Jadi kan kalau tadi Nang Paresas bilang Parhalado itu kan seharusnya membantu kami ataupun mendukung acara kami gitu kan. Nah tapi gimana pandangan Amang dan Inang terkait parheon ini? Apakah setiap tahun itu kita harus mencari dana? Apakah setiap tahun itu kita harus mengadakan parheon setiap tahun gitu? Karena setahu kami juga kayaknya 2 tahun sekali gitu boleh kan? Nah gitu, itu sih Amang. Ya, terima kasih untuk yang bertanya. Untuk Inang Paresas ada 5 yang bertanya. Tapi 5 dikali 3 rata-rata. Ada yang sesuai dengan bahan tadi, ada juga sekalian bertanya situasinya Nang. Ibarat ada curhat-curhatnya lah dikit gitu. Kami sampaikan, lengkap dulu Nang. Langsung aja Nang. Boleh sebelumnya Abang slider untuk bisa tampilkan lagi bahan kita seksi sekolah minggu. Atasnya. Di seksi saja dulu. Salah siap saja dulu di situ, seksi sekolah minggu pengurusnya. Bawahnya lagi. Di situ saja dulu ya. Saya mau jawab dulu teman-teman kita yang sudah merespon. Kepada 5 penanya tadi, sebagian ada yang gabung ya, pertanyaannya bisa saya jawab. Pertama dulu Esther dari Raja Kastri ya, Boro Simanjuntak. Bagaimana supaya bisa menyukai lagu-lagu sekolah minggu, kita bikin seminar sekolah minggu ya. Itu sangat baik. Itu bisa diprogramkan ke berikutnya. Tetapi kita mau tahu solusi jangka pendek dulu. Kalau jangka panjang itu kan nanti ya seminar lah segala macam gitu kan. Itu juga masih bicara budget segala macam, hari yang cocok. Apakah kita bisa hadir apa tidak? Nah supaya kita itu bisa dapat lagu yang pas, tadi itu guru sekolah minggu sermon toh. Pada saat sermon lagu untuk hari minggu sudah harus beres. Serahkan kepada pendeta. Ini udah bisa belum? Tapi kita sudah bantu pendeta itu dengan 80% lagu buku ND.
Walaupun memang sebetulnya belum diresmikan si buku nyanyian sekolah minggu, ya belum dalam bahasa ini, dalam bahasa di Sinode Gudang belum diresmikan, tapi buku suplemen itu juga ada buku sekolah minggunya di situ. Kita sampaikan dulu bersama syairnya kepada pendeta yang memimpin. Ini solusi jangka pendek supaya dia bisa lihat kalimatnya itu. Tapi saya yakin kita pun sebetulnya naluri kita akan tahu ini ada dogmanya apa enggak. Ya, kalau untuk bikin seminar bagus itu, biar lebih bagaimana cara bernyanyi, bagaimana untuk menghidupkan suasana, itu bagus lah ya. Tapi dalam jangka pendek ini apa yang mau kita bawa pulang nih? Nanti secepatnya bisa kita praktekkan, kita share juga kepada teman-teman. Yaitu tadi, lagunya sudah harus beres, syairnya langsung diketik, jangan suruh pendeta lagi nyari satu-satu. Syairnya apa, kemudian akan dibaca. Pasti kita bisa ketemu lagu yang gak salah doktrinnya kepada anak-anak kita. Ya Nang ya? Iya. Yang selanjutnya tadi dari Eka Siregar, apa sih? Dogma HKBP jelas. In the name of Jesus. Gak ada lain, gak ada bukan. Muara dari seluruh khotbah-khotbah cerita-cerita kita itu adalah Yesus. Harus itu yang lebih dominan. Bukan ilustrasi. Bukan ilustrasi yang lebih dominan. Ilustrasi itu hanya membantu. Tadi ada pertanyaan lagi ya dari Eka juga kah? Apa bedanya mengajar dengan khotbah? Ngajar itu transfer ilmu. Khotbah itu membangun imannya. Supaya pulang dia mempunyai pemahaman yang baru dan bertobat. Yang tadinya dia dikasih ilmu yang namanya hukum Taurat kelima itu adalah hormatilah bapak dan ibumu. Itu mengajar, ngasih tahu, mentransfer ilmu. Ini loh, Yunus itu masuk ke mulut ikan yang besar. Ini loh, ini ilmunya nih. Khotbahnya apa? Bertobatlah, jangan jangan melawan perintah Tuhan, jangan melawan rencana Tuhan. Muncullah suatu karakter yang baru, itu khotbah. Patuh, dia pulang-pulang patuh kepada orang tuanya karena tadi sudah ditransfer ilmunya oleh guru, nggak boleh ngelawan orang tua, kan gitu. Jadi perbedaannya di situ, guru-guru itu mentransfer ilmu. Khotbah itu adalah memberikan ajakan kepada mereka untuk berubah. Makanya kita itu banyak menjadi sitiruan oleh mereka karena kita yang dilihatnya bentuk yang perlu untuk dipanuti. Ya. Nah, jadi makanya kalau kita awali cerita kita misalnya tentang Tuhan adalah gembala yang baik, Mazmur 23 misalnya, kita ceritakan itu kan. Transfer ilmunya apa? Transfer ilmunya adalah bahwa Daud itu adalah seorang gembala, kemudian dia memunculkan syair-syair untuk memuji Tuhan dengan konteks gembala. Itu transfer ilmunya. Tapi khotbahnya apa? Penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan sebagai pemelihara dalam dirinya. Walaupun banyak bahaya. Jadi ada perbedaan antara mengajar dengan berkhotbah. Sekarang guru sekolah minggu kan ngajarin anak pendeta. Khotbahnya di mana? Mungkin ini sebagian kita ada nggak kalau di gereja liturgi dulu sintuannya, kemudian kasih khotbah singkat sintuannya. Ada? Nah itu sebetulnya mana masih lagi seger-segernya itu dapat pesan yang pas dari sintuanya kepada atau pendetanya kepada anak-anak kita. Kita tugasnya memperdalam, jangan menyamarkan. Pak Bagas Sondo, ya, apalagi kontroversi jangan. Ya harus benar-benar kita Pak Bagas Sonau adong nakining jamita nau dipasahat oleh sintua. Tapi tugasnya untuk memberikan pengajaran itu kepada adik-adik kita itu
adalah tugas yang berat juga, makanya perlu kita mengetahui bagaimana karakter si anak. Saya sarankan kepada kita, kalau anak yang low speed daripada di sekolah minggu, banyak-banyaklah kalian menyapa dia. Kalau yang sudah speech up itu kuat percaya diri naik. Itu salah satu mengkhotbahi dia. Dengan cara sentuhan-sentuhan, oh dia lebih kenal saya. Gitu ya. Jadi bagaimana perbedaan cara mengajar, bagaimana berkhotbah. Nah, itu harus kita pahami secara mendasar saja pun itu sudah sangat menolong. Kalau ayat-ayatnya panjang-panjang gimana Inang Pendeta? Tadi di khotbah kan sudah dibaca ayatnya. Ya kan? Waktu digabung, kelas gabung kan udah dibaca ayatnya. Orang beulah kok kamu. Tinggal pendalamannya aja, stressingnya aja, headline-nya aja. Apalagi ke kelas kecil. 14 ayat di jahamu habis waktu. Diam. Nah, kan diam itu. Oke, tadi beberapa penanya kesulitan ini menghadapi horong-horong. Sekolah minggu itu kan dari kelas batita sampai dengan umur 12 tahun. 13 tahun di aturan peraturan HKBP sampai 17 tahun itu masuk remaja. 5 tahun itu masa-masa susah. 13, 14, 15, 16, 17. Alang-alang, transisi. 18 sampai 30 tahun di aturan peraturan HKBP itu naposo bolong. Di sini ada yang sudah di atas 30 tahun masih single? Ada? 30 tahun tapi masih single? Ada? Nggak usah malu. Iya. Kalau masih ada nggak masalah. Tapi kalau di aturan peraturan itu kalau dia ibu-ibu, kalau dia perempuan bolehlah gabung-gabung ke Punguan Inah. Kalau dia bapak-bapak bolehlah gabung ke Punguan Nama. Ya, boleh. Makanya unang palalap kamu. Kalau sudah ada yang cocok langsung jadikan sajalah. Put masih berengan johamu, beta adong sesama guru sekolah minggu di Sunda Bejodoh. Ya. Nah, kita kembali tadi ke pertanyaan tadi soal horong. Ada yang kelas umur 12 tahun dia umur 11 tahun dia sudah tidak sekolah minggu lagi. Umur 12 tahun dia 11 tahun dia sudah take over, diberangkatkan, kan gitu, diberangkatkan dari sekolah minggu, berangkatkan menjadi remaja. Setelah itu lenyap, gak tahu kemana. Karena dia belum mau juga untuk masuk CD kan. Nah mungkin dia akan masuk CD mungkin umur 17-an lah, atau 18-an lah, mungkin dia baru mau di situ masuk. Nah ini bagaimana? Guru sekolah minggu sekalian, mololomodo perohani anak kotai di sekolah minggu nang palau-palau kamu. Tidak suatu keharusan karena kamu sudah SMP nggak boleh di sini lagi, nggak gitu juga. Nggak sekeras-keras itu juga lah. Tapi kalau dia mau diberangkatkan ya ayo monggo. Tapi enggak, pokoknya Kak aku masih mau di sini. Aku mau sekolah minggu karena kakak baik dan cantik misalnya kan. Biarin aja di situ dulu. Kalau dia sudah mau baru diberangkatkan gitu. Berikutnya, kalau horong-horong itu apa nggak harus ditetapkan aja seragam lah Inang Pendeta horong-horong di HKBP seantero dunia ini? Nggak boleh juga. Karena itu terkait dengan SDM-nya dan sarana. Kadang ada yang tidak cukup guru sekolah minggunya. Ya, karena jujur saja, umumnya guru sekolah minggu di HKBP itu adalah yang mau, belum tentu mampu. Basically-nya belum tentu dia itu pengajar atau guru. Tapi dia orang yang mau melayani. Nah ini kan gak semuanya mampu untuk bagi-bagi horong. Jangankan kualitasnya, jumlahnya aja kadang guru sekolah minggu gak cukup. Ya kan?
Dan nggak semua gereja kayak Tangerang Kota. Mau 10 apapun bisa di sini mungkin ya, dibagi-bagi. Di sini sama di sana lagi kan? Bisa. Tapi ada saja, saya sorry itu saya harus ucapkan karena itu memang realita. Apa itu saya yang perpustakaan itu di mana? Rogate Sepatan. Saya sudah ke situ. Itu digabung kemudian di alam terbuka. Di belakang mereka. Ya dekat itu ya, di belakang gereja ya, sama di sampingnya. Itu harus di luar tuh. Untung-untung gak hujan. Jadi kalau mau bikin seragam, horong ini di HKBP harus begini ya standarnya ada, horong kecil, horong besar ada. Tapi mau diseragamkan itu nggak bisa juga suatu keharusan karena sangat berbeda SDM-nya, kuantitas dari pelayannya dan juga sarana yang tersedia. Ya, tetapi yang utamanya kita sudah punya patron lah, ada yang horong kecil, ada horong besar. Kalau mau horong kecil ini dipecah-pecah lagi, monggo. Adakah agenda untuk sekolah minggu karena ini resek banget dengan sekolah minggu ini kan gitu ya, yang kecil-kecil itu. Ya, udahlah kita mempersiapkan diri cerita dengan semaksimal mungkin, mau jalan-jalan di depan kita ini. Pecah konsentrasi dibuatnya ini. Kan di guru sekolah minggu itu ada pendamping onpe kon proaktif metong. Idealnya kalau ada satu pengajar, satu pendamping. Ya, paling tidak kalau ada 2 pendamping bagus. Jadi si pendamping ini yang membuat kondisi kondusif. Jangan pula udah kawan yang ngajar di sana dia main chatting aja. Di handphone enggak, dia fungsinya memang harus mendampingi dalam proses mengajar supaya enggak keluar kilir. Gitu solusinya mah. Dan kita ini sambil-sambilah kita ini belajar menjadi ibu. Ya, yang pengajar dan bapak-bapak. Godang donuai. Ini sharing aja lah. Banyak sekarang ibu-ibu muda. Kalau anaknya lasak-lasak di depan sana dibiarin aja. Molohamunang soonian mondah. Udah tahu anaknya lasak, dianggapnya tugas orang untuk mengamankan. Jadi boleh kepada yang kelas kecil, selalu diingat-ingatkan, mohon inang kerjasama dengan orang tuanya supaya pengajaran ini dapat berjalan dengan baik. Bila anak-anaknya sudah agak gelisah, tolong dikendalikan. Entah dia pakai, entah dia pakai gitu ya. Di announce aja lah, disampaikan aja lah, biar mereka dengar gitu loh, bahwa kita terganggu. Tapi gini loh, supaya suara kita itu bisa dipahami oleh guru, oleh orang tua, kualitas ngajar kita juga bagus gitu. Jangan yang kita sendiri nggak percaya diri, maka mereka makin menyepelekan kita, gitu. Nggak peduliin kita. Tapi kalau kualitas kita mengajar itu bagus, singkat, padat kita sampaikan, mereka juga akan hargai kita. Maaf Inang ya, waktu kami sangat sebentar untuk mengajar. Tolong ya kita kerjasama. Dikendalikan anak-anak kita ya, adik-adik ya. Gak apa-apa disampaikan seperti itu. Kalau sudah gak terkendali, angkat anaknya itu, antar sama dia gitu. Sama mama dulu ya dek, sama mama dulu ya dek gitu. Kasih aja begitu daripada dia recok menggangguin teman yang lain. Ya itu soal horong-horong. Memang perlu agak kreatif kita soal menghadapi anak-anak sekolah minggu kita ini. Masih ada Binong Permai tadi? Soal perheheon. Oh, soal perheheon. Apakah perheheon menurut kita konotasinya kumpulkan dana? Iya. Kita baca. Mana tadi Bang? Ya. Ada di sini seksi sekolah minggu hadir nggak? Ada. 1, 2 lumayan lah. Ya. Kita lihat di sini. Tugasnya seksi. Memikirkan dan menyediakan berbagai prasarana dan sarana sekolah minggu. Menyumbangkan pemikiran untuk membangkitkan pelayanan yang terkait dengan
sekolah minggu. Bersama dengan guru sekolah minggu menyusun program dan anggaran yang disampaikan kepada Ketua Dewan Koinonia, membuat evaluasi dan laporan berkala tentang pelaksanaan tugas dan untuk disampaikan kepada Ketua Dewan bla bla bla. Yang satu tadi, dan yang dua, memikirkan dan menyediakan berbagai prasarana dan sarana sekolah minggu. Gitu. Ya. Ya, Nang. Berarti enak dong, Nang. Enak dong kalau hanya begitu seksinya. Nang bisa dipersingkat. Yang dituntut begini justru kita disuruh mengkolek dana. Iya, memikirkan dan menyediakan berbagai prasarana dan sarana sekolah minggu. Ini maknanya tahu kan? Maknanya tahu kan? Kalaulah boleh, seksi sekolah minggu ini paradeho narikot. Ini idealnya. Paradeho narikot dongan nih paralado. Paradeho narikot bagaimana guru sekolah? Maloma seksi sekolah minggu colek orang tua sekolah minggu. Colek, Inang besok ada acara begini loh Inang. Anggaran dari Huria kita sudah tahu lah karena semua yang dipikirkan. Kita harus positif thinking ke Hurianya. Bahasa kita bahasa positif terus. Jangan bahasa itulah Huria ini gak mau dukung kami. Bantu lah Inang. Dibenturin. Bahasa kita harus bahasa positif kepada orang tua. Kita nunjukin teladan toh. Huria banyak kali Inang, biayanya gimana lah begini. Bantulah Inang untuk ini kegiatan kita biar adik-adik bisa misalnya jalan satu hari lah ke Ancol untuk apa begitu. Jadi kita yang cariin dananya. Bantuin Huria hanya formalitas lah mungkin bisa segini karena nanti Natal akan banyak biayanya. Gitu. Oke. Ya kita yang colek-colek orang tuanya, itu fungsi seksinya. Dan Holland, para lor nami, tok, nion proposal. Lean jamang, lo guru sekolah minggu namang. Kan kalau gitu, para lado jadi merasa nggak ada teman untuk berpikir bersama. Ya tapi kalau kita sudah segini, emang biaya yang sudah kami buat proposal segini. Dari orang tua kami sudah dapat segini, bantulah supaya bisa nih sukses sama. Selalu kita gunakan bahasa positif. Dan saya minta maaf kalau ada para sintua yang jutek-jutek menjawabnya. Ya. Minta maaf kalau ada sintua yang jutek, apalagi kalau ada kami pelayan full time yang pedes-pedes ngomongnya. Oke, Nang. Maaf saya. Wah, oke. Waktu kita udah ini nah, udah di apa? Oke. Waktunya sudah habis ya? Iya nah. Oke, baiklah. Oke, terima kasih untuk Inang Preses, tepuk tangan kita semua. Ya, saya tahu pasti masih banyak yang mau bertanya ini. Tapi saya rasa sudah dirangkum tadi ya. Dari jawaban itu belum kita tanya pun udah terjawab dari pertanyaan tadi. Dan karena sudah waktunya sudah bahkan sudah lewat 10 menit. Saya rasa tidak ada lagi yang keberatan di antara kita ini kalau kita break dulu ya. Setuju? Oke, terima kasih untuk proses, kami kembalikan kepada MC. Baik, boleh sekali lagi tepuk tangan buat Amang Inang, buat Inang Amang Kabit dan juga Inang Preses kita. Oke, luar biasa. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kayaknya melihat teman-teman, abang kakak aja ya aku panggil ya. Abang kakak atau teman-teman? Abang kakak ya, abang kakak semua. Walaupun umurnya mungkin terlihat sudah ini, tapi jiwanya ya kak ya. Betul, jiwanya tetap muda, luar biasa. Iya, oke. Iya benar, jiwanya 17 tahun bahkan lebih muda. Iya, puji Tuhan. Oke, sebelum kita ke sesi selanjutnya, biar kita semangat. Karena sekarang nih sesi selanjutnya ini bakal mengenal karakteristik ASM dan juga GSM lebih dalam.
lebih lebih berat. Jadi sebelum kita pikir yang berat-berat, kita mungkin happy dulu. Mungkin kita boleh nyanyi kali ya Bang ya. Semuanya Bang Kakak boleh aku undang bangkit berdiri. Nanti aku bilang pasukan Kristus. Sabar. Wah semangat sekali. Gak apa-apa. Aku suka. Aku cinta kalian. Ya mungkin nanti pas aku bilang pasukan Kristus sama-sama berdiri teriak siap. Oke? Oke ya. Pasukan Kristus. Tepuk tangan Yesus. Oke, kita mau angkat satu pujian. Kita sebenarnya tadi Amang Kabit udah nyanyikan lagu ini, tapi kita mau nyanyikan saja tidak apa-apa. Kita angkat pujian. Dengar dia panggil nama saya.
boleh duduk kembali. Sudah capek ya. Oke, abang kakak sekalian, kita mau ngambil dokumentasi. Kebetulan Inang Preses masih ada pertemuan berikutnya, jadi kita mau ngambil dokumentasi. Di Jolo mak, Bang Pendeta Resort, Inang Preses. Silakan dohot panitia, Bang Ketua Panitia, silakan. Dohot Pendeta Sardono Siburian, silakan. Ya, Pendeta Pandian, silakan ke depan. Iya, iya, oke. Ibu-ibu boleh juga. Ini sekolah minggu juga ini dulu. Iya. Mungkin yang di belakang berdiri aja supaya kelihatan, ya. Berdiri aja. Oke, 3, 2. Iya, iya. Ya, semuanya pura-pura bahagia ya. Oke, sudah. Sepertinya belum semua berdiri. Ayo kakak, kakak-kakak bersekolah minggu, sepertinya ada yang bolong-bolong ini. Yang di sebelah kiri tolong berdiri kakak. Oke, foto 3, 2, 1, iya. Oke, sudah. Gaya bebas. 3, 2, 1, ya. Oke, kalau dinyanyikan meletus balon hijau semua teriak duar. Nanti langsung difoto ya. Halo kak, bisa langsung difoto nanti ya. Pas duarnya ya. Oke siap ya. Meletus balon hijau dar. Iya, oke, bisa ya. Oh sekali lagi, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Yang di belakang tolong berdiri. Oke, meletus balon hijau dar. Oke. Tepuk tangan. Ayo teman-teman, karena di luar sudah ada kopi latte teh, boleh silakan di luar sudah disiapkan di luar. Kita setengah jam breaknya, ada setengah jam breaknya man, kayaknya udah dipakai ya waktunya. Buru-buru lah kita ya. Ayo Inang. Boleh silakan abang kakak untuk ambil kopi and snacknya di luar sebentar sebelum kita ke sesi selanjutnya. Terima kasih, selamat siang, shalom.
Resort Serpong, datang semua ke depan. Resort Serpong. Resort Serpong, hadir. Hadirnya lari-lari. HKBP Serpong, kemarin dulu kita HKBP Serpong. Habis ini tolong Kota Bumi ya. Kota Bumi maju ke depan ya. Down. Ayo Kota Bumi, Amang kami stay di situ dulu, Amang sebentar. Ayo, segera, ayo sebentar.
Ya, Karawaci, Karawaci. 1, 2, 3.
Baik kakak abang, kita boleh bangkit berdiri dulu supaya kita lebih semangat. Pasti udah pada kenyang ya, abis makan snack. Kita mau nyanyi Jalan serta Yesus. Selamat siang. Panas nggak? Ya dari tadi waktu nyanyi apa tadi itu? Bukan sebelum jalan dengar dia panggil nama saya di belakangnya udah. Terus masih disuruh lagi ya kurang keras. Nggak tahu yang ngomongnya udah keras ya nggak? Apalagi yang sedikit ya jumlahnya kayaknya saya bilang wah ntar lagi juga udah gitu ya. Oke teman-teman senang sekali ada di tengah teman-teman siang hari ini. Tadi sudah disebutkan tapi saya sedikit memperkenalkan diri ya. Nama saya Novi Amelia Elizabeth Sine. Kalau ditanya boru apa? Borunya adalah boru Kupang dan Manado. Ya. Jadi ayah saya dari Kupang, ibu saya Manado, saya sendiri lahirnya di Ambon. Wow. Ya. Jadi kalau orang tanya, jadi gini teman-teman, dulu waktu saya masih kecil, sekitar kelas 3 lah, 3 SD. Saya bilang ke papa saya gini, "Pak, kalau ada yang tanya saya ini orang apa, saya jawabnya apa?" Nah, betul. Lalu papa saya bilang, "Kamu bilangnya Indonesia asli." Gitu kan. Oh iya, ya namanya anak masih kelas 3, yaitu jawaban yang cukup memuaskan. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, semakin saya mengenal silsilah keluarga, ternyata jawaban papa saya yang mungkin pada waktu itu spontan aja, gitu kan ya, untuk anak kecil, sampai ada huinya gitu ya. Nah ternyata benar teman-teman, saya karena ayah saya itu dari angkatan udara, jadi kan pindah-pindah gitu ya. Saya lahir di Ambon, lalu masa kanak-kanak itu di Makassar. Di Makassar sampai SD sekitar kelas 4 atau kelas 5. Terus kami tahun 82 pindah ke Bandung. Ya di Bandung itu saya melewati dari mulai SD, SMP, SMA. Terus saya kuliah di dulu namanya masih STT Jakarta. Ya. Lalu Cinlok. Jadi kalau tadi tanya, kan tadi saya ditawarin ini bukan sponsor acara ini ya. Bukan sponsor, tadi tanyain Kak mau ikutan pesan ini mau dong gitu ya. Nah, di situ kan dibilang saya selalu pesannya kopi susu mantan. Saya bilang mantan, saya nggak punya mantan. Ya the only one, gitu ya. Nah itu yang sekarang sampai sekarang masih jadi suami saya, Pendeta Mulyadi. Ya beliau pendeta jemaat di GKI Muara Karang. Cinlok dia kakak kelas saya, satu angkatan di atas saya. Terus pelayanan pertama kami di Cirebon 5 tahun, lalu dipindah ke Batam 5 tahun, lalu masuk ke Muara Karang di Jakarta Utara, sampai tahun lalu suami saya memasuki masa emeritus. Nah ternyata teman-teman, dari garis keturunan ayah saya, kan ayah saya Kupang ya, itu juga ternyata ada Ambonnya. Dari garis keturunan ibu saya, itu ada Jawa dan Sunda Jawa Barat.
semua agama. Jadi saya kalau di rumah setiap ada acara kayak sekarang nih, kemarin lebaran, saya gantungin ketupat jendela, gitu kan. Kami kan baru pindah nih, baru setahun lah pindah di daerah Cilengsi. Lalu saya bilang ini kayaknya tetangga bingung nih, di pojok ini agamanya apa sih? Kok kemarin Imlek kan pasang hiasan Imlek, gitu ya. Natal pasang hiasan Natal. Lalu kemarin lebaran pasang hiasan lebaran. Hanya Hindu. Mau pasang apa? Mau pasang gapura terlalu gede, gitu kan ya. Jadi kayaknya agak susah. Tapi di keluarga saya juga ada Hindu, ada Hindu. Nah, sehari-hari saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, di Jalan Proklamasi. Silakan teman-teman kalau ada yang masih mau kuliah, daftar, promosi ya. Lalu sudah ada juga program Magister Ministry, ya untuk yang S1-nya bukan dari teologi. Bisa ikut online atau hadir onsite. Promosi lagi nih. Karena kebetulan saya kepala prodi ministrinya, ya. Jadi promosi. Nah, sehari-hari saya kegiatannya di situ mengajar di STT Jakarta. Lalu kegiatan lain saya tadi sedikit ngobrol dengan kakak-kakak panitia yang di belakang. Ketika kemudian akhirnya dari kesimpulan dari obrolan itu, ternyata kakak sudah sering sekali berhubungan dengan HKBP. Saya bilang iya. Karena 2 tahun lalu di Distrik 9 kalau nggak salah bikin pembinaan juga. Lalu terakhir kemarin saya ke Siantar untuk mendampingi proses penulisan buku panduan sekolah minggu yang teman-teman pakai, gitu ya. Nanti hari Sabtu pembinaan yang sama, jadi saya tadi tanya sama kakak-kakak di belakang, ini kayaknya lagi pembinaan KBP ini lagi pembinaan terus ya, karena nanti Sabtu ini di Daboskap ya, Daboskap. Mereka mengadakan pembinaan juga untuk guru sekolah minggu. Lalu interaksi yang lain, udah banyak banget. Saya udah sering ke Tarutung. Dulu waktu masih ada pembinaan guru sertifikasi guru-guru agama Kristen, di saat ada teman saya yang males mau ke Tarutung karena perjalanan jauh, waktu itu kan Silami belum buka gitu ya. Tapi saya selalu bilang saya aja. Sampai orang kampus bingung, kok mau sih Kak? Kan perjalanan jauh. Enggak tahu, saya menikmati aja. Saya menikmati perjalanan jauh. Jadi ya sudah sampai ke daerah sana, sampai ke Padang Sidempuan. Ya, jadi waktu itu saya masih di Batam. Terus dari PGI wilayah mengatakan, Bu Novi ini ada acara dalam rangka Hari Anak juga di Padang Sidempuan. Bisa nggak? Oke, tanggal berapa? Waktunya cocok, saya ke sana. Dan luar biasa teman-teman, waktu itu perjalanannya ya kayak agak-agak tegang gitu ya, karena masih pakai kayak mobil elf dan jalanannya lumayan juga. Tapi itu bagian dari pengalaman. Oke, jadi saya senang sekali ada di tengah teman-teman yang punya komitmen melayani anak-anak. Karena sejak saya lulus dari STT Jakarta, saya ini generasi lama teman-teman, saya lulus tahun 95. Dari tahun 95 sampai sekarang saya menjadi pendamping sekolah minggu. Dan itu sudah jadi komitmen saya. Jadi saya senang sekali ada di tengah teman-teman yang punya komitmen melayani anak-anak. Kenapa? Karena melayani anak-anak itu tidak mudah. Ya, kalau yang lainnya misalnya mengatakan, apa susahnya sih layanin anak-anak, tinggal cerita, tinggal bilang, ayo adik-adik hari ini kita ini. Terus saya selalu bilang begini, minta aja yang ngomong gampang, coba layani. Nggak usah sampai setengah tahun, cukup sebulan. Ayo mari melayani di sekolah minggu, gitu kan? Supaya merasakan yang katanya mudah itu, gitu ya. Nah di Muara Karang sampai sekarang teman-teman saya masih terus dijadwalkan karena selalu saya bilang saya jadwalkan dari mulai ngajar kelas batita sampai dengan kelas besar. Karena ngajar anak-anak itu kan butuh persiapan, gitu ya. Teman-teman saya agak ngos-ngosan karena alumni COVID. Udah 2 kali, yang pertama yang saya agak parah. Ya, agak parah karena sampai masih harus pakai oksigen, tidak bisa berhenti. Lalu waiting list, waktu itu saya di Wisma Atlet, waiting list sampai hari kesekian tidak bergerak untuk masuk di HCU. Akhirnya dokter mengatakan ibu harus pindah rumah sakit. Waktu itu yang masuk ke Wisma Atlet saya, suami saya dan ponakan. Terus saya bilang gini, kalau saya pindah, suami dengan ponakan saya gimana? Mereka tetap di sini Bu. Lalu saya kira-kira masuk rumah sakit mana? Tergantung yang terbuka mana, yang ada mana. Wah, akhirnya suami saya bilang nggak bisa.
Istri saya pindah, saya harus pindah beserta dengan ponakan. Wah Pak, agak susah, nanti saya yang cari. Akhirnya ya inilah teman-teman, karena kita punya teman banyak, saya menghubungi salah satu rekan dosen yang kebetulan kakaknya dokter, kepala gugus tugas di wilayah Jakarta Barat. Lalu suami saya menghubungi tim satgasnya GKI, karena kami melayani di GKI. Lalu mereka cari cepat, akhirnya dapat di Cikini. Nah masuk di situ 14 hari. Waktu di Wisma Atlet sempat saya hampir lewat karena apa? Kan masih pakai oksigen. Terus suami saya, karena saya mau ke toilet, dia niatnya baik. Dia membersihkan dengan disinfektan. Rupanya ketika saya lepas oksigen, saya jalan ke kamar mandi. Aduh, saya sudah seperti tenggelam di dalam air. Udah panik saya nggak bisa nafas. Akhirnya si perawat sama dokter datang, lalu mereka tempelkan selang oksigen. Ini keluar Bu, nggak bisa, saya nggak bisa nafas, saya bilang karena panik. Akhirnya suami saya bilang begini, tutup mata. Karena saya udah panik sekali, nggak bisa nafas, padahal oksigen keluar. Dia bilang tutup mata, ayo atur nafas. Dalam nama Yesus, atur nafas. Terus dia motivasi saya, oksigennya keluar, tenang. Tarik nafas, keluar, tarik keluar, dalam nama Yesus, tolong saya, dalam nama Yesus tolong saya. Dan akhirnya saya bisa, 14 hari teman-teman saya dirawat. Datanglah si COVID yang edisi kedua, kena lagi saya, gitu kan ya. Tapi tidak berat, karena memang alumni yang pertama lalu sudah vaksin kan. Suami saya boleh pulang, sama ponakan saya 2 yang kebetulan di rumah boleh pulang. Saya tetap tinggal karena ada riwayat pernah berat. Jadi saya di dalam ruangan itu sama satu lagi ada opung, orang Batak di dalam ruangan. Dia marah-marah melulu sama anak cucunya gitu kan ya. Minta ini. Terus saya bilang, opung, sabar ya opung ya. Kita lewati sama-sama ya. Iya Bu, jangan marah-marah opung. Opung marah-marah imun turun nanti. Gitu ya. Akhirnya saya mengajar juga di ruangan itu. Nah itulah sedikit sejarah dari saya. Oke. Nah, saya dapat tugas ada 2 sesi teman-teman. Karena memang ada sesi ranjau nanti sesudah makan siang. Jadi saya ingin kita tetap semangat, gitu ya. Bagian pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenal anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Gitu ya. Nanti materinya akan dibagikan teman-teman, jadi tenang aja. Sengaja saya nggak minta dikasih di awal, kalau enggak nanti sibuk kita membaca di handphone masing-masing. Oke, pertanyaan saya, ini tujuan kita ya, nanti teman-teman bisa baca. Ini pertanyaan saya. Siapa yang anak Anda layani? Artinya bukan namanya, tapi lebih kepada karakteristik mereka. Jadi teman-teman kan di sini kelas kecil ini ya, kelas besar ini ya. Jadi silakan teman-teman memikirkan. Nanti saya minta jawaban acak aja. Siapa anak yang Anda layani? Ya tergantung teman-teman ini mengajar kelas apa. Gitu kan, kira-kira anak-anaknya itu punya karakteristik seperti apa. Lalu yang kedua, siapa saya yang melayani, berarti ke guru sekolah minggunya. Teman-teman mengenal diri teman-teman itu memiliki karakteristik yang seperti apa. Oke, silakan dipikirkan, boleh didiskusikan satu baris saja atau mau dengan belakangnya tidak apa-apa. Yo, nanti saya tinggal tanya ya, ini yang untuk jawaban pertanyaan pertama, ini untuk yang kedua yang mana. Jadi ada 2, teman-teman memikirkan anak dan memikirkan diri sendiri. Oke? Sudah? Iyalah, gak usah lama-lama, kan teman-teman kenal banget sama anak-anaknya, gitu ya. Oke, kita langsung ya. Yang pertama, siapa anak yang Anda layani? Anak yang saya dan yang lainnya mungkin layani beragam, tapi mayoritas mereka rata-rata ada yang aktif, ada yang memang bisa mengikuti, tapi ada aktifnya yang tidak mau mengikuti, ada aktifnya yang mengikuti, seperti itu. Terima kasih. Satu lagi untuk yang anak yang Anda layani.
Anak-anak yang kami layani karena masih kelas-kelas kecil, jadi mungkin mereka lagi banyak eksplorasi, jadi suka mondar-mandir gitu. Ya betul. Aktif tidak bisa diam karena kakak-kakak yang ini mengajar anak masih balita berarti ya? Ya, rata-rata masih balita. Aktif tidak bisa diam. Oke, masih tentang anak, silakan. Siapa anak yang Anda layani? Hampir sama dengan tadi kakak yang di depan ya, anak-anaknya ada yang aktif, ada yang dia juga pendiam, ada juga yang mungkin ngobrol dengan kanan kirinya, jadi kita harus ingatkan terus menerus untuk tetap bisa fokus di dalam ibadah sekolah minggu, seperti itu mungkin. Sama ya, nggak bisa diam. Nah sekarang ke guru sekolah minggu. Jangan abang lah, abang terlalu aktif tadi di depan ya, kasihan, biar istirahat dulu ya. Silakan. Siapa saya yang melayani anak-anak? Saya pribadi yang harus memberikan teladan, pembimbing rohani, dan pengajar pastinya. Menjadi teladan, pembimbing rohani, dan juga mengajar. Oke, berikutnya masih tentang guru sekolah minggunya ya. Silakan. Karakter saya yang pertama itu saya pemarah tapi sering bercanda ya. Saya pemarah tapi sering bercanda. Walau ditakuti, tapi mereka senang dengan saya. Mengajar dengan gaya saya sendiri karena memang merupakan alumni guru pendidikan agama Kristen juga. Setelah itu gampang berbaur dengan anak-anak karena khusus megang kelas besar, gampang berbaur juga dengan mereka. Terima kasih. Jadi marah-marah dirindukan, senang marah tapi dirindukan gitu ya. Oke, masih tentang guru. Tadi di sini belum ya? Siapa saya? Saya adalah guru sekolah minggu, sama seperti tadi, yang melayani adik-adik, yang melayani adik sekolah minggu dan memberikan contoh dan panutan untuk mereka. Ada catatannya lagi teori gitu. Oke, baik teman-teman, pasti kita semuanya di sini punya gambaran tentang, dan karena kita mengajar maka kita setidaknya mengenal anak-anak yang kita layani, karakteristiknya itu kayak bagaimana gitu kan ya. Termasuk juga untuk diri kita, saya ini orang yang tipe seperti apa ya gitu ya. Kalau tadi kan beberapa teman kita mengatakan harus jadi panutan, pemarah tapi ternyata dirindukan gitu kan ya, karena mungkin marah-marah menggemaskan gitu kali ya kak ya gitu ya. Nah kakak-kakak, kalau kita mengenal atau misalnya untuk memahami karakteristik seseorang ya, biasanya kalau di tempat saya untuk menjadi calon guru itu kan ada pembinaannya dulu, pembekalan ya. Salah satu pembekalan materi yang diberikan adalah mengenal karakteristik anak dan guru. Dari apa? Dari ada 4 teori yang bisa kita pakai untuk mengenal karakteristik seseorang. Yang pertama teori belajar. Ya, kalau kita sebagai guru sekolah minggu tahu tentang teori belajar, kita jadi tahu bahwa setiap anak ini punya cara belajar yang berbeda. Gitu ya, itu teori belajar. Lalu kedua, teori psikologi perkembangan. Nah, ini teori psikologi perkembangan termasuk teori yang tua. Jadi belajar tentang perkembangan emosi, fisik, sosial, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada yang namanya teori generasi. Yang kira-kira boomingnya itu baru sekitar 10-20 tahun terakhir lah. Ya. Lalu yang keempat, ada teori kecerdasan majemuk. Nah ini juga sudah lama teorinya, tetapi baru saja beberapa tahun terakhir ini mulai dipakai di mana-mana, khususnya oleh para pendidik. Nah hari ini teman-teman kita akan fokus ke 2 teori ini, gitu ya. Karena kalau sampai 4 nanti bisa sampai malam kita nggak pulang-pulang, gitu ya. Ini pun 2 teori saya akan sampaikan secara cepat.
untuk mengajak kita atau menolong kita mengenal anak-anak yang kita layani. Nah, teori generasi teman-teman itu dia penting sekali untuk kita pahami karena akan menolong kita mengenal tahun kelahiran seseorang yang akan mempengaruhi cara pandang dia dan perilakunya. Ya, itu teori generasi. Sedangkan kalau teori kecerdasan majemuk juga akan menolong kita untuk mengenal seseorang, orang ini memiliki kecerdasan yang dominan itu yang seperti apa. Jadi nanti kalau teman-teman sudah belajar kedua teori ini, maka ini akan memengaruhi cara pandang kita terhadap anak didik kita. Bahwa anak didik kita itu tidak ada yang bodoh. Jadi jangan sekali-sekali guru sekolah minggu punya semacam cap kepada anak didiknya dan mengatakan ini dia sih pinter, yang ini nih bodoh nih anaknya. Gak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah kita yang belum mengenal karakter anak tersebut. Gitu ya. Jadi kita nanti pulang dari sini, oh kenapa anak ini kalau saya kasih tugas, misalnya menghafal ayat hafalan atau tugas mereka melakukan aktivitas, cepat sekali. Tapi kalau anak ini bolak-balik nanya, Kak seperti ini enggak cara kerjanya? Iya. Nanti sebentar lagi tanya, Kak ditempelnya di mana? Bolak-balik tanya. Sehingga kadang-kadang sebagai guru sekolah itu kita dalam hati, kan nggak bisa kita ngomong di keluar kan. Kita kan nggak mungkin bilang, bolak-balik, gitu kan. Tapi dalam hati, oh iya gini kan. Padahal dalam hati kita mungkin, aduh, bolak-balik nanya, mau nempel aja tinggal nempel, nanya lagi gitu kan ya. Tapi kan kita harus menjaga perasaan anak-anak kita. Oke, kita mulai dengan teori generasi. Nah, teman-teman, teori generasi ini tadi kecerdasan majemuk sudah saya sampaikan. Setidaknya ada 4 buku ini yang saya pakai. Jadi kalau teman-teman mau cari buku yang kedua sama yang keempat itu ada di toko buku. Kalau yang ke-1 sama ketiga tidak ada. Kalau yang ketiga yang ini ya, yang ini saya dikasih oleh rekan dosen yang sudah meninggal lebih dulu. Dia ketemu saya, lalu dia kasih ini, Nov, mau buku ini enggak? Oh mau dong, gitu kan ya. Jadi saya dapat dari dia, dia dapat di waktu dia lagi ke Australia kan. Buku ini salah satu buku juga yang menjadi buku pegangan di kampus STFT Jakarta untuk mengenal teori generasi. Pasti Sarah juga belajar dari buku ini, gitu ya. Nah teman-teman, coba kita perhatikan, teman-teman ada di wilayah mana? Oh kesini ketutup mimbar ya, gitu ya. Mungkin bisa melirik ke sana Kak, bisa melirik ke belakang. Oke. Hah? Lebih sakit ya, ketutup mimbar. Nah teman-teman, kenapa saya kasih beda warna? Ini karena dari buku-buku yang berbeda. Jadi kalau teman-teman sekarang Google, lalu misalnya teman-teman bilang generasi X lahir tahun berapa, itu bisa beda-beda. Tapi tidak jauh 1-2 tahun lah. Karena tergantung mau pakai teori yang mana, gitu ya. Makanya saya kasih warna karena di dalam misalnya di buku ini dia tidak mengungkapkan seluruh generasi. Kita mulai, masih ada nggak guru di sini yang masuk dalam generasi boomers, baby boomers? Lahir tahun 43, 60, 46 sampai 64. Tapi serius loh, dulu di Cirebon nih teman-teman, ada pendamping remaja dulu ya waktu saya masih pelayanan di Cirebon, itu sudah kakek-kakek tapi masih jadi pendamping remaja, tapi luar biasa komitmennya. Lalu saya tanya, Om sejak kapan menjadi pendamping remaja? Sejak saya muda. Terus sampai sekarang masih juga? Iya, karena saya sudah berkomitmen, saya mau ada di tengah cucu-cucu saya remaja. Sampai dia meninggal dia masih jadi pendamping remaja. Gitu ya. Nah teman-teman, jadi kita berkisah mungkin dari generasi X. Saya ini generasi X. Saya lahir tahun 70, generasi X. Mungkin di sini ada juga kali ya yang masuk di dalam generasi X yang lahir sekitar tahun sampai maksimal 81 atau 80. Ada kan ya? Oke, tuh sama ya. Oke, lalu ada generasi Y atau generasi milenial. Jadi guru sekolah minggu jangan salah kaprah. Lihat anak-anak lagi main gadget, anak-anak milenial. Salah. Ya. Milenial itu yang generasi Y. Jadi kadang-kadang kita latah gitu kan ya. Kalau di tempat umum saya suka
handphone tapi karena saya nggak kenal kan masa saya bilang gini, salah Bu, bukan milenial tahun segini gitu kan ya. Nah kita mulai dari kita di sini, jangan salah. Jadi generasi Y atau generasi milenial ini yang lahir tahun segini. Lalu generasi Z dan generasi Alpha. Jadi teman-teman, menurut teori generasi Alpha itu sudah berakhir tahun 2025. Dan sekarang ini masuk namanya, ada yang bilang generasi Beta, ada juga yang bilang generasi Sigma. Belum ada keputusan yang pasti. Belum ada keputusan yang pasti. Kalau teman-teman cari buku juga tentang generasi Alpha, belum banyak yang mengulas. Karena apa? Baru berakhir tahun kemarin, jadi ini kayaknya sedang diolah. Jadi generasi Alpha itu lebih spesifik karakternya seperti apa. Oke. Jadi yang sekarang, berbahagialah saya generasi X yang bisa melihat semua nih. Dari generasi Y, Z, Alpha, dan generasi Beta masuk mulai tahun ini. Oke, kita lihat karakteristiknya. Saya tidak bahas semuanya, nanti teman-teman lihat ya. Kita mulai dari generasi kok macet. Nah, generasi Boomer kita lewat aja, nggak ada kan? Padahal kita punya loh. Siap kali bilang ini lewat. Mentang-mentang udah umur lewat gitu. Oke, nah teman-teman ini generasi X. Jadi teman-teman yang masuk dalam generasi ini karakteristik kita. Disebutnya let's kick kids itu artinya gini. Kalau ini ada gerbang, maka generasi X itu yang membuka gerbang itu. Maka ada generasi X. Membuka gerbang artinya apa? Gerbang teknologi sebenarnya itu mulai dari generasi X. Generasi X yang membuka gerbang itu. Walaupun kalau dipikir-pikir, saya nggak tahu teman-teman yang generasi Y, Z mungkin ya. Kalau saya cerita tentang perkembangan teknologi generasi X, pada ketawa. Saya cerita sama ponakan saya. Dulu kami pakai yang namanya disket. Lalu dia bilang disket itu, karena mereka panggil saya Mama Opi, disket itu kayak gimana Mama Opi? Ya pokoknya ini komputer, ini mesinnya kita masukin tuh buat nyimpan data gitu kan. Jadi kemana-mana bawa itu. Terus dia bilang gini, ih repot banget ya. Ya gitu memang. Terus telepon katanya, belum ada nih kayak kalian telepon ini, masih pakai telepon. Begitu handphone keluar, betul. Yang katanya kalau dilempar anjing kepada anjing, anjingnya terkain-kain. Saking gedenya tuh handphone, ya. Keluaran pertama. Telepon aja teman-teman, belum nggak semua keluarga punya telepon, gitu ya. Tapi sekarang masih ada nggak yang punya teleponnya? Kecuali kantor, di rumah nggak ada kayaknya ya. Kantor rata-rata yang ada. Oke. Nah teknologi yang berkembang pada waktu itu masih seperti ini. Video game saya jangan mikirin kayak video game sekarang. Pokoknya masih jadul, teman-teman ketawa deh kalau diceritain gitu kan ya. Lalu generasi X ini senang sekali mengumpulkan portofolio. Jadi teman-teman, waktu saya dari mulai SMP, saya senang sekali kursus. Jadi waktu belajar generasi, benar juga ya, saya kayaknya piagamnya banyak banget. Dari mulai, kalau libur tuh, bukan liburan, kursus mengetik 10 jari. Saya ambil loh teman-teman, mengetik 10 jari. Jadi dari mulai ini, ketikannya, jadi kalau ada yang ketiknya 11 jari, suka saya ketawain. Karena saya ke kursus 10 jari, gitu ya. Lalu, kalau ada waktu itu, dulu itu ada namanya majalah mode. Ya, generasi X ya, majalah mode. Kalau sekarang sih kayaknya gadis, femina, kayak gitulah gitu ya. Nah, itu saya sampai ikut karena ada lomba menulis cerpen. Saya kirim, dapat surat balasan. Iya kan? Nah, jadi senang sekali mengumpulkan. Kursus ini saya ikut dan memang portofolio saya jadi banyak. Jadi waktu belajar ini saya bilang benar juga ya, saya senang sekali mengumpulkan portofolio ya. Lalu media komunikasinya masih email dan SMS. Kalau sekarang kan ya, WhatsApp ya, sudah tidak pakai ini ya. Nah, pakai gadget. Preferensi ketika membuat keputusan itu paling senang face to face. Nah, jadi kalau generasi X ini begitu dibilang kita ke Zoom aja, aduh ketemuan lah gitu. Padahal generasi Z, generasi Alpha, ya kalau bisa lewat online, gitu kan? Makanya kalau ada keputusan pemerintah WFH atau WFA, senang banget yang generasi Z. Tapi kalau generasi X,
Aduh ketemuan lah, jangan lewat online dulu, nggak enak. Nah itu bedanya, senang face to face. Tapi jangan salah, yang senang face to face itu bukan hanya generasi X, tapi juga generasi Y. Masih senang face to face, ya, atau generasi milenial. Nah mereka ini yang disebut millennial generation, harga diri tinggi dan cenderung narsis. Kenapa teman-teman? Karena generasi Y itu teknologi sudah mulai berkembang dibandingkan X. Dan ada rumusnya begini, kalau di sekolah minggu kita, guru-gurunya ada generasi X dan generasi Z. Generasi Y ini menjadi jembatan antara generasi X dan generasi Z. Jadi kalau ada generasi Y di sekolah minggu kita masih aman lah sekolah minggu kita. Gitu kan? Karena mereka ini yang menjembatani generasi X Y ini teknologi sudah mulai berkembang, gitu ya. Makanya teman-teman coba deh, generasi mulai Y, Z, ya, waktu pandemi mereka ini yang paling tenang. Yang heboh generasi X, generasi baby boomers. Papa saya waktu masih hidup, gitu kan ya, wah itu yang paling kasihan. Karena apa? Dia ibadah lansia online. Jadi suka dia bilang, Novi, sebelum ibadah tolong dulu disetting handphonenya Papa. Jadi saya setting, Papa ini pencet kalau Papa mau kameranya on. Kalau Papa mau dilihat wajahnya pencetnya yang ini, tapi kalau nggak mau pencetnya yang ini. Kalau Papa ada yang nanya, nama Papa saya kan John ya. Oh Pak John, kabarnya gimana? Papa mau balas, pencetnya yang ini. Ya, teori. Teori. Karena Papa saya udah nggak bisa jalan kira-kira berapa tahun terakhir sebelum dia meninggal. Jadi ada suster yang mendampingi. Kadang dia lupa teman-teman untuk mute. Jadi di handphone itu dia bilang, Nita, nama susternya, Nita, ini namanya Oma Rini. Ini namanya Opa Budi, gitu kan? Padahal nggak di mute. Jadi di sana bilang, iya Opa, ini namanya saya dari ruang makan. Lupa pasti langsung ada. Maksud saya kasih kode supaya di mute. Iya lupa. Nah itu karena persoalannya tidak mudah. Generasi Z mungkin mentertawakan, generasi Alpha mentertawakan. Tapi saya bilang jangan mentertawakan, karena Opa belum fasih dengan hal yang seperti ini. Ya. Nah, generasi Y kita lihat sudah mulai mengenal yang namanya ini teknologi. Sudah mulai ada ya smartphone, lalu juga email, juga instant messenger. Kan dulu masih ada ya. Kemudian browser internet ini sudah mulai ada. Generasi Y dikenal sebagai generasi yang multitasking 3 media. Mereka bisa menggunakan 3 media dan juga melakukan aktivitas beragam. Kalau generasi saya, nah, ini laptop kerja, handphone sengaja, karena sekarang sudah bisa connect ke WhatsApp kan, satu laptop aja. Kalau keponakan saya generasi Z, ya udah laptopnya di sini, nanti ada handphonenya di sini, nanti dia sampai mengerjakan apa dan sebagainya bisa barengan. Saya lihatnya sampai pusing. Saya bilang, kamu bisa ya belajar seperti itu? Bisa? Coba mama tanya. Saya bisa jawab. Oke, nggak apa-apa kalau itu karena beda. Tapi teman-teman, perhatikan generasi Y dengan generasi berikutnya, generasi Z. Generasi Z itu dikenal dengan generasi yang multitaskingnya 5 media. Luar biasa. Handphone nggak cukup 1, ya kan? Kalau perlu 2 atau 3. Nanti kalau tanya ngapain sih banyak-banyak? Ini urusan kerjaan, ini urusan misalnya sekolah atau apa, ini untuk yang lain, ini untuk yang tidak dilacak orang tua. Gitu kan? Makanya medsosnya juga kan gak hanya 1 ya. Yo teman-teman di sini, yang generasi Z ada nggak sih di sini generasi Z? Ada lah, gitu kan? Pasti teman-teman juga medsosnya ada yang tidak di open kan? Iyalah, ada yang private, gitu kan? Private hanya orang tertentu. Jadi kalau mama dan papa follow, mama hanya melihat atau papa lihat kita lagi ngapain, tapi nggak lihat yang ada yang private-nya, gitu kan? Nah, multitaskingnya 5. Kalau tadi generasi Y, kita lihat di sini, mereka ini termasuk orang-orang yang optimis. Optimis karena apa? Karena
berangkat. Gitu kan ya, nggak bisa. Kemudian kalau kita OTW-nya padahal mungkin baru bangun tidur gitu kan, OTW gitu. Tapi kalau papa saya, karena mama saya udah meninggal lebih dulu 10 tahunan sebelum papa saya. Jadi papa saya kalau misalnya mau pergi, saya bilang, "Pak, nanti kita makan di luar ya." Oke, papa mau makan apa? Makan ini. Jam berapa? Kita keluar jam 6 aja ya, Pak. Oke. Jam 5 dia sudah siap. Kadang-kadang saya baru keluar dari kamar, masih mau ngopi dulu. Loh, papa kau udah siap? Kan kita mau pergi jam 6. Pak, ini masih jam 5 gitu kan. Ya nggak apa-apa, pokoknya papa sudah siap. Tapi kalau lihat yang sudah siap kan kita jadi rasanya gimana ya? Iya dong, kita jadi risih gitu kan ya. Akhirnya ya udah cepet-cepet saya bilang sama saya, cepetan papa sudah siap, papa sudah siap. Kan jangan, iya udah duduk di bawah gitu kan. Udah kami cepat-cepat. Ya, ada salah satu anggota jemaat kami, dia sudah pindah ke Amerika, orang tua. Itu menarik juga, orangnya sangat disiplin, dia termasuk generasi boomers. Jadi kalau misalnya mau ke rumahnya, misalnya dia tanya, "Pak, mau ke rumah saya jam berapa?" "Jam 5 ya tante." "Ya." Jam 5 itu betul-betul baru dia buka pintu dan dia turun 5 kurang 5 dia turun dari lantai 2 rumahnya. Jadi kalau kami datang sebelumnya, gitu kan, dia bilang gini, Pak Mul janji jam 5, ini jam 5 kurang 10. Jadi Pak Mul tidak sesuai dengan janji. Coba, gimana pendeta enggak? Gitu kan ya? Tapi kalau teman-teman lewat 5 menit sekalipun, dia juga bilang, Pak Mul, ini jam 5 lewat 5. Pak Mul kan janjinya jam 5. "Oh, maaf tante ya, saya terlambat 5 menit. Ya, lain kali tidak boleh." "Oh iya tante." Jadi dia sudah atur. Tuh kalau jam 5 turun dari lantai 2 rumahnya itu 5 kurang 5. Dia turun sampai di gerbangnya itulah jam 5. Pusing kepala BNB katanya gitu kan ya. Tapi seperti itulah ya. Oke, generasi Z. Generasi Z ini seperti ini teman-teman. Mereka disebut digital native. Ya, orang-orang yang memang sudah menggunakan yang namanya digital. Lalu mereka di sini termasuk orang-orang yang fasih teknologi, terhubung secara global, punya jiwa sosial, fleksibel dan seterusnya. Ini kenapa? Karena teknologi sudah berkembang sedemikian pesatnya. Coba teman-teman, mereka mau cari apa saja hanya ada di jempol. Kan katanya dunia segede jempol. Jadi artinya tergantung jempolnya teman-teman kecil atau besar. Gitu kan ya? Jadi karena begitu mudahnya mereka untuk mengakses kemana-mana. Lalu kita lihat di sini, nah generasi Z. Ini jangan marah sama saya karena ini teorinya ya. Dibilang tidak suka membaca. Ya, karena apa? Ya kan? Karena sudah banyak yang namanya buku digital. Gitu kan ya? Buku sekarang coba teman-teman perhatikan banyak toko buku yang sekarang kolaps. Gitu ya. Saya termasuk salah satu penulis buku BPK Gunung Mulia untuk buku pelajaran agama Kristen. BPK Gunung Mulia hidup karena buku pelajaran. Orang gampang mengakses kan? Dan bukan hanya di Indonesia, mau ke luar negeri, mau ke kampus mana ada yang open access, maka mereka bisa masuk ke situ, gitu ya. Lalu dikatakan juga lebih baik menonton video daripada suruh baca. Jadi saya pernah, waktu itu kalau nggak salah Sarah dapat yang psikologi ya. Jadi mata kuliah psikologi saya ngajar, saya pikir gini, aduh, waktu itu topiknya tentang psikologi abnormal. Psikologi abnormal itu teman-teman di sini mungkin ada juga yang kuliah psikologi ya. Jadi dia masuk dalam stres, depresi, bulimia dan sebagainya. Jadi saya pikir gini, gimana ya caranya supaya saya nggak menjelaskan semuanya itu dan mahasiswa jadi bosen. Lalu saya kirim 2 WA ke 2 orang di tempat yang berbeda. Satu, saya kirim WA ke yang sekarang dia di kantor sinode HKBP, Biro Sekolah Minggu. Lalu satunya lagi ke ponakan saya, generasi Z. Saya kirim gini, nih saya mau ngajar tentang begini-begini. Ada nggak film yang menarik untuk ditonton, yang memuat tentang jenis-jenis psikologi abnormal? 2 orang yang berbeda di 2 tempat menjawab sama, yaitu
Sunshine kalau nggak salah, film Korea. Dia ada 7 atau 8 episode, jadi saya nonton. Dan akhirnya saya bilang sama mahasiswa, oke, bagi dalam 7 kelompok, setiap orang nonton 1 episode. Lalu kita diskusi minggu depan. Waduh teman-teman, sampai saat titik-titiknya diceritakan oleh mahasiswa. Saking apa senangnya mereka karena itu nonton. Coba disuruh baca. Masing-masing orang baca 1 bab, nggak selesai. Gitu kan? Ini ketika setiap orang diminta presentasi, mereka ceritakan kasusnya ini, apa yang terjadi dengan si perawat, bagaimana cara mengatasi. Oh ini masuk dalam schizofren, ini masuk dalam stres dan sebagainya, depresi dan sebagainya. Lalu cara penanganannya. Dan terakhirnya saya kasih pertanyaan begini. Bagaimana jika kasus ini ada di jemaat kalian? Kira-kira gimana cara kalian mengatasi? Nah mereka kan harus bekerja sama di kelompoknya untuk gimana caranya mengatasi mereka yang masuk dalam kategori ini. Itu karena apa teman-teman? Senang sekali menonton. Tidak suka hal yang bertele-tele atau berbelit-belit. Nah, contoh begini. Yang masuk generasi X itu senang sekali rapat. Dikit-dikit rapat, dikit-dikit rapat. Tuh gitu kan ya. Tapi yang masuk generasi Z itu orang yang rata-rata tidak terlalu suka sering rapat. Walaupun bukan berarti nggak suka sama sekali rapat, tidak terlalu suka sering rapat, tapi yang penting adalah action. Jadi kalau rapat di gereja nih, itu kelihatan sekali yang generasi X misalnya, oke, nanti kita pertemuan berikutnya kita bahas ini ya. Generasi Z bilang gini, udah gini aja, saya tugasnya apa? Gitu kan? Tugas saya apa? Tapi bukan berarti mereka tidak suka rapat. Tapi kalau generasi X, kalau seminggu ini bisa 2-3 kali rapat, hayu. Apalagi sekarang semakin banyak kafe ya, ke kafe ini, ke kafe. Jadi sebenarnya judulnya bukan rapat, teman-teman, ngafe, gitu ya. Tapi teman-teman, generasi X sama generasi Y dan Z itu tetap dibutuhkan di dalam persekutuan kita. Coba teman-teman bayangkan, kalau generasi Z ini yang tidak terlalu suka rapat, lalu setiap kita membuat program tidak perlu rapat, bagaimana caranya? Tetap perlu rapat, gitu kan? Sama, generasi X yang suka rapat, kalau rapat mulu tidak ada action bagaimana? Jadi tetap kita saling membutuhkan, gitu ya. Jadi berbahagialah kita di sini, teman-teman, generasinya beragam. Oke, generasi Alpha ini hampir mirip dengan generasi Z, gitu ya, menguasai teknologi, lebih berpendidikan. Kenapa teman-teman? Dulu zaman saya sekolah itu tidak banyak. Tapi mulai dari generasi Z, generasi Alpha, satu jalan raya aja bisa 2-3 sekolah. Di daerah Muara Karang Pluit, itu kayaknya sekolah negeri mungkin hanya 1 atau 2. Selebihnya sekolah swasta. Dan itu bisa satu jalan itu, ini sekolah, ini sekolah, ini sekolah. Gitu kan? Dan berlomba mereka dengan fasilitas. Ada yang bilingual, trilingual, bahasa roh dan sebagainya kali gitu kan ya. Karena menjual fasilitas ya. Tapi dibilang generasi Alpha ini lebih individualis. Kenapa? Saya pikir itu make sense. Kenapa? Karena mulai dari generasi Z itu kan hidup kita itu dikelilingi dengan teknologi. Ya, coba teman-teman perhatikan. Saya senang sekali kalau ada tempat keramaian melakukan pengamatan. Ya, keluarga-keluarga judulnya makan bareng bersama. Tapi begitu sampai di restoran masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Gitu ya. Saya pernah melakukan satu penelitian kecil. Saya saat di food court, ya saya belajar juga, gak mungkin kan duduk meja kosong ya, diusir nanti kan. Lalu saya perhatikan keluarga yang ada di sebelah kiri kanan saya. 2 keluarga yang saya amati, yang terjadi obrolan itu hanya anak paling kecil, anak batita dengan susternya. Itu karena susternya bilang, ayo dek makan, ayo dek ini minumnya, minum dulu ya. Ya, si papa, si mama, si kakak-kakak duduk sibuk dengan handphonenya. Lalu nanti mamanya bilang, ayo mau pesan apa? Sambil pegang handphone, nasi goreng. Yang sebelah bilang, mie goreng, semuanya sibuk lagi. Lalu makanan datang, handphonenya di sini makan. Terus nggak lama teman-teman, selesai. Si karyawan restoran itu datang, lalu kasih bilnya, mereka bayar. Terus saya bilang, terus tadi mereka ngapain? Gak ada obrolan sama sekali, ya kan? Yang ada adalah hanya si
suster dengan si anak kecil itu aja. Pengalaman pribadi gitu ya. Nah yang ada seperti itu. Jadi saya bilang, wah dulu waktu saya masih kecil, sore itu saya senang sekali karena disitulah kami berkumpul. Papa saya kerja, mama saya ibu rumah tangga. Ya kami bertiga, saya kakak saya satu, adik saya satu. Selesai kami pulang sekolah, papa saya selesai kerja. Sore itu saat yang paling kami nantikan karena ngobrol, gitu kan ya. Dan mama, menurut saya koki yang luar biasa. Setiap sore ada aja, betul kan? Ada aja makanan yang sudah ada di situ. Nah, teh manis, kopi, aduh jadi pengen ya, gitu kan, pisang goreng, gitu. Jadi kadang-kadang saya bilang begitu bangun tidur siang, mama saya tanya mama kapan belinya nih makanan ini? Enggak, kalian waktu tidur mama buka lemari. Oh ada tepung terigu, ada telur sama air, jadi kue. Oh ya kan luar biasa. Jadi teman-teman sibuk foto, saya menikmati yang namanya lapet. Gitu kan ya, makanan yang dirindukan soalnya. Ya jadi ada waktu, sekarang udah nggak ada. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke teori yang kedua, kecerdasan majemuk. Howard Gardner ini tokohnya. Dia memperkenalkan ada 8 kecerdasan yang dimiliki seseorang, bahkan sekarang sudah ada menjadi 9. Tapi yang kita bahas 8 saja dulu ya. Pertama, kecerdasan verbal linguistik. Ini kecerdasan berbahasa dan berkata-kata. Coba teman-teman bayangkan anak didik teman-teman. Ada nggak anak sekolah minggu teman-teman? Kalau disuruh, ayo siapa yang mau bercerita? Saya. Ada. Gitu kan? Oke, kamu mau cerita apa? Kemarin kak, gini. Dia cerita enak sekali. Suami saya pernah ketipu dengan seorang anak kecil yang masih kelas 2 SD. Om Pendeta, kemarin ada rampok datang ke rumah. Oh iya? Iya Om Pendeta. Dia masuk, terus papi dengar ada yang masuk. Papi kejar, terus ketangkep enggak? Enggak Om Pendeta. Pencurinya lari gitu kan. Waduh, langsung suami saya ketemulah sama orang tuanya. Emang kemarin ada rampok dari rumah kalian? Loh, Pak Pendeta dari mana? Nama anaknya Cliff kan. Dari Cliff. Aduh, Pak Pendeta ketipu lagi sama si Cliff gitu kan. Gak ada Pak Pendeta katanya, gak ada pencuri. Astaga, karena dia cerita ekspresif. Nah teman-teman bayangkan, kalau teman-teman yang membawakan firman Tuhan itu stagnan, intonasi hanya begini. Ya, bayangkan anak yang bisa ekspresif untuk bercerita, temannya lebih senang dengar anak bercerita. Satu kali teman-teman, kita breaknya jam berapa ya? 12:30 ya. Satu kali saya diminta oleh sebuah gereja untuk mengevaluasi guru sekolah minggu mengajar. Saya boleh milih acak. Saya masuklah di kelas 4 SD. Lalu saya duduk di belakang. Ini anak-anak semuanya. Biasalah kalau ada orang baru paling mereka ngeliat terus siapa sih? Saya hanya bilang hai gitu kan. Terus sudah mereka ini. Nah, lalu saya di belakang dengar karena jaraknya cukup dekat. Jadi saya seperti kakak ini di sini, barisan paling belakang ini seperti abang ini di sini. Tebak-tebakan yuk katanya. Pasti nanti lagunya happy ya. Gitu kan? Terus nanti kalau misalnya mau penutup, biasanya ada lagunya yang tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Oh iya, oke. Kita tebak-tebakan, bener. Masuklah si kakak MC. Bagus sih cara bawaannya ya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar semuanya? Aduh senang sekali kakak. Sekarang kamu kemarin kenapa sakit ya? Udah sembuh ya? Oh pokoknya dia komunikatif, bagus. Jadi penilaian saya untuk MC itu bagus. Lalu dia bilang gini, kita semuanya sangat senang sekali karena kita bisa hadir di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita nyanyi Happy Yaya. Si anak yang di belakang ini, yes, menang. Dia taruhan sama teman-temannya, taruhan ngomong doang gitu kan. Tapi nyanyi mereka. Dan ternyata 2-3 lagu tebakan mereka semuanya betul. Jadi kesimpulan saya kakak ini, perbedaran lagu harus kita
Gitu kan ya. Nah, masuklah kakak pencerita. Pencerita ini dia bilang gini, oke adik-adik, sekarang kakak mau cerita. Ya, hari ini kakak mau cerita tentang Zakheus. Ya, jadi adik-adik, Zakheus suatu hari bla bla bla. Ya di belakang cerita Zakheus. Lalu si kakak ini bilang, yang sudah tahu gak boleh ngobrol. Tapi namanya anak-anak disuruh diam. Mana ada, apalagi mereka kalau merasa sudah tahu. Akhirnya si anak yang satunya bilang gini ke temannya, Zakheus itu keren banget. Jadi hari itu, jadi dia pakai buku begini, tapi dia bercerita ke temannya. Dan teman-teman lihat saya duduknya di belakang situ. Si anak yang tadi bercerita ke temannya, dia di tengah. Sebelah kiri kanannya ini, semua matanya ke depan tapi badannya begini. Dan yang di depannya begini. Karena itu evaluasi saya, gurunya cerita tidak menarik, datar intonasinya, dan dia sudah kasih clue di awal. Nah, salah satu kapan-kapan ya, membaca Alkitab dengan mata anak. Teman-teman, kalau ikut pelatihan ini, 1 bulan bahkan 2 bulan, cerita tentang Zakheus, tenang, setengah cerita baru bisa ditebak oleh anak. Daripada di awal cerita, teman-teman pilih yang mana? Teman-teman baru bilang, ada seorang, langsung, oh kan saya tahu. Tapi kalau tengah cerita baru kemudian, bener gak sih? Ini cerita tentang Saul ya? Ini cerita tentang Saul. Kalau anak kita sudah nebak sampai di situ, udah, biar dia bercerita. Tadi kamu bilangnya siapa? Siapa namanya? Saul. Terus apa yang terjadi dengan Saul? Dia akan cerita. Guru sekolah minggu, istirahat sebentar. Gitu kan? Karena ternyata ceritanya benar. Gitu kan ya? Dia yang bercerita, baru kita nanti kasih yang namanya pesan firman Tuhan yang apa. Ini anak yang pinter berkata-kata. Tapi ada juga anak yang cerdas dalam hal logis matematis. Kalau misalnya teman-teman nih cerita tentang Bahtranu. Bahtranu itu ukurannya, panjangnya kali segini, lebarnya segini. Kira-kira berapa? Yang satu dulu. Tapi yang satu yang pintar, oke, segini, tahu gitu kan ya. Lalu ada lagi visual spasial, kecerdasan yang berkenaan dengan ruang gambar visual, warna. Coba teman-teman ingat murid-murid teman-teman, siapa anak didik teman-teman, kalau dikasih aktivitas mewarnai, warnanya bagus. Pilihan warnanya itu keren, rapi. Ini khususnya untuk yang masih kelas kecil ya. Tapi ada anak kayak di sekolah minggu saya, ada anak kasih mewarnai, gambar orang termasuk pemandangan semua hitam. Gitu kan, sampai saya lihat mamanya, karena ini anak masih balita, maminya yang dampingin, Dek, masa muka semuanya hitam? Ini dong gunung, masa warna gunungnya hitam? Gak apa-apa Mi, saya sukanya hitam biar cepet gitu kan ya. Ada kemarin semua oranye, gitu kan ya. Nah, tapi ada usia yang sama. Dia bisa, boleh pinjam coklat nggak? Dia kasih warna coklat. Jadi dia mau mewarnai, dia pakai ukuran tangannya. Dia lihat warna pensil warna, dia cari warna. Itu kecerdasan visual spasial. Ada juga kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, kayak tadi nih kakak-kakak rata-rata kayaknya kecerdasan kinestetik jasmaninya dominan. Termasuk abang MC kita. Gitu kan ya? Karena kinestetik jasmani ini yang senang sekali kalau kita bilang, ayo kita nyanyi pakai gerakan. Tapi beda dengan yang kelas besar. Kelas besar itu bukan karena mereka rendah, tidak dominan, tapi kebanyakan karena malu. Karena pertumbuhan fisik mereka sudah mulai mengalami perubahan. Jadi kadang anak yang tanggung itu, anak kelas besar, sudah merasa suara kok udah mulai beda. Jadi dia malas menyanyi. Terus pakai gerakan dia sudah rasa badan ini canggung. Kok tinggi enggak, pendek enggak, tanganku kayak besar sebelah, panjang sebelah dan sebagainya. Karena fisiknya mereka sudah mulai berkembang, sudah mulai malu. Disuruh bilang, ayo nyanyi pegangan tangan. Pakai, kalau sebelahnya cowok, ini cewek. Gak usah, kadang-kadang kita bilang, ngapain sih, udahlah, itu kan saudara seiman, ayo pegangan. Tapi kalau yang balita, ayo pegangan, oh bukan pegangan lagi.
Terus kita bilang, ya apaan susah, waktu kecil aja pikirannya udah macam-macam. Karena mereka sudah mulai mengenal saya perempuan, dia laki-laki. Gitu kan ya? Jadi ya sudah, jangan kita paksakan. Kita marah-marah, ayo pegang. Nanti kita masuk di Komnas Anak, gitu kan ya? Melarang. Oke, berikutnya adalah kita lihat kecerdasan berikutnya ini macet ya. Ya, interpersonal, kecerdasan dalam relasi. Nah, mereka yang punya kecerdasan interpersonal itu dominan, dia senang sekali kalau kita kasih tugas kelompok. Dia lebih senang. Tapi sebaliknya dengan yang intrapersonal, dia itu lebih senang sendiri. Gitu kan ya, mengerjakan apa-apa sendiri, itu dia lebih senang. Nah, itu karena memang berbeda. Lalu ada yang punya kecerdasan musikal. Nah, biasanya orang Batak ini rata-rata punya kecerdasan musikal dominan. Ya kan? Senang main musik, gitu ya. Lalu dia biasanya sensitif. Jadi kalau ada lagu yang sumbang, suara sumbang, dia udah langsung tahu. Saya diajarin, saya dulu nih teman-teman dulu ya. Saya punya impian gini. Aduh, kalau suami saya khotbah, kayaknya saya ngisi saat teduh dengan main musik. Asik gitu ya. Diajarin lah main gitar. Saya bilang mau dong belajar gitar. Oke, diajarin. Ya, diajarin lalu saya bilang gini, kapan ini pindahnya? Bukan kapan pindahnya, feeling harus kuat katanya gitu kan. Terus saya coba lalu pindahnya, gitu kan. Jadi saya terlalu berpikir logis ini kapan pindah-pindahnya. Dia bilang nggak bisa. Main musik itu juga kita harus punya feeling. Sampai selesai saya bilang ya udahlah kamu nyanyi, saya menikmati suaramu dan main musikmu aja. Gitu ya, sudah cukup bagi saya. Lalu ada kecerdasan naturalistik yang berkaitan dengan alam. Teman-teman, kalau sekarang misalnya kita ini ada di tempat pemandangan yang bagus. Lalu saya bilang, yuk teman-teman kita keluar. Sekarang teman-teman perhatikan pemandangan di luar. Lalu kita masuk ke ruangan, silakan ditulis apa refleksi teman-teman tentang alam yang kita lihat. Wah, yang punya kecerdasan naturalistik, dia akan bisa merangkai kalimat dengan indah sekali. Tapi kalau yang tidak dominan, mungkin dia hanya bilang ada pohon besar 2, ada rumput, ya kan? Ada ini, ada itu dan sebagainya. Itu saja. Nah, itu bedanya. Mereka yang punya kecerdasan naturalistik dominan itu lebih senang kalau liburan ke alam terbuka. Tapi kalau yang tidak dominan, dia lebih senang ke mall. Gitu kan? Teman saya ada yang saya bilang, yuk kita liburan ke ini yuk. Kemana kek? Ke gunung kek? Kemana? Enggak. Kenapa? Banyak sekali aku nggak suka. Jadi aku bilang gini, oh iya berarti kamu memang anak mall. Dia lebih senang ke mall 1 hari dari 24 jam dia juga mau. Tapi ke tempat terbuka, walaupun hanya 1 jam, dia nggak mau. Gitu ya. Nah ini kecerdasan. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, anak-anak kita sekarang ada di tengah-tengah situasi ini teman-teman. Era revolusi 4.0, era society 5.0, era digital dan juga pasca pandemi. 4.0 itu teknologi sangat dominan. 5.0 kompetensi manusia dinaikkan. Karena kalau kompetensi manusia tidak dinaikkan, udah nggak perlu lagi kita ada di dunia ini. Semua orang pakai namanya teknologi. Makanya itu dibabat sama ahli-ahli mengatakan nggak bisa. Manusia harus mengontrol teknologi. Makanya itu kemudian lahirlah 5.0 yang sudah berlangsung beberapa tahun ini gitu ya. Lalu era digital, kita masuk di tengah-tengah situasi era digital, semua serba teknologi. Coba teman-teman pikirkan, di rumah teman-teman, apakah ada orang yang tidak punya yang namanya perlengkapan teknologi? Ada. Rata-rata sudah punya. Nasi mana ada lagi pakai kayu bakar. Gitu kan, kecuali di kampung. Padahal nasi dengan kayu bakar itu lebih harum dan enak. Gitu kan? Tapi semua kita serba teknologi. Mau ngepelnya aku sekarang pakai mesin aja, pakai robot. Semakin membuat kita mager, gitu kan ya. Dan akhirnya muncullah banyak penyakit, ya karena sudah malas untuk bergerak. Nah oleh sebab itu teman-teman ada 2 generasi yang ada pada saat ini. Anak-anak sebagai digital native dan orang tua atau kita dulu sebagai imigran digital. Anak-anak kita kasih kesempatan mereka untuk bersentuhan dengan teknologi cepat sekali. Sedangkan beberapa generasi termasuk saya itu harus belajar dulu kayak gimana sih cara mainnya, kayak gimana kalau pakai di handphone main game dan sebagainya. Tapi anak-anak yang Z hanya lihat aja temannya, oh dia sudah bisa. Gitu ya, itu bedanya kita dengan mereka.
Oleh sebab itu pemerintah sendiri mengatakan berhadapan dengan era ini hanya dua hal yang harus dilakukan, adaptasi dan kompetensi. Ini termasuk tantangan teman-teman sebagai guru sekolah minggu. Kita nggak bisa membendung teknologi, yang harus kita lakukan adalah beradaptasi dan tingkatkan kompetensi. Jadi teman-teman yang hadir pada saat ini bersyukurlah. Setiap kesempatan harus kita pakai untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi kita. Ya. Nah ini yang terakhir teman-teman. Di tengah-tengah situasi tersebut, konteks yang berbeda-beda, gitu kan ya, dan juga perkembangan era yang juga punya kekhasannya masing-masing, kita kan ada di situ. Makanya saya menutup dengan satu ayat ini, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya, bukan jalan saya, tapi yang menurut kita sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Makanya kenapa kita perlu mengenal karakteristik anak didik kita. Supaya kita tahu kebutuhan anak-anak kita seperti apa. Kemampuan mereka seperti apa. Jadi apa yang kita ajarkan itu bersambut dengan baik. Anak paham, itu yang penting. Bukan sesuai dengan jalan saya, tapi sesuai dengan jalan yang patut bagi mereka. Ya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi teman-teman, perkembangan zaman saat ini, anak-anak kita sudah semakin canggih, apalagi ini anak-anak generasi beta sudah mulai, ada berapa yang sudah lahir, ya, dari mulai Januari sudah lahir, sebentar lagi tahun depan bahkan mereka sudah menjadi anak sekolah minggu kita. Di tengah-tengah dengan teknologi yang sudah semakin canggih, jangan kita putus asa. Gitu ya, panggilan kita tetap diberikan oleh Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan, melayani anak-anak, tapi tingkatkan kompetensi kita. Ya kan, jadi guru sekolah minggu jangan malas. Harus mau belajar, karena teman-teman adalah pendidik. Gitu ya, jadi bukan hanya guru. Teman-teman di gereja sebagai guru sekolah minggu adalah pendidik. Jadi mau nggak mau belajar, dan belajar. Oke, selesai. Saya serahkan ke Kak Sarah dulu. Kakak Abang, karena waktu kita tinggal sedikit, kita buka sesi pertanyaan untuk termin 1 dulu ya. Siapa Kak Abang yang mau bertanya? Iya, 1, 2, 3 cukup. 4, oke, cukup 4 dulu ya, karena sebentar lagi kita akan istirahat. Ya Kak, silakan yang pertama. Sebutkan nama ya Kak. Terima kasih materinya Ibu. Kebetulan saya ibu rumah tangga dari anak Gen Z dan Alpha. Jadi sekaligus belajar. Yang mau saya tanyakan adalah mengenai kecerdasan majemuk. Apakah kecerdasan majemuk ini itu sudah stuck, sudah pasti di anak tersebut, ataukah itu seiring dengan pertumbuhan usia mereka akan terjadi perubahan lagi? Lalu apabila itu sudah stuck, sementara tadi ada juga statement dan memang kenyataan di lapangan bahwa kayak anak-anak usia yang lebih besar, kebetulan saya mengajar di orang besar, mereka bukan rendah kinestetik, tetapi ada unsur malu dan sopan santun yang sudah diajarkan kepada mereka. Jadi itu yang membuat mereka tidak mau gerak. Nah, mungkin ini bisa kami boleh dapat masukan bagaimana ya kita mengatasi tersebut. Karena saya pernah bertanya kepada salah seorang pendeta, Amang Daniel, gimana Amang menghadapi anak-anak sekolah minggu yang kelas gede nggak mau nyanyi, padahal kakak sekolah minggu itu di depan juga tidak semuanya nyanyi, bahkan pendeta Sintua juga udah nyanyi dengan suara keras, musik juga sudah luar biasa. Amang mengatakan bahwa kegembiraan itu menular. Itu saya ingat banget, kegembiraan itu menular. Ketika guru sekolah minggu menyampaikan kegembiraannya, menunjukkan kegembiraannya, maka anak-anak akan ikut. Oke, saya ingat itu ya. Setelah saya menanyakan itu di setiap kebaktian sekolah minggu, saya praktekkan dong Inang ya. Dan memang benar-benar saya juga orangnya gembira. Gitu, tetap aja. Jadi mungkin hari ini kita dapat yang lebih psikologis bagaimana mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak.
Saya Adriani Simatupang dari HKBP Tangerang Kota. Langsung dijawab ya. Lanjut dulu Bang. Lanjut. Tadi Yang siapa? kedua. Wah, Ini itu. ada Bang Hadi. Oh itu abang di sana. Sebutkan nama dan asal gereja ya Bang. Ya, terima kasih. Nama saya Hadi Tagaol dari HKBP Perumnas Tangerang. Ya Inang ya. Saya sangat tertarik tadi banyak yang saya catat. Cuman saya lebih ke aplikasi. Kalau kita lihat kan, kalau sekolah minggu kita ini kan berarti kalau berdasarkan kelahiran, berarti bisa dikatakan udah masuk generasi alpha. Ya, generasi alpha. Dan kalau tadi kita mixkan dengan kecerdasan majemuk, kita kan terbatas ya Ibu ya, Inang ya, dalam 1 jam pengajaran itu. Bagaimana kita bisa memixkan yang mana pola mana yang lebih dominan, yang bisa cocok terhadap mereka. Karena tren fenomena sekarang ini kalau kita lihat, ruas HKBP itu makin menurun. Kalau kulihat ya, karena banyak orang yang udah nikah, lalu mungkin entah itu bosan atau bagaimana, terutama di level sekolah minggunya itu banyak anak-anak yang hanya muncul pada saat Natal aja. Jadi kesini-sininya entah kenapa gitu. Nah maksudnya bahkan ketika pengumuman hari ini kita bagi kelas, ya gitu. Jadi nah itu kendala. Artinya apakah memang guru sekolah minggunya yang kurang, atau memang pengajarannya yang kurang, metodenya, atau memang seperti apa dari sisi karakter apa tadi kecerdasan majemuk itu. Terima kasih, makasih. Terima kasih Bang Hadi. Untuk kakak selanjutnya, yang ketiga, sebutkan nama dan asal gereja Kak. Nama saya Meta Siregar, saya dari HKBP Pamulang. Saya mau bertanya yang tadi tentang anak-anak yang sudah semakin besar, itu tadi dari mereka agak minim dengan gerakan. Kalau di gereja kami itu anak-anaknya suka duduknya memisah. Yang laki-laki sini, yang perempuan sini. Kita sering bilang, ayo bergabung. Ada nggak trik yang menarik lagi untuk bisa kita kembangkan di gereja? Terima kasih. Oke, lanjut untuk kakak yang terakhir. Pertanyaan keempat, kakak ini yang di belakang. Oke. Sebutkan nama dan asal gereja Kak. Terima kasih, nama saya Viana Siahaan dari HKBP Serpong. Pertanyaan saya, tadi kurang lebih dengan abang yang di sana terkait generasi alpha ya. Nah, untuk generasi alpha yang saat ini memang kita sedang ajar, apa metode yang paling cocok untuk mengajar anak sekolah minggu dengan generasi alpha? Apakah yang membuat mereka tertarik itu cerita saja kah, atau dengan memanfaatkan teknologi misalnya video, atau dengan kreativitas? Terus yang lanjutannya terkait kecerdasan majemuk, anak-anak sekolah minggu ini kan terdapat banyak perbedaan kecerdasan ya. Kecerdasan itu menurut saya nanti yang mempengaruhi cara mereka memahami atau menangkap cerita dari cerita Alkitab yang kita ajarkan. Nah, bagaimana lebih jauhnya bagaimana program atau pengajaran di sekolah minggu dalam memfasilitasi berbagai kecerdasan yang berbeda-beda tersebut dari setiap anak. Dan yang terakhir tadi disinggung sedikit mengenai psikologi abnormal. Nah, kalau kita memiliki anak di kelas yang kondisinya rentan, bagaimana metode atau cara yang bisa kita sampaikan dalam menceritakan firman Tuhan itu supaya bisa ditangkap oleh kondisi mereka yang rentan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Abang untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita langsung serahkan kepada Kak Novi untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Ada beberapa yang saya gabung, ada beberapa sebagian besar terkait dengan kecerdasan majemuk ya. Untuk yang pertama Kak Adriani, memang kecerdasan majemuk itu tidak stuck. Jadi dia akan seiring dengan berkembangnya usia anak dan juga lingkungan yang mempengaruhi, artinya dia sudah sekolah, gitu kan ya. Lalu ada baik orang tua sekarang banyak juga yang menolong memfasilitasi anak-anaknya untuk belajar.
Ya, contoh begini yang sangat sederhana. Misalnya waktu anak kita masih kecil, kita kasih yang gampang lah aktivitas dia mewarnai. Maka mungkin pilihan warnanya tidak banyak, gitu ya. Tapi kita sudah mulai bisa melihat anak ini dia punya bakat nggak untuk ke situ. Nah, ketika dia masuk kan lingkungan yang paling dekat dengan anak itu keluarga. Lalu nanti dia kemudian meluas lagi ke sekolah. Di sekolah dia mulai belajar tentang warna, gitu kan ya. Maka biasanya kalau ada orang tua yang dia rajin sekali, saya ingat ada satu keluarga dia rajin sekali mengumpulkan hasil kerja anaknya, khususnya mewarnai, itu di dindingnya penuh. Dan di situ dia tulis, misalnya nama anaknya siapa gitu kan ya, si Lita misalnya, Lita 1 tahun, Lita 3 tahun, Lita ini, dan kelihatan itu perubahannya. Dan ternyata anaknya memang semakin kaya ketika dia memilih warna dan juga mengerjakan yang lain. Itu artinya dia tidak stuck, gitu ya. Sama dengan misalnya kinestetik. Anak yang balita mungkin dia senang goyang-goyang dulu, ya kan? Tapi ada orang tua yang mungkin ini anak kok kayaknya punya bakat nih, setiap dengar musik dia udah mulai goyang-goyang. Lalu orang tua kemudian ajak dia untuk kursus menari, gitu kan ya. Atau kemudian kinestetik kan bukan hanya menari, tapi juga misalnya olahraga, dilihat dia punya bakat dan sebagainya. Makanya teman-teman, kecerdasan ini juga mendobrak teori. Dulu itu sangat menekankan yang namanya IQ, iya kan? Tapi coba teman-teman perhatikan, ada anak yang mungkin di sekolah, kan kita selalu tolok ukurnya itu pelajaran matematika, yang eksakta lah kayak gitu kan. Nah, kita mungkin bisa ingat, ada anak yang mungkin di sekolahnya nilainya biasa saja, tapi dia bisa jadi utusan sekolah, bahkan utusan daerah untuk lomba nasional. Misalnya lomba atletik atau lomba seni dan sebagainya, karena dia punya kecerdasan kinestetik yang menonjol. Ya, kita semuanya ada kecerdasan itu, tetapi yang menonjol itu yang mana? Gitu kan ya. Jadi artinya memang tidak stuck ya. Dengan latihan, pendampingan dari orang tua, termasuk kita nih di guru sekolah minggu, kita kan mengamati anak-anak kita. Wah, ini anak dulu malu-malu sekali, tapi sekarang wah dia kalau pakai gerakan dia begitu lincah sekali. Jangan-jangan kita yang menyampaikan kepada orang tua, ini anak kayaknya dia senang menari deh, gitu kan ya. Jadi kita bisa memperkenalkan itu kepada orang tua. Jadi tidak stuck. Lalu kemudian kita lihat di sini terkait dengan kecerdasan yang lainnya. Nah, misalnya nih anak tidak mau bergerak. Jadi teman-teman, saya ngajar kalau di kelas besar itu juga agak-agak putus asa. Kenapa? Karena memang seperti itu. Dan rata-rata di semua gereja sebagian besar. Tapi menariknya, di kota-kota kecil, anak-anak itu masih mau bergerak. Ya, saya tanya waktu saya kan keliling juga ya. Apalagi kalau wilayah timur, wah anak-anak senang sekali menari, dansa-dansa gitu kan ya. Jadi kalau disuruh untuk gerakan, wah cepat sekali. Ini agak beda. Di tempat saya sama, kelas besarnya sama dengan kakak. Saya sudah sedemikian ceria, pakein kata wajah. Ayo dong, yuk kita nyanyi ya semuanya ya, memuji Tuhan. Suarakan supaya teman-temannya bisa dengar. Nyanyi tapi gak keluar suaranya, gitu kan ya. Nah, tapi betul Kak, kita jangan terbawa mereka. Kita harus menghadirkan suasana gembira, gitu ya. Supaya apa? Supaya anak itu terserap dengan aura yang kita hadirkan. Terserap dengan kita ini sedang hadir di sini, ada masalah di rumah nanti dulu. Pokoknya kita hadir di dalam kelas ini dengan keceriaan, dengan menyanyi dan sebagainya. Karena di tempat saya ada lagu-lagu tertentu yang mereka mau nyanyi. Tapi ada lagu-lagu tertentu mereka malas. Jadi saya suka tanya, kenapa? Tadi suaranya keras, sekarang enggak. Bosan ya lagunya? Iya. Oh oke. Boleh enggak kalian tulis di kertas kecil lagu yang ingin dinyanyikan? Tulis mereka. Terus saya gini, aduh ada yang saya nggak bisa nih. Malu teman-teman, suara saya terbatas ya. Teman-teman suaranya kan bagus-bagus. Saya gini, aduh saya perlu bantuan. Bukan bukan call the friend ya. Jadi saya perlu bantuan teman yang suaranya bagus. Tolong ya, ini lagu ini kayak gimana? Gak tahu aku, tapi ini anak-anak ini pengen lagu ini. Dia kemudian, ayo kita nyanyi mereka. Jadi saya berapa kali, karena saya memang di rolling ya, karena saya pendamping. Jadi kadang-kadang, Novi nanti di kelas balita ya, minggu ini di kelas kecil ya, nanti minggu ini kelas besar, nanti di ITK. Oke, saya bilang begitu. Nah, jadi saya bilang sama mereka guru-guru, kan selesai ngajar kan kita ngumpul lagi gitu kan, evaluasi setiap kelas. Lalu saya sampaikan kepada guru yang kelas besar,
coba deh setiap minggu minta mereka menulis lagu apa yang mereka mau nyanyikan minggu depan. Saya bilang nggak apa-apa. Mungkin kekurangannya adalah kadang lagu itu tidak sesuai dengan tema. Tapi tetap ada lagu yang harus kita nyanyikan sesuai tema. Gitu. Karena kan sekolah minggu itu atau ibadah dari mulai datang anak-anak sampai keluar itu kan satu tema. Nah, dilala itu apa sih namanya? Gitu kan? Hah? Kenapa? Nah, ternyata teman-teman, lagu yang mereka inginkan, mereka keluar suaranya. Walaupun tidak semua. Biasanya yang ngusulin lagu itulah yang nyanyinya paling keras. Gitu kan ya? Tapi mau nyanyi. Karena saya suka nguping, lagu ini keluar suaranya, lagu ini kok enggak. Nah, rupanya seperti itu. Itu salah satu yang bisa kita lakukan alternatif. Atau yang saya lakukan adalah bentuk kelompok. Nah, tadi pertanyaan dari kakak yang di tengah kalau nggak salah ya, kan anak-anak duduknya udah kayak masuk ke masjid aja, laki perempuan pisah gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau gabung, kadang kita susah kak kalau kita bilang gini, ayo dong, masa sih laki di sini perempuan sini gabung, nggak mau mereka. Jadi akalnya adalah kita yang mengkondisikan. Jadi misalnya, tapi kakak-kakak juga harus ekstra waktu. Misalnya kakak-kakak, ini saya pernah lakukan bukan di angkatannya Sarah beberapa tahun yang lalu. Saya datang ke kelas karena saya mau bikin kuis. Lalu saya tempel di bawah kertas, di bawah kursi mereka kertas. Kertas itu sebenarnya itu kurang kerjaan saya, gitu kan ya, cari kerjaan sebenarnya. Jadi di dalam kertas itu ada amplop, di dalamnya saya tulis kertas berwarna. Lalu saya bilang, oke, kepada mahasiswa, oke, hari ini kita akan kuis, tapi kuisnya nggak pribadi berkelompok ya. Wow, senang sekali mereka namanya berkelompok gitu kan. Sekarang kalian cari di bawah kursi kalian, ada amplop, buka amplopnya. Mereka, bayangkan teman-teman, kalau 30 mahasiswa, maka ada 30 amplop saya siapkan. Gak apa-apa, itu makanya saya bilang cari kerjaan, gitu kan. Lalu mereka buka, saya bilang, oke, yang terima kertas yang warnanya sama, itu jadi satu kelompok, gitu kan ya. Mereka jadi satu kelompok dan mengerjakan itu. Nah, sama dengan yang di sekolah minggu, gitu kan ya. Kalau kita yang mengkondisikan, maka kita, tapi harus jangan kita kondisikan tidak ada apa ya, tidak ada pra-nya itu dengan main, gitu kan ya. Oke, sekarang yang ukuran sepatu berapa yang segini, sekarang yang ukuran sepatunya nomornya segini, satu kelompok. Nah, mereka namanya judulnya main, itu senang. Padahal kan gampang kita hanya bilang itu selesai jadi ya. Oke, sedikit lagi ya. Kemudian teman-teman di sini juga ada yang pertanyaan tentang, nah kita artinya gini, kalau sekolah minggu kita setiap minggu kita kasih beragam aktivitas lelah untuk memfasilitasi kecerdasan. Misalnya ada yang gambar, ada yang misalnya bikin puisi, ada yang misalnya mencari lagu atau apa, itu kan lelah juga kalau tiap minggu, gitu ya. Jadi aktivitas kadang-kadang kan hanya satu, tapi kita tidak bisa menuntut semua memiliki hasil yang maksimal sama. Ya kan, misalnya tadi saya kasih contoh berkali-kali, contoh mewarnai. Mungkin ada yang nilainya bagus, sempurna lah gitu kan, tapi ada yang lain tidak, ya nggak apa-apa gitu. Atau kita kasih pilihan, oke, hari ini aktivitas kita ada 3 jenis yang kalian boleh pilih. Nah, ini semua bisa kita lakukan kalau kita mengenal anak-anak kita punya kecerdasan dominannya apa, gitu ya. Oke, lalu kita lihat di sini ada juga cerita. Nah, anak-anak generasi alfa ini teman-teman nanti hubungannya dengan sesi kedua ya, yang terkait dengan metode untuk mengajar anak-anak generasi alfa. Jadi nanti kita hold dulu. Kemudian ada psikologi abnormal. Nah, kalau kita tahu anak-anak kita ada yang masuk, misalnya anak disabilitas, maka otomatis guru juga harus diperlengkapi. Jangan kemudian kita bilang, aduh, sekolah kita nggak ada guru yang bisa ngajar anak autis, terus kita mau suruh kemana mereka? Suruh nggak boleh ke gereja, gitu kan ya? Nah, artinya kita yang harus belajar bagaimana ya mendampingi anak autis, gitu kan? Atau bagaimana ya kita mendampingi anak yang kayak di tempat kami dulu ada yang anak autis yang setiap Sabtu Minggu orang tuanya membebaskan dia tidak minum obat. Jadi teman-teman paham, setiap minggu dia akan sangat aktif sekali di dalam kelas.
Tapi orang tuanya bilang, maaf ya, saya setiap Sabtu dan Minggu saya bebaskan anak saya dari obat. Jadi kalau anak saya tidak bisa diam, dia kesana kemari apa, tolong dipahami. Saya bilang saya paham. Oke, saya sampaikan kepada guru sekolah minggu, tolong kita dampingi anak ini. Ya, sampai kemudian dia selesai sekolah minggu. Tapi kembali teman-teman, prinsipnya hanya satu adalah kita harus mengenal anak didik kita. Kalau ada anak kita yang stres, depresi, itu karena apa? Tadi saya bilang, ada anak yang mewarnai hitam, warna hitam. Saya tanya kepada mamanya, karena saya lihat ini anak kenapa berapa kali mewarnai hitam terus. Saya bilang ke guru sekolah di kelasnya, tolong perhatikan anak ini, kalau ada aktivitas mewarna, apakah dia pilih warna lain? Ternyata dari guru sekolah minggu dia selalu pilih hitam. Oke, saya ketemu sama orang tuanya, saya ngomong, ada apa dengan anak ini, begini-begini. Lalu orang tuanya cerita masalah di keluarga. Jadi selalu ada koneksinya, teman-teman. Gitu kan ya. Jadi maka kenapa kemudian kita juga perlu mendampingi anak-anak yang menurut kita itu memang membutuhkan pendampingan, termasuk kalau kita bukan ahlinya maka mungkin kita butuh ahlinya ya, saran untuk itu. Oke, saya pikir itu semuanya sudah ya. Udah ya. Oke, semuanya sudah ya teman-teman. Untuk yang metode nanti ya kita masuk ke sesi kedua. Terima kasih. Oke, kakak abang, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jika kakak abang masih memiliki pertanyaan, nanti kita buka di termin kedua karena kita mau istirahat. Kakak abang mau istirahat atau tidak? Udah ngantuk apa belum? Ngantuk? Samanya kita. Ya udah kalau gitu kita akan istirahat, kita akan makan siang, nanti kita lanjutkan di termin kedua. Terima kasih.
ini yang kami dapat. Jadi di antara kita semua guru sekolah minggu yang ada di gereja ini, kami bertiga lah yang telah dibekali. Maka untuk itu Anda semua juga akan kami bekali, kan gitu ya. Itu yang pertama, dan udah kita laksanakan ini hari ini, pembekalan guru sekolah minggu. Terus di surat itu juga sudah kita lampirkan juga bahwa di tanggal 27 Mei ada perlombaan anak sekolah minggu. Jadi kita nggak langsung buat parhel sekolah minggu, nggak. Dimasukkan aja di tahun di tahun transformasi ini, dirangkum, include semua sama kepanitiaan ini. Jadi tanggal 27 itu ada kegiatan lomba di HKBP Kutajaya. Kegiatannya ada pertama martumba. Jadi martumba ini udah kita fokuskan di situ, udah ada kriterianya juga, udah difokuskan untuk menyambut tamu gitu. Jadi kalau nanti ada acara-acara, ada penyambutan tamu, entah ibu harus datang, entah presiden datang, sambut aja nanti udah tahu arahnya ya kan. Terus yang kedua ada vokal group, tapi dari buku Ende. Dari buku Ende nanti silahkan itu. Terus yang ketiga ada hafal Alkitab. Semua kriterianya sudah ada di sana. Jadi ibu guru sekolah minggu udah bisa mulai sekarang mempersiapkan itu. Atau ada yang sudah mempersiapkan ya? Sudah? Belum? Belum mama. Yang belum pulang dari sini silakan. Atau ada yang belum sampai suratnya sama guru sekolah minggu, belum di share sama pendetanya? Ada, semua udah sampai. Baguslah, dipersiapkanlah. Itu akan kita laksanakan di tanggal 27 Mei ya. Hadiahnya bagus-bagus itu, karena langsung dari panitia tahun transformasi hadiahnya. Ini misalnya, makanya ini kita tadi kan udah dibilangin proses, nggak ada registrasi di sini. Semua ditanggung oleh panitia. Hadiah juga ditanggung panitia. Entah itu nanti mobil, Pajero, Fortuner atau apapun itu, ya. Saya bilang atau apapun itu, kan hadiah itu nggak harus satu. Kuncinya adalah atau apapun itu, ya. Jadi tolong dipersiapkan ya, abang kakak semua ya. Dan itu pertandingannya itu per resort. Jadi kita di distrik ini ada 14 resort. Makanya bisa nanti cara penyaringannya bisa nanti dikasih usul sama pimpinan jemaat kita atau sama Dewan Koinonia. Misalnya nih, HKBP Serang contoh, Serang ada 1200 kakak itu, HKBP Cilegon ada 900 sekian kakak itu, terus Cikande ada ratusan kakak juga itu, 300 lebih. Mana tahu semua berperan serta, silakan seleksinya, bisa langsung dibagi contoh, dibagi, ya udah, ya, yang ini untuk vokal grup aja, yang ini untuk yang ini untuk ini, begitu juga bisa. Atau kalau mau mewakili satu gereja itu bisa nanti terserah, bilang aja sama pendeta resoknya, dipertandingkan dulu di situ. Bisa main dulu di situ, siapa yang juara satu dari resort itu yang diutus ke distrik, seperti itu juga bisa. Atau bagi-bagi juga bisa, campur-campur bisa. Gabunglah kita, siapa yang terbaik gitu. Tapi sebisa mungkin pesertanya jangan itu lagi. Kalau sudah dia martumba, jangan itu lagi vokal grup, jangan itu lagi menghafal Alkitab. Nanti pas hari mati pula dia jadi kecapean, kan? Sakit dia. Hei, kau kenapa sakit gitu? Aduh, udah mau pecah otak komang katanya nanti kan. Jadi kalau bisa supaya semua bisa ikut peserta, beda aja gitu. Biar masuk semua potensi itu, beda yang vokal grup, beda yang martumba, beda yang menghafal Alkitab. Bisa ya abang kakak semua ya, dimengerti? Jadi berikut nanti akan kita kasih juga proposalnya, dan kita perkirakan semoga tidak berubah. Semoga tidak berubah. Sesuai dengan firman Tuhan, manusia hanya berencana, tapi Tuhanlah yang ini guru sekolah minggu ini. Kita rencanakan tanggal 11 April kita nanti akan technical meeting di HKBP Kutajaya. Technical meeting nanti, siapa nanti utusan dari gereja kita masing-masing, tolonglah. Dan saya yakin karena kita sudah dibekali hari ini, pulang dari sini sudah semangat semua, ya. Yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya,
abang kakak guru sekolah minggu semua, mana tahu kita ketinggalan informasi, kita sudah punya PGSMD namanya, Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik. Suatu saat nanti kita akan bisa berkumpul semua bisa dari guru sekolah minggu, tapi kita cari dulu waktu yang tepat. Dan pengurusnya sudah terpilih. Ada yang tahu siapa pengurus kita? Iya, supaya kita semua mengenal pengurus kita. Ketuanya dulu yang kita panggil ya. Ibu ketua inilah yang mengurus kita ini semua hari ini. Kita ada di sini, kita duduk di sini, kita punya baju kostum semua. Dan yang mempersiapkan ini koordinatornya inilah ibu ketua kita. Jadi kita panggil dulu ibu ketua kita biar kenal kita semua. Bisa setuju? Oke, kami panggilkan ibu ketua PGSMD, Ibu Elis Borus Sinaga dari HKBP Kutabumi. Ya, ini inang ketua kita, ibu ketua kita. Jadi kalau ada sekolah minggu yang nakal-nakal di gerejanya, laporkan aja sama inang ini. Terus, dan kalau bisa harapan kami nanti supaya guru-guru sekolah minggu juga bisa update dan dapat grup tadi itu dikembangkan aja. Grup kita yang sekarang ini biar tetap ada nanti informasi-informasi di sana kalau ada untuk guru sekolah minggu. Silakan dulu Ibu Ketua. Maaf ya Bu, kita pakai masih 27 kok. Sana ini selalu begini jadi susah ngomong. Masih ada 3 menit lagi ya. Silakan Ibu Ketua, perkenalkan dulu diri, sekalianlah ngasih biar bisa informasi nanti dari Ibu Ketua PGSMD untuk guru-guru sekolah minggu. Silakan. Baik, terima kasih Abang Kawit Koironia kita. Jadi izin memperkenalkan diri untuk semua kakak abang GSM Distrik 21 Banten. Perkenalkan nama kami Elis Borus Sinaga, suami Marga Sitorus. Ada yang Borus Sitorus di sini? Siap. Jadi kami dipercaya saat ini untuk menjadi PGSM Distrik. Ada anggota kami di sini. Reni mungkin bisa maju ke depan. Mareni, ya. Jadi ini sekretaris PGSMD. Ya. Di sini kami berdiri dari PGSM Distrik, memohon kepada abang kakak GSM yang ada di Distrik 21 Banten untuk bisa bekerja sama. Kita sama-sama membangun, sama-sama bekerja sama untuk menjadikan generasi yang lebih baik ke depan HKBP. Ya, mungkin itu aja dari kami PGSM Distrik. Reni, ada yang mau disampaikan? Ya, demikian abang. Ya, sebagai tanda sukacita kita, berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Ibu Ketua dan Sekretaris. Terima kasih Abang. Terima Oke, kasih. ya. Ibu izin. Oke, nanti untuk berikutnya bisalah nomornya juga di grup itu ya, udah bisa kita komunikasi ya. Sekali lagi kami ingatkan, grup kita itu tetap aja ya. Ada yang mau keluar cepat-cepat dari grup itu, grup peserta ada yang mau buru-buru dari situ keluar. Karena itu sekali setahun diundi. Nomor siapa yang dapat dalam undian itu, dialah yang berhak. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita, kami kembalikan kepada MC lagi. Nah, baik, terima kasih ya Ma. Oke, sebelum kita ke sesi selanjutnya, orang sudah lapar, udah kenyang. Masih ada yang lapar? Gak ada ya? Oke, mungkin kalau masih lapar nanti bisa buka Grab sendiri, Gojek sendiri, oke ya? Oke kakak abang, hai. Halo. Halo. Bagaimana? Masih ada sukacita? Kalah suaranya. Aku satu orang, kakak abang 7.000 kalah. Masih ada sukacita kakak abang? Oke, supaya kita lebih semangat lagi, aku mau ajak kakak abang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi daki gunung yang tinggi. Oke bang. Bakar lemak dulu kita ya Bang Kakak ya. Tadi saksang udah masuk, apa segala macam ya. Oke, silakan Abang.
udah berkurang sekitar 2 ton dari per orang ya. Ini bisa dikumpulin ini lemaknya. Siap. Terima kasih, kita lanjutkan. Silakan Ibu Novi dan Kakak Sarah. Terima kasih Bang. Kakak Abang, kita sekarang akan masuk ke metode pengajaran yang kreatif. Nah, yang pertama kita akan membagi kelompok 8 sampai 10 orang. Catatannya, dalam satu kelompok harus terdiri dari berbeda-beda gereja. Misalnya ada Perumnas, ada Letare, ada apapun itu. Gak boleh hanya satu gereja, oke? 8 sampai 10 orang. Itu ya Kak Abang, ayo dipilih kelompoknya 1 menit dari sekarang. Justru itu. Oh oke Kakak Abang, ada request. Hai. Halo. Hai. Abang ada yang bilang di request biar gampang. Oke, kalau gitu kita hitung sampai. Boleh kakak boleh ke depan kamar ini? Boleh. Sini sudah disiapkan sama, ini suaranya kayak semacam. Iya. Iya betul. Sabar ibu. Ibu sabar ya ibu ya. Ibu. Iya tenang. Balik lagi sama aku. Tenang aja. Iya. Oke Kakak Abang, karena Kita hitung katanya aja. agak ribet, jadi kita buatnya per 2 baris. 2 baris. Bukan. Oke, semuanya tepuk diam. Pinter. Oke, silakan Kakak Sarah. Oke, ya. Mungkin punten yang di belakang itu kayaknya udah buat kubu-kubuan. Saya boleh ini dulu. Terlalu inisiatif. Aku suka inisiatif kamu, tapi sabar dulu ya ibu-ibu ya. Yang itu juga tolong ibu-ibu. Iya, coba dilurusin lagi tadi. Ini nggak ada ya, semuanya ya aman ya, keren. Iya, boleh dilurusin lagi. Soalnya kemarin ini pas ditaruh tempat duduknya udah disesuaiin. Jadi ini tuh bisa sampai 10 orang. Coba kita hitungnya di bagian sini depan 1, 2. Boleh berbicara? Inter. Sepuluh, satu baris sudah sampai ibu lagi kakak Rosta Hutagau. Tapi Ribet. Berdua gini aja. Kakak. Oke. Bang, Sebentar. Ibu Novi mau tanya ibu. Ini tuh nanti bakal di sekelompok ini bakal berkumpul. Iya, justru karena akan berkumpul. Boleh gak teman-teman kakak-kakak panitia kita bikinnya 2 baris depan belakang aja. Mending 2 baris. Siapa yang sehuria? Karena kita akan diskusi. Oh iya, 1 huria. Kamu huria apa? Bohong. Oh iya. Gimana Kak biar satu saf atau 1 baris? Oh ini segini lurus. Oh iya, jadi permintaan. Bang, sebentar. Karena kita juga mengejar waktu, kita depan belakang aja, depan belakang. Ayo kakak abang. Depan belakang aja. 8 orang gini juga gak apa-apa, yang penting 8 sampai 10 orang. Oke? Depan belakang ya. Oke, silakan. Sabar, tenang, gak usah berantem. Iya, tenang aja. Depan belakang ya. Enggak, depan belakang. Jadi depannya, misalkan ini berdua nih. Ini udah 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Bebas gak boleh 8 sampai 10 orang ya. Minimal 8, maksimal 10 orang. Gak apa-apa kak. Kakak abang minimal 8, maksimal 10 orang. 1 menit lagi ya waktunya karena kita akan diskusi. Minimal 8. Oke, ya udah, ini udah berapa? 7. Mana satu lagi? Maksudnya maaf, mana kakak satu lagi? Atau aku? Ini berapa kakak?
Apaan? Ibu-ibu ini berapa ibu? Sorry, maksudnya Berapa? bapak. 9. 7. Ada yang belum dapat kelompok? Ini berapa? Kurang 1. Kurang 1. 10. Berapa kakak-kakak? Kurang 1. 8. Kurang 1. Kenapa? Kakak abang karena ada yang Hai. Halo. Halo. Karena kita kebanyakan satu kelompok 7 orang, jadi nggak apa-apa 7 orang ya kakak abang ya. Oke. Oke. Siap. Sudah ya? Udah semua dapat kelompok? Iya. Oke. Keren ibu-ibu. Maksudnya kakak-kakak. Kakak abang di sini ada mandar alias bahasa Bataknya sarung. Salah. Ada sarung. Kita akan menggunakan metode pengajaran yang kreatif. Yang pertama ada sarung, yang kedua ada ranting, dan yang ketiga ada boneka. Kakak abang dipersilahkan memilih salah satu alat peraga untuk menjelaskan salah satu dari tema yang sudah ditampilkan di layar. Kakak abang dipersilahkan perwakilannya ke depan untuk mengambil salah satu alat peraga. Waktu diskusi hanya maksimal 15 menit. 15 menit, setelah itu akan presentasi. Tepuk diam. Kakak abang, presentasi diskusi hanya 15 menit. Waktu presentasi hanya 3 sampai 5 menit. Tambahan, boleh menggunakan handphone. Tapi ini adalah alat utama yang akan kita gunakan. Ada sarung, ranting, dan juga boneka. Kakak abang harus memilih salah satu cerita. Begitu kakak abang. Oke, saya tambahkan kakak-kakak, abang-abang. Jadi di depan itu di layar ada 2 pilihan cerita. Sengaja saya pilih cerita yang cukup kita kenal supaya kita tidak menghabiskan waktu untuk baca, menafsirkan, dan sebagainya. Jadi kakak-kakak pilih salah satu, bukan dua-duanya, satu saja untuk dipraktekkan. Nah, alat peraga yang tersedia. Jadi bagaimana kita memanfaatkan alat peraga yang tersedia? Di sini ada, tadi sudah disebutkan oleh Sarah. Silakan kelompok dengan cepat pilih alat peraga. Tapi karena ini era digital, kalau ada kelompok yang bilang kita pakai handphone, nanti kita pakai YouTube dan sebagainya. Nanti ketika ditunjuk, memang tidak semuanya presentasi ya teman-teman ya. Karena waktunya kalau nggak sampai malam kita selesainya. Jadi nanti akan ditunjuk. Jadi kalau yang ditunjuk dia pakai handphone, artinya dengan perangkat digital, maka dia harus melaporkan. Kami akan cerita dengan menggunakan ini. Misalnya Canva, atau dia mau pakai Edmodo, atau mau pakai Kahoot dan sebagainya, itu harus dia sebutkan. Supaya saya ada gambaran, oh nanti situasi kelasnya ini akan seperti ini. Gitu ya. Kalau teman-teman mau memasukkan ada satu lagu yang kami mau munculkan juga, menjadi bagian dari perangkat cerita, boleh. Tapi ingat waktu presentasi hanya 15 menit. Ya. 3 sampai 5 menit setiap kelompok. Jadi hanya menyampaikan, jadi misalnya pilihnya boneka, nanti boneka ini akan menjadi apa-apa dan sebagainya. Jadi karena waktunya terbatas, kita susah untuk praktek cerita seperti kita mengajar di kelas. Jadi cukup kami pilih boneka, nanti boneka ini menjadi apa, dia akan berperan seperti apa. Gitu ya, oke? Oke, silakan langsung masuk di kelompok Ayo kakak dan abang, pilih. satu perwakilan, pilih ke depan. Siapa cepat, dia dapat. Teman-teman di sini ada yang bawa selendang, pasmina atau apa? Ada yang bawa enggak? Karena kita daerah panas jadi mungkin enggak bawa. Boleh, boleh. Iya Inang, butuh sarung.
Boleh Nang. Nih yang perlu kain masih ada 2. Oke. Kakak abang yang presentasinya semua, maksudnya anggota kelompoknya maju semua ya, bukan salah satu. Jadi kelompok mana dipilih, semua anggota kelompok maju ke depan. Begitu ya kakak abang, bukan salah satu anggota ya. Oke.
menit lagi ya. 5 menit lagi. 13.55 kita akan mulai.
kita akan presentasi. Namun karena waktu kita terbatas, kita akan spin kelompoknya. Maka dari itu aku akan memberikan nomor untuk setiap kelompok. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke Bang. Jadi kita akan memilih beberapa kelompok saja yang pastinya akan mempresentasikan dari ranting, dari boneka, dari sarung, maupun jika ada yang menggunakan handphone. Kita akan spin dibantu oleh kakak abang multimedia. Oke kakak abang, kita akan rolling. Oh sabar ya. Oh, sabar dulu kakak abang. Iya oke. Yang sabar. pastinya Iya. ceritanya tidak akan sama. Tadi aku lihat ada di sana yang jadi apa namanya yang ada lautan, ada apalah. Iya bang, aku juga udah Apa, gak ada sabar mau lihat kelompok ini sampai Iya. keluar. Masa air lautnya jadi kain batik keren banget. Keren banget sih. Aku juga penasaran kelompok Apa? yang paling ribut. Dan aku penasaran juga sama yang di belakang. Iya sih. Apa? Suaraku nggak kedengeran. Wah. Kedengeran. Masih kok aku dengar suaraku di sini. Oh kurang jelas, mohon maaf kawan-kawan. Baik kakak Nggak apa-apa, abang. nggak apa-apa. Sebentar ya. Udah. Oke, kakak abang, suaraku didengar sampai ke belakang. Iya. Di belakang kedengeran gak suaranya? Kedengeran ya? Kedengeran atau enggak? Kurang. Kenapa gini? Enggak apa. Aku di sini. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1. Hai. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Apa ya? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Oke. 7. Boleh silakan 7. Silakan maju ke depan. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 7 kita ini, keren. Iya. Kira-kira kelompok 7 Bawa apa gimana ya? ya? Aku udah penasaran banget. Aku bukan penasaran. Oke, Oke, boleh spin. sebentar kakak abang. Sambil kelompok berikutnya persiapan, kita spin sekali lagi ya supaya kelompok berikutnya bisa persiapan. Iya. Oke bang, 3, 2, 1. 5 kelompok 5. Boleh maju dulu, nggak apa-apa kakak. Kelompok 5 berarti yang itu kan kacamata. Iya betul. Iya betul. Nanti ya, sabar. Oke ya, habis ini oke. 1 kali lagi spin. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. 12. kelompok 12. Oke, udah 3 ya berarti ya ibu ya. Iya sama. Aku juga penasaran. Oke bang, kalau gitu kita serahkan kepada. Oke, sabar ibu-ibu, tepuk dia. Oke, Dia. kelompok Oke. 7. Oh iya. Oke teman-teman, waktu diskusi selesai. Sekarang kita perhatikan sudah ada 3 kelompok yang akan maju di putaran pertama ya. Jadi kita sama-sama perhatikan dulu supaya kita dengar juga percakapan mereka. Shalom kakak abang. Kakak abang, kita anggap aja di sini ada panggung boneka karena kami mempunyai boneka. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan dengan menggunakan
boneka tangan. Jadi minta tolong untuk kakak abang semua, kita anggap aja di sini ada panggung boneka. Anggap saja badan kami tidak kelihatan, hanya boneka pink yang cantik ini yang kelihatan. Oke, kami akan menceritakan tentang Zakheus. Selamat menyaksikan. Halo kakak abang. Ih, kok sepi sih suaranya? Sekali lagi saya sapa. Halo kakak abang. Apa kabarnya? Wih, ada yang semangat dan ada juga yang sedang dakdikduk karena akan tampil menggantikan kami. Oke kakak abang, kami dari kelompok 7 akan menceritakan tentang Zakheus. Ada yang tahu kisah tentang Zakheus? Oh, belum tahu. Jadi teman-teman kami ini yang ada di samping sini, kalian melihat tidak? Jawablah kakak abang. Ini loh kakak-kakak yang ada di samping kami. Mereka akan menceritakan tentang kisah Zakheus. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Zakheus yang pendek tapi punya hati yang mau berubah. Pada suatu hari, Yesus Kristus masuk ke kota Yeriko. Banyak orang berkerumun karena mereka ingin melihat Yesus. Di kota itu ada seorang laki-laki bernama Zakheus. Teman-teman pasti pernah dengar kan siapa itu Zakheus? Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai. Apa sih itu pemungut cukai? Apa sih teman-teman? Pemungut cukai itu adalah pemungut pajak. Namun Zakheus ini sering berbuat salah. Karena apa? Dia sering mengambil pajak secara berlebihan dari orang-orang yang miskin dan membutuhkan. Namun dia sangat penasaran siapa itu Tuhan Yesus. Lalu Zakheus punya suatu ide. Dia berlari ke depan dan memanjat pohon ara supaya bisa melihat Yesus dari atas. Lalu Yesus berjalan dan berhenti melihat ke atas. Zakheus, cepatlah turun. Aku ingin singgah di rumahmu dan makan bersamamu. Wah, Zakheus sangat senang sekali. Dia merasa bahagia karena Tuhan notis akan kehadiran dia yang sudah memanjat pohon ara. Tapi orang-orang di sekitar Yesus bersungut-sungut. Lah, kok Zakheus bisa sih dinotis sama Tuhan? Padahal kan Zakheus itu seorang pemungut cukai. Dia adalah orang yang sangat pendosa. Iya kan teman-teman? Namun pada saat itu karena Tuhan sudah mau makan di rumah Zakheus, Zakheus mulai berubah. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Aku akan memberikannya dan mengembalikannya 4 kali lipat. Oke kakak abang, terima kasih untuk kelompok 7. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5.
Tes. Tes. Shalom adik-adik. Gak semangat. Shalom adik-adik. Oh keren. Sekarang kakak mau adik-adik bayangkan kalau kita ada di sebuah kapal yang besar. Oh, oke. Kalau di kapal besar berarti kapalnya ada di mana tuh? Ya pokoknya ada di atas air ya. Nah kalau di atas air ada ombak nggak? Oke, coba kira-kira apa yang adik-adik rasakan nih? Angin. Berasa nggak anginnya? Berasa nggak? Oke, coba kita lihat. Ternyata yang ada di atas kapal nggak cuma kita, tapi lihat mereka semua ada di atas kapal. Nah, jadi ini kisah tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang sedang di atas kapal. Seperti kita tadi, berarti ada angin-angin, ombak yang mereka rasakan. Coba kita lihat ya, pada suatu hari murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sedang ada di atas kapal. Lalu muncullah angin-angin saat mereka berada di atas kapal. Tiba-tiba angin ini semakin besar. Sangat besar. Wow, kira-kira bisa jatuh gak ya mereka adik-adik? Waduh, tapi lihat deh adik-adik, kok ada yang tidur ya? Wah, waduh, apa yang akan terjadi ya? Lihat adik-adik. Kita udah mau binasa. Oh, coba kita ulangi. Kita dengar apa yang dibicarakan oleh murid Tuhan Yesus ini. Tuhan, tolong Tuhan. Ombaknya makin besar. Diam. Ke ombak. Tenanglah. Lihat adik-adik, tadi ombaknya jadi makin kecil. Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Oh, apa katanya tadi adik-adik? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Siapa sih yang ngomong ini tadi adik-adik? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus mau mengajarkan kita apa nih adik-adik? Percaya, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan jaga kita kalau kita ada bersama Tuhan Yesus. Oke, jadi siapa yang mau ikut bareng-bareng Tuhan Yesus? Aku. Wah, keren. Kalau gitu coba kita nyanyi ya. Oke. Nyanyi ya. Nyanyi. Tahu perahu miring, kapal miring? Oke, kapal miring ya, yuk. Yang kenceng ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus.
terima kasih. Tuhan memberkati. Wah, kakak abang, beri tepuk tangan ya sekali lagi. Kelompok ini tepat menggunakan 5 menit. Mereka sangat menggunakan waktu dengan baik. Jadi kakak abang, ada sedikit tambahan. Kita akan semua tampil. Dan akan dinilai. Jadi setelah kelompok 12 tampil, kita akan spin kembali. Oke, kalau begitu kita panggil kelompok 12. Cek. Shalom semuanya. Kurang kompak. Shalom semuanya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 12. Kami akan menceritakan satu kisah. Nah, teman-teman semua bisa memperhatikannya dulu ke depan. Kira-kira kakak-kakak dan teman-teman semua ini sedang menceritakan tentang apa ya? Mari kita saksikan. Oke. Aduh, ini apa sih? Ih, ini ngapain? Ada apa ini? Ih, sempit sekali ini. Ngapain? Geser lampu. Ih, ngapain ini? Ngapain? Apanya? Apa ini kok ada yang naik? Aduh, sakit. Aduh, apa sih ini? Aduh, kok sakit? Aduh, sakit banget. Ini apa? Ini kenapa? Turunlah kamu. Hari ini juga aku akan menumpang ke rumahmu. Nah, teman-teman semua sudah tahu kan tadi kita bercerita tentang siapa? Zakheus. Zakheus itu orangnya kecil atau besar sih? Kecil. Si Zakheus itu orang yang sangat kecil, tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Dia berusaha manjat ke pohon apa tadi namanya? Pohon ara. Dia mau melihat siapa? Tuhan Yesus. Nah, kalian tahu semua kan? Padahal Zakheus itu orang yang kecil, tapi dia berusaha untuk naik ke atas pohon. Dan tahu Tuhan Yesus melihat Zakheus. Zakheus dipanggil oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus mau apa? Tuhan Yesus mau Zakheus berubah. Tuhan Yesus mau mampir ke rumah Zakheus. Untuk apa? Beristirahat. Nah, pesannya adalah berarti Tuhan itu sangat menjaga kita, sangat percaya sama kita. Dia mau kita itu berubah. Dia mau kita menjadi orang yang lebih baik. Sekian cerita dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak abang untuk kelompok 12. Kita akan kembali spin untuk 3 kelompok selanjutnya. Abang. Oke bang. Sip. Oke, kita spin lagi. Hanya tersisa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Kita 2 dulu, 3 dulu kali ya, sama ya. 3 dulu. Oke, kita mulai yang pertama. 3, 2, 1. Masih ada di sana tenaga. 6. 6 ujung belakang kanan, benar enggak? Iya benar ya, oke 6. Dan yang kedua, 3, 2, 1. 3, 1, 2, 3. Itu ada baru purba di sana, saya tahu. Iya, oke. Yang ketiga bang.
8, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, siap. Silakan yang pertama untuk kelompok 6. Kelompok 6 dari paling belakang. Iya. Ini tadi ada ini nih, ada Putri Duyung tadi nih di sini kalau nggak salah nih. Walaupun badainya dipadamin tapi ada Putri Duyung. Putri Duyungnya rambutnya pendek kebetulan. Enggak, bukan abang ya, maaf, bukan abang. Oke, silakan Kak. Shalom abang dan kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Oke, ada yang merasa kegerahan hari ini? Kegerahan. Yuk kita coba hari ini mau berenang ke laut. Ya, kita mau coba berenang ke laut. Biar kita tidak keringatan ya, kita mau coba berenang ke laut. Oke Kak? Betul. Oke. Jadi kita mau dengar ceritanya berlatar belakang di laut. Boleh Kak? Oke, jadi pada suatu hari ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang menaiki perahu. Tapi suatu ketika ada badai besar. Di tengah keadaan itu justru Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kita akan binasa Tuhan, tolong. Murid-murid itu sangat takut. Mereka membangunkan Yesus karena merasa tidak berdaya. Hei, kalian mengapa takut? Kamu orang yang tidak percaya. Lalu Yesus berdiri dengan penuh kuasa, ia menghadik angin tersebut. Wah, seketika itu juga angin berhenti dan danau menjadi tenang sekali. Siapakah dia? Bahkan angin pun taat padanya. Danau pun juga. Nah, adik-adik, jadi dari cerita ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama, Yesus itu berkuasa, bahkan bisa menghardik angin dan danau itu jadi tenang. Terus yang kedua, kita tidak perlu takut. Karena selama ada Yesus di hati kita, Yesus akan selalu melindungi kita. Sekian cerita hari ini. Luar biasa, saya baru tahu tuh ternyata Tuhan Yesus kita ada marganya. Terima kasih. Wah, ternyata kakak abang Tuhan Yesusnya orang Batak. Iya, ternyata ada marganya ya. Saya baru sekali. Iya benar. Oke, lanjutnya tadi kelompok 4. Kelompok 4. Bukan 3 ya? Bukannya 4. Oh 3. Maaf. Iya, kelompok 3. Kelompok 3 kakak abang dipersilakan. 1, 2, oh ya benar 3, silakan. Silakan, iya. Oke. Shalom adik-adik.
Oke. Oh, semangatnya kurang. Shalom adik-adik. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya? Tuhan meredakan badai. Oke ya. Adik-adik, Kakak Eka mau tanya nih. Adik-adik kan tahu ya, Tuhan itu dengan murid-muridnya kerjanya itu adalah memberitakan firman Tuhan, menyelamatkan orang-orang Kristen. Nah, Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanannya untuk memberitakan firman Tuhan dan menyelamatkan orang-orang, mereka sedang berada di perahu. Mereka sedang menaiki perahu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi ada sesuatu terjadi ketika mereka dalam perjalanan. Adik-adik mau tahu nggak apa yang terjadi? Siapa yang penasaran? Oke, boleh ya dilihat apa yang terjadi di atas perahu mereka. Apa yang terjadi? Adik-adik tahu gak mereka kenapa? Murid-muridnya kenapa ya ini? Ada yang terjadi? Wah, iya, dalam perjalanan mereka terkena badai. Kalau adik-adik ada di atas perahu ini, takut gak? Takut. Siapa yang pernah pulang dari mall, naik mobil atau motor, ada hujan lebat beserta angin? Siapa yang pernah seperti itu? Oh, takut nggak? Dengar suara petir takut nggak? Ya, menurut adik-adik murid-murid Tuhan Yesus takut nggak? Takut. Tapi apa ya yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus? Kan dia bersama Tuhan. Apa ya yang terjadi? Tuhan, Tuhan Yesus, tolong kami, tolong kami, tolong kami Tuhan, Tuhan, jangan tidur aja. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Meredakan badainya ya. Jadi adik-adik, apa yang mau kita pelajari hari ini adalah adik-adik boleh saja takut. Karena takut itu adalah perasaan, itu adalah perasaan yang alami. Adik-adik boleh takut dalam kehidupan sehari adik-adik, tapi ingat adik-adik punya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita, yang akan selalu memberikan pertolongan di dalam kita. Seperti murid-muridnya yang diselamatkan dari badai, adik-adik juga akan selalu ditolong Tuhan Yesus. Oke, sekian untuk cerita kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Oke, luar biasa. The next is kelompok 11 tadi ya? 8. Oke, Bener Kakak ya, Abang, selanjutnya kelompok Bukan, 8. berapa coba boleh lihat lagi Kak Abang? 8. Setelah 8 kelompok ada 8 gak? kita akan kembali skip. Oh 8 ada di sana. Oh berarti berapa yang gak ada? Oh enggak, bukan 8 ini 4 ya? Kelompok 4 ya? Oh 8. Oh catat tadi. Kelompok 8. Silakan. Oh banyak nih armadanya banyak nih. Armadanya banyak nih. Boleh silakan. Shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Wow, sangat oke.
Oke, ada buntutnya ya berarti ya. Sukacita untuk hari ini mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Oke, sukacita ya. Nah, pada saat siang hari minggu yang indah ini, di sini kakak-kakak mau bercerita tentang Zakeus. Zakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota Yeriko, dan di situ Tuhan Yesus bertemu dengan Zakeus. Zakeus itu berbadan pendek. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai di Yeriko. Ia sangat kaya raya, membuatnya dianggap sebagai sampah masyarakat dan orang berdosa oleh orang Yahudi. Ketika ia berjumpa dan keinginannya keras untuk melihat Tuhan Yesus, hal itu mengubah hidupnya dan mengalami pertobatan sejati. Berikut ceritanya. Aku yang cerita kayak, wah ada apa nih rame-rame, apa langsung Tuhan Yesus? Langsung aja. Hai Zakeus, turunlah, aku hendak ingin menumpang ke rumahmu. Baik Tuhan Yesus, dengan senang hati. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah Zakeus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, ada lagunya loh tentang Zakeus. Ada yang tahu nggak lagunya? Oke, karena banyak yang belum tahu, kita nyanyi sama-sama. Ikutin kakak yang di depan, kita lihat gerakannya ya. 3, 2, ya. Zakeus orang pendek, kecil tapi dia panjat pohon ara, melihat Yesus, Tuhan Yesus melihat dia. Katanya, hai Zakeus, turunlah, aku melihat rumahmu. Oke. Terima kasih. Demikian dari kami kelompok 8. Tuhan Yesus memberkati. Oke kakak abang, boleh tepuk tangannya sekali lagi. Berarti kita spin lagi ya kak? Oke bang, kita kembali spin. Oke, karena ada 6 kelompok lagi, kita akan kembali spin 3 kelompok berikutnya. Oke bang, bisa dimulai. 3, 2, 1. 11, ini 11. Oke. 11 duluan, habis itu. Oke, lagi bang. 3, 2, 1. Semangat nih 11 nih. Siapa nih yang akan melawan 11? 10. 10 ya. Habis 10, 9 kayaknya nih. Oke, lagi bang. Tadi 11, 10, 9. Kita coba lihat ya. Oh 4. 4. Oke 4. Oke, silakan kelompok 11 boleh maju dulu. Halo adik-adik semuanya. Oke, kalau kakak tanya apa kabar, jawabnya gini ya. Sukacita, yes. Itu ya. Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Sukacita. Yes. Kurang semangat. Oke,
hari ini kakak akan bercerita. Nah, pada suatu hari Yesus naik ke sebuah perahu bersama murid-muridnya. Mereka hendak menyeberangi Danau Galilea. Di awal perjalanan terasa tenang, namun tiba-tiba angin ribut datang dengan kencang. Ombak besar menghantam perahu sampai perahu itu hampir tenggelam. Tuhan, murid-murid Yesus sangatlah ketakutan atas apa yang terjadi. Mereka panik dan menghampiri Yesus. Tuhan bangunlah, tolong kami, kita mau binasa Tuhan. Stoplah. Hai kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut? Seketika itu angin pun reda dan danau menjadi tenang kembali. Nah adik-adik, kakak lagi bercerita tentang apa ya? Tuhan Yesus meredakan. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Pintar sekali. Nah adik-adik, dengan pesan yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini adalah supaya kita selalu percaya kepada dengan kehadiran Tuhan Yesus, maka hidup kita akan selalu aman dan tenang. Ya, ayo kakak-kakak, gimana tadi? Oke kakak abang, beri tepuk tangannya sekali lagi. Tadi kan kelompok 11. Ini udah kelompok 10. Oh iya. 10. Oke, next will be tim 10. Boleh. Tepuk tangan dong buat tim 10. Kenapa gak tepuk tangan nih? Ayo. Iya, ayo. Oh dia bawa boneka. Siapa namanya adek? Ada deh. Oke. Sorry. Silakan. Shalom adik-adik. Masih pada semangat gak? Sekarang kakak mau cerita nih, tapi aku gak sendirian. Aku punya teman namanya Butet. Nah, mau ketemu gak sama Butet? Kita panggil sama-sama ya. Butet. Butet main yuk. Butet main yuk. Halo semuanya. Kenalin, aku Butet. Nah, jadi sekarang aku mau ceritain tentang angin ribut. Tapi sebelum itu, Butet mau tanya nih, siapa di sini yang pernah takut? Coba sebutin takut apa aja. Takut hantu. Takut lapar. Ada yang takut gelap gak?
Pasti di sini teman-teman semua pernah takut kan ya? Sama juga Butet suka takut. Nah sekarang Butet akan ceritain tentang murid-murid Yesus yang takut saat ada angin ribut. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Mereka hendak menyeberangi danau. Setelah melayani banyak orang, Yesus merasa lelah, lalu Yesus pun tertidur. Tiba-tiba, angin ribut mengamuk di danau itu. Gelombang besar datang, menghantam perahu. Perahu itu sampai ditimbas gelombang. Tetapi di tengah keadaan yang menakutkan itu, Yesus tetap tidur. Sementara badai makin besar, Yesus masih tertidur di perahu. Murid-murid membangunkan Yesus. Murid-murid menjadi sangat takut. Lalu mereka datang kepada Yesus dan membangunkannya. Yesus menegur murid-murid, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu yang kurang percaya, mengapa kalian takut?" Yesus meredakan badai sesudah itu. Yesus bangun, lalu Yesus menghardik angin di danau itu. Seketika, angin berhenti dan danau itu menjadi teduh sekali. Semua orang heran melihat hal itu. Orang-orang menjadi heran dan mereka berkata, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Selesai. Jadi adik-adik di sini, kalau merasa takut, kita harus percaya bahwa Yesus selalu ada sama kita, selalu beserta kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangannya lagi kakak abang. Kayaknya udah mulai ngantuk. Sama-sama. Siap. Oke, Boleh. Bang, selanjutnya kelompok berapa bang? Next, kelompok keempat. Silakan maju ke depan. Silakan. Tadi mereka udah latihan berkali-kali nih. Katanya pakai bahasa Batak, enggak ya? Bahasa Batak full. Bahasa Ro, saya nggak berani. Saya nggak berani kalau bahasa Ro. Bahasa Yunani saya juga nggak berani. Bahasa Inggris masih bisa saya ladeni. Silakan. Serem nih. Silakan. By the way. Ya, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan cerita. Nanti tebak ya, ceritanya tentang apa ya. Oke, abang tidak mau kasih tahu dulu. Nanti tebak ceritanya tentang apa. Oke, silakan Kak. Aduh, siapa sih yang menginjak aku? Orang ini bajunya doang yang indah, tapi kelakuannya nggak bener. Itu orang banyak ngikutin siapa itu? Nah, yang aku dengar orang-orang memanggil dia Yesus.
Oh, aduh, orang ini kurang tinggi. Dia naik-naik ke atas badanku hanya untuk melihat orang yang di tengah-tengah itu. Remuk badanku, pelan-pelan dong. Aduh, siapa sih ini? Tadi naik, sekarang turun. Maunya apa sih? Ah, ternyata Yesus tahu nama dia. Nama orang itu Zakeus. Aduh sakit banget. Wah ternyata dia turun karena melihat Tuhan yang dikerumuni orang banyak itu mengajak menginap di rumah Zakeus. Lihat deh, sekarang dia senang banget mukanya, bersukacita banget. Apa? Senang? Tapi lihat itu orang banyak. Waduh. Kenapa mereka pada cemburu? Wah, ada yang cemburu di sana. Wah. Ya, dikata-katain deh. Kenapa ya? Oh iya, ternyata yang naik tadi ke punggungku itu adalah orang jahat, orang pemungut cukai, orang berdosa. Wah, bahaya nih. Lihat, Zakeus mau bertobat. Dia bilang sama Tuhan Yesus kalau dia mau memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Dan juga dia mau memberikan 4 kali lipat dari hasil rampasannya kepada orang-orang miskin. Wah, Yesus melihat bahwa ada keselamatan di rumah ini. Karena dia adalah keturunan dari Abraham. Iya, adik-adik tahu cerita tentang apa? Tahu nggak? Iya, Zakeus itu seorang apa? Pemungut cukai. Tahu kerjanya apa? Ngambil. Ya, itu berdosa apa enggak? Tetapi dia pengen ketemu sama Tuhan. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Kalau kita berdosa, kalau kita mau ketemu Tuhan, Tuhan pasti menyambut Siapa di sini yang pernah berantem sama adiknya? Itu berdosa gak? Iya, dengan adik-adik datang sekolah minggu, maka kita mengaku dosa kita dan kita mau menyambut Tuhan Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, terima kasih. Jangan dibawa pulang. Maaf ya Bang ya, kalau dibawa pulang nanti ada invoice-nya. Iya. Kelompok 4 kita akan kembali spin untuk kelompok 3 terakhir. Oke, silakan Abang multimedia kami. Kenapa? Oke Bang. Iya, enggak lupa, ini masih ada nih 621. Kita lihat siapa yang akan pertama kali tampil dari 6 dan 21. 6, 2, 1. Kayak nomor 1 deh. 1. Oke, habis nomor 1, nomor berapa? Kelompok berapa Bang? 3, 2, 1. Oh 50-50 nih. Kita lihat. Kayaknya 6. Wah, 2. Oke, berarti kelompok 6 akan yang terakhir. Silakan kelompok 1. Ya. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini ada yang spesial loh dari kakak dan abang guru sekolah minggu. Kita mau parodiin, ada deh ceritanya. Nanti coba deh ya adik-adik tebak itu cerita tentang apa. Oke, siap ya? Iya, ayo bang. Ayo teman-teman, kita mau kemana? Mau liburan ya? Ini lagi liburan. Ayo, liburan ya kakak?
Ke danau aja kak. Ke danau? Mancing ke pantai ya abangnya? Iya, Oh kita mau ke pantai? Yuk lah, yuk kita jalan sekarang. Ada perahu loh, naik perahu aja gimana? Naik semuanya, kita naik ya. Kita naik ya. Ayo bang, berangkat. Oke, tarik. Enak banget ya naik perahunya ya kakak abang ya. Kok tiba-tiba anginnya gede banget? Aku takut kakak, aku nggak mau di sini. Aku nggak mau, aku mau di sini aja. Aku nggak takut, aku takut. Aku takut. Gimana ini? Gimana kakak abang? Tolong! Guru, kita mau binasa, Guru. Tenang semuanya kakak abang. Udah anginnya udah reda. Kakak abang, adik-adik semua, kayaknya kita pernah deh dengar cerita tentang angin ribut ya. Kita mau dengar ya sama-sama ya adik-adik ya, biar ingat lagi ya. Duduk sini. Ya, kita yuk. Nah, suatu hari murid-murid Tuhan Yesus mau menyeberang menyeberang danau. Para murid-murid Tuhan Yesus sudah naik ke atas perahu. Mereka semua naik dan Tuhan Yesus ada di dalamnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan angin ribut pun datang. Gimana ini? Guru! Alah guru! Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Nah, adik-adik, ternyata tiba-tiba anginnya reda. Siapa yang pernah di sini naik perahu atau nyebrang danau, laut, anginnya kencang banget? Siapa yang pernah? Oh, nggak pernah. Jadi itu sangat menakutkan ya adik-adik, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi. Mereka sangat takut. Tapi tadi kita dibilang, hai kamu yang tidak percaya, siapa di sini yang percaya sama Tuhan Yesus? Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, berarti kita tidak akan pernah celaka. Jadi adik-adik, mulai saat ini dan seterusnya kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Sekian, Tuhan Terima Yesus kasih. memberkati. Oke kakak abang, luar biasa. Selanjutnya kita akan kelapa 2. Ya, terima kasih kami dari kelompok 2. Kita mulai ya. Halo adik-adik sekolah minggu. Masih semangat gak? Masih mau dengar cerita hari ini? Oke, kita mau pastikan dulu ya. Kita mau tepuk semangat dulu deh untuk memastikannya, oke? Bisa ya? Kita mulai, tepuk semangat. Semangat. Oke, udah dicas rupanya baterainya, masih semangat. Oke, kita mulai ya. Ya, ini hari ini kita mau mendengarkan satu cerita tokoh Alkitab ya. Ada seorang tokoh Alkitab yang mau kita dengarkan hari ini adalah badannya pendek. Tapi dia pendek juga orang kaya loh. Duitnya banyak, ya kan? Karena dia seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu artinya pemungut pajak, ya kan? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus
melintasi di daerah Yeriko. Lalu orang yang pendek tadi datang dan berusaha menemui Tuhan Yesus. Oke ya, kita lihat ya, di mana dia sekarang? Apa yang sedang dia lakukan ya? Oke, kita lihat dia di mana. Dia berusaha dari kerumunan orang banyak, ada banyak orang ternyata di sana. Dia berusaha untuk naik. Lalu dia naik ke pohon. Oke. Ya. Lalu dia berusaha naik ke pohon. Lalu Tuhan Yesus yang berjalan saat itu melihatnya. Hai Zakheus, segeralah turun, karena aku akan menumpang di rumahmu. Zakheus berusaha untuk turun dengan susah payah. Tapi dengan sukacita dia ternyata. Tunggu Tuhan, sekarang saya akan memberikan setengah dari kekayaan saya, dan saya akan memberikan 4 kali lipat dari rampasan yang sudah saya ambil dari orang yang saya rampas selama ini. Zakheus ternyata sangat ingin ketemu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus ingin dijamu di rumah Zakheus. Jadi Zakheus berhasil dengan naik ke pohon mencuri perhatian Tuhan Yesus ya. Lalu ketika dia menjamu Tuhan Yesus, dia berjanji bahwa akan mengganti 4 kali lipat dari hak orang miskin yang dia ambil. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepadanya, Hari ini aku telah menyelamatkan rumah ini, karena orang ini adalah keturunan Abraham. Ya, akhirnya Zakheus juga senang. Tuhan telah mengampuni Zakheus. Oke, dari pembelajaran ini, adik-adik, kita bisa melihat saat itu Zakheus tadi ya, lewat ya. Zakheus itu tadi ketika dipilih Tuhan Yesus untuk menginap di rumah Zakheus, masyarakat banyak marah enggak? Nah, bagaimana marahnya? Apa yang dicemburui? Kok Yesus mau sih ke rumah Zakheus? Kan dia kan pemungut cukai ya? Iya, dia kan suka melipat gandakan uang pajak. Dia kan orang jahat, kenapa Tuhan mau? Dia kan tega sama kami, ngambil uang kami lebih. Dia kan merampas hak orang. Halo adik-adik, kita semua adalah orang berdosa. Tapi kalau kita sudah bertobat dan mau menerima Yesus di hati kita, kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, kita sudah dengar ya ceritanya ya. Tadi ada Zakheus yang akhirnya diampuni Tuhan kesalahannya, dan dia akhirnya bertobat mau membagikan hartanya kembali kepada orang miskin. Nah, dari pembelajaran ini kita belajar bagaimana kita harus mau mengakui kesalahan kita, ya kan? Dan kita juga tidak boleh mengambil yang bukan hak kita. Dan satu lagi, kita harus mau berbagi dengan teman kita, dengan saudara dan orang banyak ya, supaya Tuhan akan selalu mengasihi kita. Dan karena Zakheus tadi sudah mau bertobat, Tuhan pun mengampuni Zakheus. Oke, demikianlah cerita hari ini, dan kita akan bernyanyi. Oke, kita mau bernyanyi dulu. Oke, terima kasih Kakak Abang untuk kelompok 2. Kita akan ke kelompok terakhir. Kelompok 9. Iya, udah siap mereka. Oh, ini ada ini. Oke, silakan. Oke, dia komunikasi nih. Ya. Ini kayak persiapan yang Kelompok matang. kami kelompok terakhir dan jumlahnya paling sedikit. Coba ya. Oke. Halo adik-adik. Ada yang kaget ya? Kaget Kak? Oke. Halo adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang akan dibawakan oleh teman kakak.
Ya, teman kakak ini kecil tapi suaranya kenceng. Mau dengar ceritanya enggak? Wow, terima kasih, semangatnya masih ada. Kita dengerin ya. Shalom teman-teman semuanya. Kira-kira aku mau tanya, ada yang tahu nggak sih aku itu tokoh siapa? Aku dari Alkitab Perjanjian lama sekali. Oh iya lupa. Aku dari Perjanjian lama. Terus Siapa? badan aku itu kecil sekali. Tapi walaupun kecil, duit aku banyak. Teman-teman. Ya. Teman-teman yang kalau misalkan sudah besar, kerja, terus mau duitnya banyak, siapa yang mau? Aku. Sama dong kita. Aku juga senang sama pekerjaanku. Tahu nggak pekerjaanku apa? Aku pemungut cukai. Tahu nggak happy-nya apa? Setiap kali aku minta duit, duitnya selalu dilebihin. Walaupun aku mintanya marah-marah. Karena kalau nggak marah, nggak dikasih. Ya nggak mau lah, aku maunya dikasih duitnya. Ya enggak? Iya. Semoga apa yang aku kerjakan baik ya di mata kalian. Oke. Tapi hari ini aku sempat melihat kejadian besar. Katanya di tempat itu ada Tuhan Yesus. Siapa ya dia? Apakah aku harus ke sana? Ya. Tapi terlalu ramai. Tapi nggak apa-apa deh. Kita coba kali ya. Mana ya? Mana pohonnya? Pohonnya mana ya? Coba dong kakak, tolong. Ah, nggak kelihatan. Siapa sih Tuhan Yesus itu? Mana Tuhan Yesus? Ah, aku udah sampai nih. Aku udah sampai di pohonnya. Mana nih? Tuhan Yesusnya mana nih? Mana Tuhan Yesusnya? Orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara untuk melihat Yesus. Apakah dibaca lagi Kak? Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakeus, turunlah, aku mau numpang di rumahmu." Ya, pesannya Kak. Yeay, ternyata Tuhan Yesus mau datang ke rumahku guys. Tapi ada syaratnya. Aku harus bertobat. Aku harus mau mengasihi yang lain. Aku gak boleh minta uang lebih-lebih lagi. Janji ya? Janji. Oke, terima kasih. Ya udah ada Zakeus. Oke kakak abang, kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, aduh seru banget ya teman-teman ya. Akhirnya semuanya tampil ke depan, bukan hanya saya gitu kan ya. Semuanya tampil ke depan. Nah teman-teman, pertama saya mau memberikan apresiasi buat kita semua. Kita tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Karena dalam waktu yang sangat terbatas, teman-teman sudah bisa berkreasi. Tapi pasti memang ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kan waktunya teman-teman memang sangat singkat ya. Jadi saya mau mulai dengan apresiasi dulu karena teman-teman sudah mengerjakan sebaik yang teman-teman mampu dengan waktu yang sangat terbatas dan waktu cerita yang terbatas dan alat peraga yang terbatas, gitu ya. Jadi sengaja tadi diberikan di sini beberapa alat peraga untuk supaya teman-teman silakan apa yang ada. Jadi tidak ada lagi istilah, aduh saya susah Kak ngajar karena fasilitasnya nggak ada. No, gitu kan ya. Teman-teman diminta. Oh saya kira ada ini backing soundnya ya.
Teman-teman diminta untuk memilih, bahkan ini taplak meja sampai dilucuti gitu kan. Kain mimbar sana juga dilucuti. Pokoknya apapun bisa menjadi alat peraga buat kita. Oke. Nah, ada beberapa hal, mungkin estafet kuenya estafet aja ya. Jadi biar yang di belakang tidak terganggu. Inang yang bagikan kue mungkin bisa beberapa orang saja. Nah teman-teman, saya mau mulai secara general. Jadi teman-teman, tidak selalu cerita itu kita spill di awal. Tidak selalu harus begitu. Itu kreativitas dalam bercerita, ya. Karena ada cerita-cerita yang sangat familiar, kalau kita spill di awal itu sudah langsung tahu anak-anak. Dan itu membuat kita jadi, aduh mereka udah tahu dong ceritanya. Apalagi kayak tadi kan, adik-adik hari ini kakak mau cerita tentang Sakeus, gitu kan, udah langsung tahu. Gitu, jadi nggak selalu harus di-spill di awal. Lalu ada beberapa, khususnya saya mau memberikan apresiasi untuk kelompok 4. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kenapa teman-teman? Kelompok 4 memakai perspektif yang lain. Itu bagian dari membaca Alkitab dengan mata anak. Mereka memakai perspektif pohon yang bercerita dan itu konsisten sampai terakhir. Gitu ya, sampai terakhir. Nah, kelompok 12 di awalnya sudah oke, tapi langsung digabung. Jadi tadinya orang pertama langsung menjadi orang ketiga. Ya, jadi konsisten itu kalau memilih perspektif itu bagus, oke? Lalu yang kedua, sekarang coba rata-rata kita pakai boneka, tapi salah memegang boneka. Oke ya? Sekarang yang di meja depan, karena ada meja, tangannya begini di meja. Yang tidak pakai meja, kayak saya. Ya, gini. Cara kita memegang boneka, ini perhatikan, ini tangannya begini. Jangan begini, atau jangan begini, tapi dia rata. Kalau kita ada meja, misalnya panggung boneka kita ada tatakan tangannya, itu gak capek. Tapi kalau tidak ada, itu melelahkan. Ya, dulu saya angkatan kedua panggung boneka di STT dan kami latihannya sampai di mana? Sampai di pinggir laut. Untuk latih suara. Suara yang keluar itu suara dari sini. Bukan suara yang dari sini, gitu kan. Jadi kami disuruh untuk bicara melawan ombak laut. Itu harus kedengaran dari ujung, kami ada berapa orang itu timnya dari ujung ke ujung. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Ketika teman-teman main boneka, beberapa dari kita, dia bermain boneka, tapi bonekanya jadi tidak maksimal. Bonekanya tidak maksimal karena apa? Akhirnya dia tidak terpaku kepada boneka, tapi kepada mulutnya ngomong. Jadi si boneka ini, maksudnya kan boneka yang ngomong. Tapi dia akhirnya ngomongnya, saya mau pergi ke pasar. Ininya begini. Gitu kan ya? Ya. Atau dia tadi saya lihat juga ada juga yang lupa, saya mau pergi ke pasar. Nah, teman-teman kalau bermain boneka, lihat perhatikan, saya, bukan begini dulu, bukan saya, tapi saya, makanya kalau mau main boneka latihan depan kaca di rumah, saya, ya. Dan yang dipakai di sini di mulut, pemecahan suku katanya, usahakan sama yang di mulut kita. Saya mau, jangan lupa tutup, kan kita ngomong enggak? Nah itu jangan lupa, saya mau pergi ke pasar, tutup lagi ya. Dan selalu perhatikan posisi tangan begini. Makanya kalau kita main boneka, panggung boneka, ada satu orang dia yang bagian pemberi kode di luar panggung boneka. Jadi dia akan bilang gini, karena kita kadang-kadang udah capek, udah kegini, gitu kan. Nah yang di luar itu yang kasih kode. Jadi artinya kita sudah terlalu menurun, jadi harus mulai tegak gini. Dan memang itu capek, gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman memilih bermain dengan boneka, maka latihan itu perlu, tangan kita harus, jadi harus luas. Pemain boneka dia bisa di sisi sebelah kanan, makanya dia bisa begini, dan dia bisa begini. Yang paling enak itu kalau yang memang senang ke kanan, gitu kan. Tapi kalau dia yang bisa, yang senang ke kiri ya dia lebih enak posisinya di sini. Tapi kita harus bisa ke depan. Kalau ada dua boneka, dia sudah ngobrol,
lalu dia balik ke depan. Selesai dia ngobrol, dia balik lagi ke depan. Karena ini audiensnya. Jadi jangan dia berhadapan sama temennya ngobrol, terus akhirnya mangap gini, terus gini. Nah, atau ketika yang sini sedang ngobrol, ngomong, ini jangan ikutan mulutnya latah ngomong. Nanti anak bingung, ini yang ngomong yang mana? Karena dia ikutan ngomong juga gitu kan ya. Nah, itu catatannya yang pertama. Lalu, kalau teman-teman ingat gini, ada beberapa hal yang pantang diucapkan oleh guru. Pertama misalnya gini, selamat pagi adik-adik, hari ini adik-adik mau dengar cerita? No, jangan ditanya. Karena apa? Suka atau enggak suka, mereka harus mendengarkan firman. Kalau kakak-kakak bilang, adik-adik mau dengar cerita, lalu anak-anak bilang enggak mau. Di gereja juga kan pendeta enggak nanya sama jemaat. Saudara-saudara, Amang-Inang mau dengar firman? No. Sudah datang ke gereja ya dengar firman. Sama dengan guru sekolah minggu. Jadi itu pantang kita ngomongnya, adik-adik, kalau hanya tanya kabar boleh, apa kabar? Baik gitu kan. Nah, kakak mau cerita. Adik-adik mau dengar cerita dari kakak? Siap bahwa ada anak yang menjawab, enggak mau kak. Pertama karena apa? Karena mungkin dia dalam kondisi yang tidak fit. Atau dia sedang kesel. Dibangunin, dimarahin lagi sama orang tuanya. Jadi ke sekolah minggu itu tidak dalam suasana hati sukacita. Ketemu lagi dengan kakak yang nanya. Gitu kan? Jadi itu bukan pertanyaan yang harus kita lontarkan. Karena suka nggak suka, sekolah minggu menyanyi, ya mereka menyanyi. Dengarkan firman, ya dengarkan firman. Tidak ada pilihan. Kecuali kakak-kakak siap dengan pilihan, ada yang mengatakan, nggak mau kak, saya nggak mau nyanyi, saya nggak mau dengar firman. Kalau ada kita punya pilihan seperti itu ya silahkan. Tapi kalau saya selalu bilang, jangan bertanya pertanyaan yang tidak membuka ruang bagi kita untuk menerima jawaban tidak. Gitu ya. Lalu pemecahan suku kata sudah mulai dikurangi. Jadi Tuhan ingin kita jawabannya bisa macam-macam. Berutang, berulah. Jadi jangan kata itu sudah mulai dikurangi untuk dipenggal-penggal. Adik-adik mau mie? No. Tapi selain minum apa lagi? Nah, ini gitu kan ya. Jadi bisa macam-macam. Jadi kurangi pemecahan atau pemutusan suku kata ketika kakak-kakak mau bercerita, gitu ya. Lalu catatan saya berikutnya yang terkait dengan tadi ya praktek cerita, ada beberapa hal selain apresiasi tentu saja. Tadi saya bilang jangan spill di awal, lalu kan kita ceritanya dari versi Matius. Kakak-kakak kalau cerita dari Injil selalu lihat paralelnya. Yang Injil sinoptik dibilangnya ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di versi Matius, Yesus itu tidak menghardik ombak. Tapi kalau versi Matius itu Yesus gitu. Jadi jangan kakak-kakak gabung semuanya. Kita harus konsisten, kita ada di versi yang mana. Gitu ya. Lalu kalau kakak-kakak mempraktekkan yang tadi, mungkin karena tadi kita rasa lucu ya. Jadi saya juga heran kenapa ada orang di tengah ketakutan ombak ketawa-ketawa gitu. Jadi bilang, ini takut apa enggak gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau pada prakteknya enggak begitu. Ya, kakak-kakak harus menampilkan bahwa sedang takut gitu kan ya. Jadi tidak dalam kondisi yang memang bercanda. Karena kalau itu terjadi, adik-adik itu tidak bisa masuk dalam cerita kita. Jadi seolah-olah, takut itu ketawa. Padahal takut itu bukan ketawa. Sama dengan ketika kakak-kakak bercerita, ada seorang anak yang sedang menangis. Kan gitu nangisnya. Kan kakak-kakak, ada seorang anak yang menangis. Hik, hik, hik. Mana ada anak menangis begitu, hik, hik, hik. Gitu kan ya. Jadi betul-betul kita mengekspresikan. Karena kita sedang mengajak anak itu untuk masuk di dalam cerita kita. Gitu ya. Lalu tadi, ketika bercerita kakak-kakak, perhatikan.
kita membawa cerita itu butuh konsentrasi, ya kan? Walaupun cerita itu sudah sangat familiar, tapi kan kita butuh ini alurnya bagaimana. Jadi kakak-kakak usahakan hindari ada interupsi di tengah cerita. Itu akan mengganggu konsentrasi kakak-kakak sendiri dan anak-anak jadi bingung ini cerita yang di Alkitab yang mana, cerita sehari-hari gimana. Gitu. Ya misalnya kayak tadi nih cerita tentang takut gitu kan ya di angin ribut tadi. Sementara cerita langsung bilang gini, adik-adik pernah nggak merasa takut? Padahal ini lagi cerita nih. Kita interupsi cerita itu lalu dengan pertanyaan, siapa di sini yang pernah merasa takut? Takutnya karena apa gitu kan? Ada tadi bilang takut hantu, takut gelap dan sebagainya. Nah tadi tuh kakak, jadi kita menginterupsi cerita, memotong cerita. Dan bisa jadi kita jadi lupa tadi sampai di mana ya ceritanya. Gitu kan? Apalagi ketika kakak-kakak bermain intonasi. Bayangkan kakak-kakak cerita intonasinya sedang naik, lalu diputus dengan contoh tadi atau pertanyaan keseharian. Maka kita mau kembali ke intonasi yang tadi, itu susah. Gitu kan? Jadi selesaikan dulu ceritanya, baru kemudian kakak-kakak bertanya. Ya kan? Pertanyaan bisa sebelum cerita kayak tadi nih, siapa yang pernah naik kapal? Gitu kan ya, itu kan pertanyaan di awal. Jadi di awal cerita kita bisa kayak gini, anak-anak selesai kan datang ke sekolah minggu tidak langsung cerita. Mereka ada yang main dulu, terus masuk di kelas, nyanyi dan sebagainya. Nah sekarang kita seolah-olah sedang mengumpulkan pikiran mereka yang tadinya kemana-mana untuk semua kumpul di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka kita mulai itu di awal, gak usah banyak-banyak, 1 menit cukup untuk pengantar. Lalu masuk ke cerita. Nah kakak-kakak silakan pilih. Mau masuk cerita itu menjadi perspektif orang pertama. Kalau orang pertama maka dia yang bercerita, kayak tadi kelompok 4. Dia sebagai pohon, konsisten dia menggunakan perspektif itu. Aduh sakit dan sebagainya. Sampai selesai dan dia bercerita tentang si Sakeus. Gitu kan ya. Nah itu artinya dia sudah sampai selesai. Lalu terakhir kita bisa tutup dengan pesan firman Tuhannya apa? Ingat pesan firman Tuhannya tidak selalu kakak-kakak yang menyimpulkan. Kita boleh minta anak-anak. Jadi adik-adik dari cerita tadi apa yang bisa kita pelajari? Udah, kakak kalau ada di kelasnya ada papan tulis catat. Jangan-jangan yang kita siapkan pesan firman Tuhan hanya dua pesan. Tapi dari anak-anak bisa menjadi 5 dan semua betul. Kan tugas kita untuk mengumpulkan. Kalau mereka salah, kita kembalikan. Tapi bukan berarti hanya pesan kita dari firman Tuhan itu yang paling benar. Karena selalu saya percaya begini teman-teman. Bedanya kita dengan anak-anak itu hanya satu. Kita lahir duluan, itu aja. Karena kita lahir duluan, belajar duluan, punya pengalaman hidup duluan. Tapi siapa yang bilang karya Roh Kudus itu ke kita lebih banyak daripada anak-anak? No. Tuhan memakai anak-anak juga untuk menegur kita. Gitu kan ya? Nah makanya ketika kita kemudian mengatakan pesan firman Tuhan apa adik-adik? Kita catat semuanya. Jangan-jangan justru betul. Kalau betul kita semuanya, kita tinggal mengatakan, wah hebat adik-adik, betul sekali. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita tentang bla 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 bla. Jadi mereka mendengarkan dan kita sambil bisa evaluasi. Berarti mereka menyimak apa yang sedang kita ajarkan. Gitu kan ya, jadi gak selalu dari kakak-kakak. Kemudian berikutnya yang di sini menjadi catatan saya adalah tadi saya senang sekali karena Tuhan Yesusnya ada versi Batak, ada yang kalem ya, Tuhan Yesus meredakan angin hanya ya, nah itu keunikan ya. Lalu teman-teman yang berikutnya adalah di sini saya mau mengatakan bahwa nah kita selalu mulai dengan kakak mau cerita tentang Sakeus yang pendek. Emang kakak-kakak tahu sependek apa Sakeus? Selalu kita kan gini, dari bahasa tangan kakak-kakak kan, kakak mau cerita tentang Sakeus yang pendek. Padahal Sakeus itu bukan sependek ini teman-teman. Sakeus itu pendek untuk kategori laki-laki pada waktu itu. Tapi bukan kerdil. Bukan.
Gitu ya. Jadi kalau di sana pada waktu itu ukuran laki-laki misalnya 170, 175, 180, maka mungkin Sakeus lebih pendek sedikit. Makanya waktu dia mau ke tengah kerumunan orang banyak, dia nggak bisa lihat karena rata-rata orang di situ tinggi. Dia naiklah ke atas pohon. Jadi ketika kita bercerita, kita kan pasti ada persiapan dulu gitu kan ya sama pendeta. Kita coba tanyakan, sebenarnya sependek apa sih ukuran Sakeus? Supaya jangan kita bercerita, ada Sakeus yang pendek, seolah-olah Sakeus segini. Padahal mungkin kalau sekarang Sakeus hadir, dia ngomong, enak aja, gua aja lebih tinggi dari elo, gitu kan ya. Nah itu yang pertama kita lihat. Dan kita rata-rata lebih menekankan ke persoalan fisiknya. Karena memang, kan kalau kuis gitu, siapa di Alkitab, di perjanjian baru, yang bertubuh pendek? Orang langsung jawab Sakeus. Karena itu yang melekat di dalam pikiran adik-adik dari segi fisik. Padahal itu mau kita kurangi, supaya yang melekat di pikiran adik-adik bukan fisiknya, tapi perjumpaan Sakeus dengan Yesus. Ya, Yesus perjumpaan itu mengubah Sakeus menjadi orang yang bertobat. Itu yang harusnya mereka ingat, bukan pendeknya, gitu ya. Oke, lalu bagus juga cerita kita kayak tadi ada yang menggabungkan dengan gerak dan lagu. Itu menarik. Tapi selalu perhatikan teman-teman, jangan di tengah cerita kita tutup dengan lagu. Lah lagu itu kan sudah bicara tentang isi firman Tuhan itu. Iya kan? Terus kita nyambung lagi dengan cerita. Ya udah enggak apa ya? Ya sudah tidak menarik dan tidak menimbulkan lagi rasa ingin tahu buat adik-adik. Oke. Lalu berikutnya di sini apa ya? Rasanya sudah cukup. Oke, kita langsung cerita aja ya. Oh ada. Sebentar ya. Kita masuk ke slide. Oke teman-teman, saya tidak akan bahas semua yang di slide. Nanti teman-teman baca ya, karena materinya akan ini terus. Ke slide yang ketiga terus. Nah, perhatikan teman-teman, tidak ada metode mengajar yang paling sempurna. Itu tidak ada. Semua metode ada kelebihan dan ada kekurangannya. Gitu kan ya. Perhatikan, metode berbeda dengan model. Model mengajar itu yang umumnya. Di dalam model mengajar itu ada evaluasi, ada isi, ada ini itu. Tapi kalau metode itu adalah yang kita mau pakai, gitu kan ya, untuk bercerita atau menyanyi dan sebagainya. Jadi versi kecilnya itu metode, versi besarnya itu model untuk menolong kita. Lalu tidak ada metode yang berdiri sendiri. Kayak tadi nih teman-teman, ada yang pakai metode bertanya selain metode bercerita. Ada yang metodenya bertanya. Ada yang pakai metode gerak dan lagu. Ya kan? Ada yang metode bercerita dengan alat peraga. Ya, alat peraga kayak tadi tuh kain, boneka dan sebagainya. Gitu ya. Lalu yang ketiga, perhatikan kebutuhan dan kemampuan anak sekolah minggu kita. Kalau anak kita kelas besar, maka mungkin ada metode yang tidak terlalu cocok buat mereka. Nanti mereka malah ketawa ngomongin kita di depan. Gitu kan ya. Tapi ada metode kayak tadi, perspektif pohon kelompok 12 dan 4. Kalau ke anak kelas besar, itu bisa diketawain. Gitu kan ya. Karena perspektif pohon itu hanya cocok untuk kelas kecil atau kelas balita. Gitu. Nah, jadi kita harus perhatikan kebutuhan dan kemampuan anak-anak kita mengelola cerita yang kita mau sampaikan dengan metode apapun yang kita mau pergunakan. Gitu ya. Lalu, kuasai metode mengajar yang dipilih. Jadi kenapa bagian selanjutnya latihan dan latihan. Ya, kalau teman-teman misalnya, aduh saya mau bawa firman Tuhan di minggu ini, oke, saya mau pakai metode ini, maka perlu latihan. Jangan selalu menganggap, cerita ini saya dari sekolah minggu juga udah kenal kok. Itu teman-teman sedang menggali lubang buat teman-teman sendiri. Jangan selalu menganggap enteng firman Tuhan yang sudah berapa kali kita mau dengar. Saya teman-teman sampai saat ini, kalau dapat tugas untuk membawa firman Tuhan, pertama pasti saya latihan di rumah.
Latihannya di mana? Depan kaca, depan cermin. Gitu. Latihan, jadi saya, selamat pagi adik-adik, hari ini kakak mau cerita, itu saya sampai sekarang, dari tahun 95. Karena saya selalu meyakini setiap saat Roh Kudus itu bekerja untuk menolong saya, apa yang mau disampaikan buat anak-anak. Jadi jangan kita, Sakeus dari mulai sekolah minggu, kita kan kenal ya, Sakeus kan gak berubah. Yang berubah itu kita semuanya makin tua. Tapi Sakeus ya segitu-gitu aja. Nah, tapi pesan firman Tuhan itu selalu berubah sesuai konteksnya. Jadi kalau pesan firman Tuhan Sakeus mungkin dulu ketika saya hadir di tengah masyarakat yang mayoritas muslim, masa anak-anak saya, maka firman Tuhan ini berpesan apa? Kalau sekarang mungkin saya hadir di tengah-tengah masyarakat majemuk yang lebih beragam agama, suku, maka pesan ini apa? Nah itu yang saya bilang berubah, ya sesuai dengan konteks kita. Jadi latihan perlu. Lalu ini saya mau kasih. Lalu, kalau teman-teman bercerita, tugas di sekolah minggu, kan memang setiap gereja punya seragam ya kan? Tapi kalau tidak punya seragam, atau termasuk seragam, apalagi yang ngajar kelas kecil, kalau kelas besar itu mereka duduk di kursi rata-rata ya.
Kelas kecil itu ada yang di lantai, di tikar atau di karpet. Mau nggak mau kita juga jadi ikut berondong gitu kan. Pakailah baju senyaman mungkin. Cara mengukurnya, angkat tangan begini di rumah. Kalau kakak angkat tangan tinggi begini, kelihatan perutnya, jangan pakai baju itu. Karena itu akan mengganggu dan membuat kita ditertawakan anak-anak. Ya, lalu ukurannya begini. Jadi kakak ke atas, karena kan kita suka bilang tinggi sekali. Masa kita tinggi sekali. Imajinasi anak itu sedang berkembang. Jadi ketika kita bilang tinggi sekali, betul-betul tinggi kita praktekkan. Luas sekali, kan? Luas sekali. Anak-anak lihat tangan kita, gitu kan ya? Maka ini jadi ukuran. Baju itu harus nyaman. Ukuran itu. Termasuk ketika teman-teman harus jongkok, jangan sampai kita ribet jongkok. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya pernah menegur salah seorang guru sekolah minggu di tempat saya. Dia waktu itu membawakan cerita dan dia pakai baju yang lumayan, sebenarnya kaos, tapi dia terangkat. Dan dia ngajar, tahu nggak teman-teman, bukan ngajar kelas besar, ngajar balita. Ternyata anak balita karena lihat perutnya. Akhirnya saya sibuk cari kain. Lalu saya pergi cari kain. Lalu sesudah sekolah minggu saya kasih tahu. Saya bilang, Pak, berikutnya jangan pakai baju seperti ini. Kakak lihat nggak tadi ditertawakan sama anak-anak. Mereka masih kecil, bukan berarti mereka tidak tahu bahwa apa yang ada di tubuh kita itu bisa menarik perhatian mereka dan menimbulkan tertawa. Gitu ya. Nah, lalu hal teknis yang lain, itu tadi dari segi kita berpakaian. Gitu ya, supaya gerakan kita itu jangan diganggu dengan pakaian kita yang terlalu ketat. Ini mau begini juga susah, mau begini susah, mau begini susah. Gitu kan. Jadi harus sebebas mungkin. Karena kita mengajar anak-anak. Di salah satu slide saya katakan, kita masuk ke dunia anak. Bukan anak masuk ke dunia orang dewasa, kita yang masuk ke dunia anak. Sehingga kenapa kemudian kita perlu betul-betul mengekspresikan. Nah teman-teman, Alkitab kita itu kan konteksnya orang dewasa. Bahasanya dewasa. Nah kenapa saya bilang guru sekolah minggu itu luar biasa? Karena teman-teman sedang menyederhanakan firman Tuhan itu sesuai dengan bahasa anak. Maka supaya bisa dipahami, kita harus bisa mengekspresikan dengan baik. Lalu alat peraga yang lain, ini kaitannya dengan metode bercerita. Alat peraga yang lain adalah diri kita. Semua yang ada di diri kita ini menjadi alat peraga. Makanya saya suka bilang guru sekolah minggu gak boleh malu. Tapi jangan malu-maluin juga. Gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita bercerita, suasana sedang takut, hadirkan, ekspresikan rasa takut itu. Tapi kalau suasana sedang gembira, ya ekspresikan. Satu kali teman-teman, waktu itu saya masih kuliah, saya dapat tugas untuk membawakan firman Tuhan di satu jemaat daerah Kosambi. Nah dari kampus saya masih tinggal di asrama, saya ingat, saya dibonceng, dijemput oleh panitia naik motor. Jadi dari proklamasi ke daerah Kosambi itu kan lumayan teman-teman ya. Ternyata di tengah jalan, apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah seperti lagu. Lalu si kakak ini yang di depan saya, Kak gimana nih kak? Terus saya bilang, lanjut aja. Hujan gede banget, basah kuyup dong, gitu kan. Tapi saya bilang, lanjut aja, nanti terlambat. Akhirnya sampailah di gereja itu dan saya betul-betul basah kuyup. Nah untungnya di gereja itu ada pastori, ada istri pendeta. Istri pendeta kebetulan waktu itu badan saya tidak segede ini ya teman-teman ya, masih ada lebih kecil. Jadi saya bisa meminjam baju ibu pendeta. Saya dikasih pinjam, dibilang, Nov, ganti bajunya, kamu udah basah kuyup. Oh iya tante, iya tante. Saya pakai. Tapi yang diganti kan baju luar doang teman-teman. Baju dalam diganti nggak? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bercerita, di mana saya berdiri, di situ ada genangan air. Tapi jadi anak-anak sedih. Tapi karena saya mau mengalihkan perhatian mereka tidak di air, maka saya harus bisa bercerita dengan mulut saya, ekspresi saya, dan gerakan saya. Jadi mereka lihat sih, saya ke sana basah, ke sini basah. Mereka lihat, tapi karena perhatian mereka saya tarik ke saya,
Jadi mereka mendengarkan dengan baik, gitu kan? Akhirnya si ibu pendeta ketika selesai dicerita dibilang gini, Nov, aku bilang ke guru-guru sekolah minggu, ayo, tadi Kak Novi berdiri di mana aja. Terus sudah itu mereka tebak, karena apa? Kalau dilihat setiap ada genangan air, disitulah kata di kamu sedang berdiri. Betul. Jadi itu totalitas teman-teman. Kenapa? Ekspresi kita, alat peraga kita itu ada di sini, di kita sendiri. Suara kita, gerakan. Jadi jangan malu-malu kalau misalnya Tuhan Yesus sedang melewati danau yang luas. Itu luas pada seperti apa. Jadi anak-anak dibayangkan. Gitu ya. Lalu suara kita, wajah kita, mata kita, semua itu. Makanya kenapa saya sampaikan latihan, dan persiapan. Itu penting sekali untuk kita siapkan. Bukan hanya yang bercerita, termasuk memimpin pujian. Gitu kan? Siapa yang bilang memimpin pujian tidak perlu persiapan? Saya bilang perlu. Karena dia harus tahu lagu ini kira-kira cocok apa enggak. Di sekolah minggu dan beberapa sekolah minggu saya sudah mengatakan jangan lagi menyanyikan beberapa lagu. Contoh, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang. Nah, kenapa saya bilang? Saya sih bukan ahli liturgi teman-teman, tapi saya belajar dari teman saya, dosen di STT juga yang ahli liturgi. Dia bilang no, lalu saya pelajari tentang lagu itu. Ternyata teman-teman, King Kong itu tidak ada. Yang ada itu gorila, monyet. King Kong itu hanya rekaan manusia saja. Dan memberi nama karena ada film King Kong. Padahal King Kong itu tidak ada. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah penggunaan kata aneh. Lebih aneh, itu bukan aneh. Itu uniknya ciptaan Tuhan. Karena lagu itu masuk dalam pikiran anak-anak, akhirnya dia sudah punya tolok ukur bahwa yang aneh adalah orang yang tidak sama dengan dia dan tidak sama dengan kita yang di sini. Sehingga ketika ada orang yang menurut mereka lewat, kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, fisiknya berbeda, anak-anak kita jadi mentertawakan. Aneh ya, aneh. Padahal bukan aneh, itulah keunikan ciptaan Tuhan. Sesudah yang aneh-aneh lalu kita bilang apa? Haleluya, Tuhan ciptakan aneh-aneh, gitu kan? Nah itu yang dibilang tidak boleh. Lalu yang kedua, itu lagu yang ini paling disukai di sekolah minggu. Dari mulai Sumatera sampai ke Papua. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, biur, buang. Dan guru sekolah minggu pintar, beban diganti jadi panjang lagunya ya. Mulai dari beban, cengeng, nakal, terus misalnya apalah pokoknya semuanya diganti jadi panjang lagu itu. Tapi teman-teman coba perhatikan, semua yang kita sebut itu negatif. Dan itu dibuangnya di mana? Di laut. Yang Indonesia dikelilingi oleh lautan. Banyak orang mata pencariannya di laut. Kita pun makan ikan laut. Senang rekreasi di pantai. Padahal sudah tahu laut itu dari lagu itu ya tempat pembuangan yang jelek-jelek lah, ngapain kita ke sana. Nah, jadi saya waktu diajarin, ya juga ya. Jadi termasuk ada yang gini. Dong 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 dong. Ada iblis. Nah, itu dia tuh. Ya kan? Terus lagunya sesudah itu apa? Apa? Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Ya mungkin ini orang yang bikin lagunya senang puisi, long, gitu kan. Tapi yang tidak tepat adalah ada iblis di bawah kolong. Secara teologis iblis itu tidak di bawah kolong aja, di mana-mana, bukan hanya yang digelap, bukan hanya yang diterang, gitu. Jadi nggak salah kalau tiba-tiba kakak bilang atau abang bilang, tolonglah dulu deh ambilkan botol itu di kolong. Gak mau bang, ada iblis. Gitu ya. Jadi teman-teman ketika kita memilih lagu pun bukan hanya karena gerakannya bagus,
iramanya bagus, perhatikan kalimatnya dengan baik. Kalau tidak sesuai dengan ajaran kita, termasuk dogma HKBP, jangan nyanyikan. Secara teologis tidak bertanggung jawab, jangan dinyanyikan. Sehingga dalam setiap pembinaan guru sekolah minggu, saya selalu bilang lagu-lagu ini nggak usah dinyanyikan. Gitu kan ya, karena kita juga memberikan pesan itu kepada anak. Lalu di bagian terakhir Kak, oke sedikit lagi ya, slide yang ada preparation-nya, silakan terus Kak. Terus lagi, nanti yang lain teman-teman baca ya, terus. Ini tadi sudah saya sebutkan secara lisan, terus Kak. Lagi, ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini 5 tahap untuk menjadi orang yang kreatif. Pertama, persiapan. Persiapan itu bukan hanya dilakukan ketika kita, ini kan ada sermon ya biasanya ya, persiapan guru sekolah minggu. Persiapan itu teman-teman lakukan 2. Persiapan bersama dengan ketika sermon dan persiapan pribadi. Ingat teman-teman, yang teman-teman mau sampaikan, mau dia lagu, mau dia aktivitas, mau dia firman Tuhan, yang kita mau sampaikan adalah firman Tuhan. Jadi bagaimana firman Tuhan juga itu kita hidupi. Itu yang penting. Ya, jadi kalau sermon sudah, nanti teman-teman, oh jangan persiapannya sudah Sabtu malam lagi persiapan pribadi. Jangan. Atau minggu pagi sudah datang di depan kelas, oh ya ceritanya tentang ini ya, selesai. Jangan. Ya, pertengahan minggu teman-teman coba persiapan lagi. Sediakan waktu. Dan yang paling penting teman-teman berdoa. Ya, saya selalu mengatakan, Tuhan pakai saya. Saya punya keterbatasan, tapi Tuhan juga memberikan saya talenta dan potensi. Pakai saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Teman-teman, seberapa lama pun teman-teman menjadi guru sekolah minggu, tetap dibutuhkan kerendahan hati. Gitu ya, bahwa kita tetap butuh siapa? Pertolongan Tuhan. Ya, jadi persiapan. Lalu kemudian incubation itu begini, kalau teman-teman sudah sermon, sudah tahu nih persiapannya tentang teks cerita apa, maka kita persiapan di rumah lalu kita endapkan. Jadi kalau saya persiapan, misalnya sudah selesai sermon, lalu di rumah saya baca lagi teks Alkitabnya, lalu sesudah saya baca, saya simpan, lalu saya entah saya ngapain duduk atau apa, itu incubation, mencoba mengendapkan cerita ini. Oke, saya mau mulai cerita dari mana ya? Perspektif apa yang saya mau pakai? Saya endapkan dulu, lalu kemudian, nah itu yang dibilang illumination itu, the eureka stage, itu artinya gini, ketika teman-teman proses endapkan, lalu teman-teman, oh, saya tahu saya mau cerita apa. Itu yang dibilang eureka stage. Kita menemukan, kita mau cerita apa dan mau masuknya dari mana. Itu yang namanya ini ya, illumination. Selanjutnya, Bang. Elaboration artinya kita bagaimana kemudian, oke, saya butuh kayaknya poin-poin yang akan saya sampaikan. Supaya teman-teman jangan jadi begitu di depan anak-anak, aduh, mulai dari mana ya? Poin-poinnya apa ya? Apa aja nih yang saya mau ceritakan? Jangan selalu mengandalkan, oh saya sudah ingat kok saya mau cerita dan ini. Ya. Sampai sekarang, ketika saya kayak ini ya, pembinaan, ada catatannya, apa yang urutannya saya mau lakukan. Ngajar juga gitu. Saya mulai dengan ini, saya catat. Karena selalu saya berpikir, kadang-kadang pikiran kita terinterupsi sesuatu yang lain, sehingga kita lupa. Ini habis ini saya mau ngapain ya? Nah makanya perlu kita kemudian menulis gagasan-gagasan. Ya kan? Karena kadang-kadang sudah kita nulis, aduh kayaknya nggak pas nih, ini yang dibilang ragu-ragu. Nggak cocok nih buat anak saya. Anak saya ada anak yang seperti ini, nggak cocok. Maka kita ragu-ragu, kita kembali yang ke sebelumnya. Cari ide lagi. Nah yang terakhir adalah verification itu, kita sudah lihat semuanya dari mulai persiapan, lalu kemudian oke. Ya, lalu jangan lupa berdoa kembali. Tuhan, saya sudah persiapan. Tuhan tahu keterbatasan saya, dan saya percaya Tuhan menolong saya. Makanya guru sekolah minggu datang ke sekolah minggu jangan mepet. Jangan anak yang menyambut kita, harus kita yang menyambut anak. Gitu ya. Kadang-kadang guru sekolah minggu, anak-anak sudah ngumpul guru sekolah minggu. Oh ya,
Pagi adik-adik, pagi. No, ya teman-teman, kita yang menyambut sama dengan Yesus menyambut anak-anak. Kita yang menyambut anak-anak. Jadi makanya teman-teman kalau sekolah minggu mulai dari jam 9, maka setidaknya jam 8.30 teman-teman sudah di sekolah minggu. Gitu ya. Dan mulai dari apa? Preparation. Bukan persiapan untuk kita bawa firman lagi atau pujian, tapi kita kemudian sama-sama cek lagi. Perlengkapan yang saya butuhkan di kelas saya apa? Ini sudah ada semuanya. Lalu 15 menit sebelumnya gitu ya, kita sudah doa bersama dengan guru-guru kelas lain, terus saling mengingatkan, termasuk kalau misalnya, oke, sorry saya perlu gunting nih, tambahan 2 lagi, di ruangan saya hanya ada 12, saya butuh 14 gunting kurang 2. Mungkin teman dari kelas lain, oke, pakai aja, kami lagi nggak pakai gunting. Jangan sudah acara mulai, ibadah mulai, kita baru sibuk ke sebelah, pinjam gunting dong, pinjam gunting kurang 2. Itu berarti kita belum persiapkan dengan baik. Teman-teman, kadang-kadang hal kecil itu mengganggu pelayanan kita. Kita jadi tidak maksimal. Saya belajar ini dari siapa teman-teman? Dari orang tua saya. Orang tua saya, ya maklum lah ya, dari angkatan udara yang sangat disiplin sekali. Hari Sabtu itu kami, dulu kan ada namanya baju gereja dengan baju main. Hari Sabtu itu orang tua saya sudah siapkan semua perlengkapan ke sekolah minggu. Dari mulai baju, sepatu, Alkitab kami sampai persembahan sudah dimasukkan semuanya. Itu Sabtu. Dan papa saya paling marah kalau minggu pagi mau ke gereja, kita itu masih sibuk. Aduh, sepatuku mana? Sepatu hitamku mana? Ini ku mana tuh? Dia itu akan marah. Sudah pasti dia marah. Makanya kami bertiga anak-anaknya dari dulu sudah diajarkan. Sabtu semua urusan ke gereja selesai. Jadi nggak ada. Kalau sekarang di sekolah minggu saya masih ada tuh anak yang Miss, kan mereka panggilnya Miss, aku nggak bawa persembahan, lupa dikasih. Saya hanya bilang, oh ya udah, nanti berikutnya sampaikan ke papi mami ya, persembahannya disiapkan sebelumnya. Tapi dalam hati saya bilang, aduh ini orang tua sampai, berarti kan belum disiapkan. Tapi saya sampaikan kepada orang tua, papi mami tolong ya kalau anak-anaknya mau ke sekolah minggu, siapkan semuanya, termasuk persembahannya jangan lupa. Supaya anak-anak tidak minder dengan teman-temannya yang kasih persembahan, dia nggak kasih. Ada anak yang kemudian merasa sedih karena apa? Teman-teman yang ngasih persembahan dia tidak. Nah di grup parents, WAG parents, itu saya selalu sampaikan ke parents, baik saya ataupun ada sekretarisnya. Saya bilang tolong dong diumumkan lagi di parents, besok jangan lupa anak-anak bawa apa. Pertengahan minggu, jangan Sabtu diumumkan. Kalau Sabtu itu sudah mepet, besoknya hari Minggu. Jadi pertengahan minggu sekretaris ini sudah mulai spill masuk di WAG. Parents, hari Minggu anak-anak akan ada minggu ceria. Minggu ceria mereka adalah bermain air. Jadi tolong bawa baju ganti. Itu sudah dikirim di WA group. Gitu ya. Nah, misalnya kalau kayak di Muara Karang, setiap minggu kelima itu minggu ceria. Minggu cerianya itu macam-macam. Ada cooking day, ada gamesnya juga macam-macam. Termasuk kira-kira dari games ini ada berapa pos, mereka kita ajarin antri, mereka bawa kupon. Nanti kalau mereka di pos ini selesai, mereka akan dapat kupon. Nanti terakhir mereka pergi antri ke tempat spot makanan dan minuman. Jadi kami siapkan makanan dan minuman. Yailah teman-teman, makanannya bukan yang kayak spaghetti dan sebagainya, enggak gitu kan. Itu untuk lucu-lucuan aja. Tapi anak belajar antri. Jadi nanti ketika mereka datang semuanya, ayo kita belajar antri. Siapa yang duluan? Akhirnya dari mereka, kamu duluan, aku di sini. Ngantri mereka. Nah, itu bagian dari yang kita mau ajarkan kepada anak-anak. Jadi kalau sudah minggu ceria mereka senang sekali. Kadang-kadang cooking day. Cooking day misalnya mereka masak. Kalau yang balita susah kan masakan. Jadi misalnya cooking day temanya apa? Kayak waktu yang lalu itu temanya Japanese. Japanese-nya ya teman-teman, Jepang-Jepangan. Kayak katsu, nanti guru sekolah minggu yang bikin katsunya, chicken katsu. Kelas besar diajarin untuk bagi di mangkok-mangkok, gitu kan ya. Kelas kecilnya mereka bantu untuk membagikan kentangnya. Lalu kelas balitanya mereka bantu untuk duduk yang manis di situ, nanti mereka yang bantu untuk bawakan apa. Jadi di persiapan itu kami sampaikan, oke, ini sekarang
minggu cerianya apa? Cooking day. Temanya apa? Misalnya temanya kayak kemarin ya yang terakhir itu tentang makanan Jepang. Kelas kecil ngapain, kelas balita ngapain, kelas ini besar ngapain semuanya itu dipersiapkan. Kelas besar malah mereka pakai celemek itu, apron ya. Mereka pakai apron. Jadi seolah-olah jadi chef. Dibikinkan kayak beginian, topi chef. Senang banget sampai ada yang bilang, Miss ini boleh dibawa pulang nggak? Yang boleh dibawa pulang topinya aja ya, tapi apronnya nggak boleh. Karena nanti kita akan masak-masak lagi. Oke, Miss, thank you katanya. Jadi apronnya disimpan lagi, kan lumayan teman-teman ya, apron masa setiap dibawa pulang gitu ya. Tapi mereka ada yang sesuatu yang mereka pelajari. Nah, jadi kalau kita kemudian menghadirkan suasana sekolah minggu, memang capek, pasti capek. Apalagi kalau mau di minggu ceria teman-teman. Sabtu, Jumat kadang-kadang kami ke gereja. Ngatur, apalagi kalau kayak tadi ya, ada pos, maka itu ngatur. Nanti guru sekolah minggu bikin ini, itu semuanya, supaya suasana sekolah minggu menarik. Dan kalau di kami 2 tahun sekali itu VBS, Vacation Bible School, khusus kelas besar. 2 tahun, jadi kalau tahun ini sekolah Injil liburan khusus untuk anak TK dan balita. Tapi tahun depan itu VBS dari mulai kelas 4 sampai 6. Kelas 3 boleh ikut asal dia sudah mandiri. Jadi kita suka bilang sama orang tuanya, misalnya anak saya mau ikut boleh nggak? Kelas berapa? Kelas 3. Sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa ini, oh bisa, oke boleh ikut. Gitu. Karena kalau VBS itu red modelnya. Tapi kalau SEAL itu karena anak TK, jadi mereka hanya di gereja. Misalnya kalau sekolah minggu kami kan jam 9 ya, hanya jam 9 sampai jam 12, selesai makan siang mereka boleh pulang. Itu biasanya dibikinnya 2 hari. Tapi acaranya di gereja. Jadi teman-teman bagaimana caranya kita menghadirkan sekolah minggu yang menyenangkan? Maka kalau tadi kita bicara tentang metode mengajar yang kreatif, ya, maka semua yang berlangsung di sekolah minggu tentu tidak terlepas bagaimana caranya kita membagikan, mentransfer itu semuanya melalui metode pilihan kita. Kalau teman-teman bertanya, maka pakailah bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Pakai bahasa Batak kalau mereka ngerti ya nggak apa-apa kan? Gitu kan? Cerita juga gitu. Tidak semua cerita ilustrasi kita cari dari cerita yang dari luar. Cerita-cerita khas daerah kita juga banyak. Supaya anak-anak tidak lupa juga cerita daerah mereka masing-masing yang kita memang mau maknai cerita itu. Ya kan? Kita bisa angkat juga. Lalu berilah juga tema-tema di sekolah minggu kita supaya tidak membosankan. Ya kalau setiap minggu itu saja. Memang kita ada, kami juga ada buku panduan. Teman-teman kan juga ada buku panduan gitu ya. Tapi ada minggu-minggu khusus yang mungkin kita kasih ada sesuatu yang agak berbeda. Sehingga anak-anak itu selalu senang. Wah ini sekolah minggu, apalagi kalau kita sudah spill seminggu 2 minggu sebelumnya. Anak-anak nanti tanggal segini ingat ya kita mau ngadain kegiatan ini. Oh yang datang bisa lebih banyak. Gitu kan, tidak apa-apa. Saya bilang sama guru sekolah minggu gitu ya. Jadi bikin sesuatu yang khas. Oke, yang lainnya kayaknya sudah. Tadi sudah saya rangkum ya teman-teman dari penyampaian lisan tadi. Oh ini, ada satu slide. Kreativitas itu tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Jadi teman-teman boleh kreatif tapi ingat ada batasnya. Gitu ya, kayak tadi kalau kita bercerita kreatif. Tapi ingat, yang mana yang masih di alur cerita itu, yang mana yang sudah tidak. Jangan kita gabung-gabungkan, tapi jadi lucu. Kayak cerita Sakeus tiba-tiba sudah ada angin badai di situ. Padahal di Alkitab tidak ada angin badai, gitu kan ya, menggabungkan. Lalu kita setiap guru sekolah minggu, gini, kalau di kelas teman-teman, kalau di setiap kelas ada berapa guru sekolah minggunya? Setiap kelas minimal 2. Nah, kalau guru misalnya ada yang cerita, ya, dia bertugas cerita. Guru yang tadi misalnya mimpin pujian, kan kita suka bagi tugas gitu ya, ada yang mimpin pujian, ada yang cerita, ada yang misalnya aktivitas. Kalau yang satu sedang tugas di depan, yang satunya jangan sibuk berhandphone. Tugasnya adalah untuk mengamati. Jadi ketika misalnya dalam cerita, ketika ada kakak yang sedang bercerita, guru satunya bukan pergi ke tetangga, ngobrol ke tetangga atau sibuk dengan handphone. Perhatikan baik-baik suasana kelas.
Kalau ada anak-anak yang misalnya ngobrol atau apa, tidak selalu guru yang bercerita kayak saya tadi, gitu kan, yang samperin anak itu. Tapi guru yang tidak sedang bertugas, dia yang harus mengamati. Nah, kenapa perlu teman-teman perhatikan? Pernah ada satu kasus begini teman-teman. Seorang guru sedang bercerita. Rupanya anak ini menyampaikan ke orang tuanya berbeda. Jadi waktu orang tuanya tanya, kamu tadi tadi guru sekolah minggu cerita apa, dia sebutkanlah. Ternyata pesan dari cerita itu salah dia sampaikan. Jadi orang tua ini bilang begini, kok firman Tuhannya tentang itu pesannya? Bukan begitu, bla bla bla. Akhirnya orang tua protes. Lalu saya tanya, oke, siapa yang ngajar di kelas itu? Yang ngajar ini. Coba guru sekolah minggu yang satunya, apa yang terjadi? Bayangkan kalau dia sibuk berhandphone atau main ke tetangga kelas lain. Dia nggak tahu apa yang terjadi. Gitu kan? Nah, tapi guru sekolah minggu ini kebetulan ada. Oh, enggak begitu. Disampaikan kepada anak bahwa pesan firman Tuhannya adalah ini. Mungkin dia salah tangkap. Tapi nanti kami akan tegaskan lagi minggu berikutnya tentang pesan firman Tuhan. Nah, itu pentingnya kalau ada 2 orang di kelas. Jadi selalu ingat, baik mereka yang mimpin pujian, yang sedang menyiapkan firman Tuhan atau apa, jangan kemudian sibuk sendiri. Semua harus dalam posisi standby. Jadi kalau setiap hari Minggu teman-teman, tugas saya, kalau saya tidak tugas di dalam kelas, maka saya ke kelas-kelas, lalu saya pantau guru-guru sekolah minggunya ada di mana. Gitu ya. Nah, sama dengan mimpin pujian. Kalau teman-teman mimpin pujian, yang di depan sudah sibuk ngajak, ayo kita menyanyi apa semuanya. Yang satunya jangan diam. Ketika nyanyi, ikut juga nyanyi dengan gerakan supaya anak lihat, oh kakak yang lainnya atau abah yang lainnya juga menyanyi. Jangan kita sibuk sendiri. Ya, totalitas teman-teman dalam pelayanan itu penting sekali. Ya, curahkan seluruh perhatian kita, pikiran kita ada di dalam kelas itu. Ya, karena kita sedang apa? Bukan sekadar melayani anak-anak, tapi yang paling penting adalah kita sedang melayani Tuhan. Melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengingat bahwa pelayanan saya ini sebagai respon syukur saya kepada Tuhan, maka do the best. Jangan setengah-setengah. Saya pernah mengatakan kepada guru sekolah minggu, kalau setengah-setengah gak usah jadi guru sekolah minggu. Gitu ya. Ada satu guru sekolah minggu dulu saya tegur, karena dia suka-sukanya datang ke sekolah minggu. On off. Hari ini datang, minggu depan gak datang, suka-suka hati. Saya tegur, karena saya pembinanya, saya bilang, Kak, berikutnya tolong supaya lebih komit. Kalau kakak misalnya memang tidak bisa hadir terus, kasih tahu ke teman sekelas supaya guru yang lain tidak berharap ke kakak. Karena itu mengganggu proses kan. Misalnya saya taunya kakak ini hadir, ternyata dia nggak hadir. Dan dia kadang-kadang tidak memberikan informasi. Jadi saya bilang kepada guru sekolah minggu, kalau kita setengah-setengah, gak usah jadi guru sekolah minggu, karena Tuhan juga gak pernah setengah-setengah kasih berkat kita. Selalu ingat itu teman-teman. Do the best. Saya melayani Tuhan sebesar yang saya mampu berikan dari diri saya. Karena Tuhan juga gak pernah setengah-setengah kasih kita berkat. Oke? Amin. Haleluya. Kayak lagi khotbah ya. Oke, yang lainnya nanti teman-teman silakan baca ya, termasuk ada beberapa aplikasi atau platform. Kalau kita bicara tentang generasi Z, generasi Alpha khususnya untuk sekolah minggu kita, penggunaan ini ada beberapa platform aplikasi yang bisa kita pakai untuk bercerita. Saya ingat teman-teman, saya ini generasi X, tapi saya latihan ini karena saya ingin bisa masuk ke dalam dunia anak-anak generasi Alpha. Ya, jadi artinya ada beberapa platform. Teman-teman punya yang lainnya lah pasti, gitu kan ya. Jadi manfaatkan itu untuk supaya anak-anak juga bisa merasa bahwa ini sesuai dengan perkembangan generasi mereka. Oke, udah. Oke kakak abang, kita tepuk tangan dulu. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Novi yang sudah menjelaskan panjang kali lebar, kali tinggi, kali semuanya, kali jari-jari. Bagaimana biar kita bisa mengerti untuk menjelaskan firman Tuhan terhadap adik-adik kita semua.
Semuanya sudah ngantuk? Jangan ngantuk beneran dong, nanti gimana saya ngobrol sama siapa? Shalom. Tepuk tangan Yesus. Ngantuk semua, nggak apa-apa. Oke, luar biasa, iya. Semuanya sudah mengerti bagaimana kelas, bisa dibilang kelas seminar pembekalan pembinaan guru sekolah minggu di distrik Banten hari ini. Ya, karena kita selesai, mungkin aku boleh mengundang Ibu Novi, jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana. Oh, beres-beres, iya. Tenang Bu, bisa nanti Bu, aman Bu. Ya, Ibu Novi tetap di tempat dulu. Aku mau mengundang Inang Preses, boleh maju ke depan. Iya, boleh memberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih untuk pembicara kita Ibu Novi. Iya. Oh ya. Ya, di sini kita akan menyerahkan sertifikat sebagai rasa ucapan terima kasih kita semuanya Inang kepada Ibu Dr. Novi Amelia Elizabeth Sine. Iya, atas partisipasinya sebagai pembicara dalam pembekalan dan pembinaan guru sekolah minggu distrik 21 Banten, Tangerang 23 Maret 2026. Mohon berkenan Ibu untuk menerimanya. Baik. Foto dulu 3. Oke, boleh dihitung Kakak? Ketengahan lagi. Amang boleh ke depan, Amang. Amang Pandita juga, Amang Tobing. Oke. Gak apa-apa, saya ikut juga, puji Tuhan. Numpang silakan Inang. Kak Sarah, boleh. Oke, geser ke sini lagi. Boleh geser ke sini lagi. Oh, kemana? Geser begini atau gini? Oh, geser ke sini. Boleh geser ke sini lagi, Amang Inang. Atau enggak, ada yang pin. Ya. Jangan dong, jangan keluar saya. Udah? Oke, silakan dihitung Kak. Aduh, formal sekali, boleh sarangnya sekali? Iya. Oke, terima kasih Ibu untuk penyampaian materinya. Oke, jadi bentar ya. Kita juga peserta akan dapat sertifikat semua. Tapi kan nggak maju kita satu-satu semua kayak gini kan. Kita panggil perwakilan aja ya. Untuk perwakilan yang menerima sertifikat, kami panggilkan untuk boleh? Dari mana Kak? HKBP Kota Bumi, boleh satu ke depan? Ya, gitu ya. Sama? Dan Grand Duta. Ya. Itu aja nanti ya perwakilannya. Iya. Perwakilan 11 Huria. Oh iya, boleh. Boleh Kota Bumi, mohon maaf. Ini gak perlu, nanti aja kita. Tunggu. Oh gimana? Nanti biar makanya saya bilang cukup 2 aja mewakili, nanti bisa diambil di luar, diserahkan oleh Inang Preses saja sama. Oke, silakan Inang, mohon maaf sekali lagi. Maju, yang perwakilan dari Kota Bumi. Kota Bumi satu orang, Grand Duta boleh 1 orang. Mana Grand Duta? Boleh 1 orang. Ya, sebagai ini ya Amang perwakilannya, simbolis. Ya. Nanti bisa diminta dari panitia ya. Iya. Oke, silakan. Ya, teman-teman guru sekolah minggu sekalian, nanti semuanya kita pasti akan menerima sertifikat ini. Semoga bisa berguna untuk penambahan kredit poin di pekerjaannya atau paling tidak
bisa untuk sejarah lah ya, kenang-kenangan untuk kita ya. Jadi kalaupun diwakili oleh HKBP Kutabumi dan HKBP Grand Duta, bukan berarti mereka ini lebih super dari kita-kita di sini ya. Tapi ya ditunjuk karena diamat-amati tadi oleh Amang Pendeta Sarlen Lumban Tobing di sini. Yang melihat oh ini kayaknya perlu disemangati nih. Ya. Jadi jangan kecil hati ya kalaupun teman-temannya yang di depan menerima secara simbolik. Oke, lasro meta akamang majalang na sida. Macam mang. Oke. Oke, jadi untuk acara berikutnya kita akan ada nanti pemberian hadiah games ya. Ada nanti hadiah, tapi sebelumnya ada sebagai informasi, sebagai tambahan dari kita. Yang pertama kita dengarkan dulu informasi tambahan, informasi lebih lengkap untuk kegiatan kita berikutnya seperti yang udah kita sounding tadi, tapi kita dengarkan langsung dari ketua panitia dan koordinator acara untuk mewakili kita. Ya, silakan. Shalom. Horas. Ya, yang saya hormati Inang Preses, juga Mang Pendeta Sarlen dan rombongan, juga semua panitia yang ada di sini, juga semua guru-guru sekolah minggu yang kami cintai. Inilah kami panitia, Amang inilah sebagai ketua untuk tahun 2026 di distrik kita. Kebetulan saya hanya sebagai koordinator acara saja. Nah, inilah acara kita yang pertama, kita bikin pelatihan untuk atau pembinaan ya namanya ya, pembinaan untuk guru sekolah minggu. Nah, di sepanjang tahun 2026 ini kita banyak acara, khususnya buat sekolah minggu dan juga anak remaja dan naposo. Nah, setelah selesai acara ini, apa sih yang acara kita ke depan? Betul kan? Nah, jadi bukan berhenti di sini saja nih acara ini nih. Nah, ini Amang Ketua, saya persilahkan untuk menjabarkan semua acara kita. Tepuk tangan untuk Amang Ketua kita. Baik, terima kasih. Abang dan kakak, bagaimana pembinaannya? Luar biasa. Ya. Mohon izin sebelum lebih detail kami sampaikan apa kegiatan lanjutan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi untuk kehadirannya memberikan pembekalan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan Bu, karena ini baru pembinaan awal Bu. Akan ada nanti kelanjutannya. Ibu ya, terima kasih untuk kehadirannya. Demikian juga tuh Amang Pendeta Sarlen sok songodi di sudi full timer. Nang aka nong luja sudi aka inang tim PPD. Terima kasih kami sampaikan. Abang dan kakak, tahun ini adalah tahun Serena, sekolah minggu, remaja, dan naposo. Setelah abang dan kakak menerima pembinaan, pada tahun ini
kita akan mengadakan berbagai kegiatan perlombaan khusus untuk anak-anak kita sekolah minggu. Yang pertama adalah lomba CCA, Cerdas Cermat Alkitab. Kemudian ada lomba Martumba. Kemudian ada lomba vokal grup. Jadi kami minta abang dan kakak yang mewakili masing-masing huria yang ikut pembekalan pada saat ini bisa mulai mempersiapkan adik-adik sekolah minggu untuk mengikuti kegiatan tersebut, baik untuk tingkat resort bila mana komposisi di masing-masing huria tidak bisa, contoh misalnya CCA dari masing-masing huria bisa, tapi vokal grup mungkin belum. Nah, mungkin vokal grupnya diambil oleh resortnya atau martumbanya. Nah, ini rencananya rangkaiannya nanti kita akan laksanakan pada tanggal 27 Mei. Jadi sepulang dari pembekalan nanti sudah mulai coba diseleksi lah ya, atau diminta adik-adik sekolah minggu ya, atau dilaksanakan audisi di internal untuk mereka lah yang akan mewakili tampil nanti di lomba tanggal 27 Mei. Akan ada yang dipersiapkan oleh panitia, hadiah menarik, dan rencananya juga kami akan memberikan uang pembinaan. Tapi uang pembinaan ini nanti ke huria ya. Jadi supaya ada abang dan kakak nanti pakai itu untuk kembali dalam hal kegiatan anak sekolah minggu. Nah, di penghujung kegiatan pembekalan, karena ini perdana, mungkin serasanya acara pembinaannya cukup padat, mungkin cukup melelahkan. Tapi kalau kita semangat, seperti yang kami sudah sampaikan, bahwa rangkaian pembinaan ini tidak cukup hanya pada saat sekarang. Kita akan mengadakan pembinaan lanjutan. Kami kembali mengingatkan, kami butuh ada masukan, feedback, supaya kita benahi sama-sama apa yang serasa abang dan kakak butuh untuk kedepannya, bagaimana mempersiapkan adik-adik kita sekolah minggu untuk menjadi orang-orang yang setia, seperti tadi khotbah dari Amang Pandita Sarlen. Kita harus tanamkan mereka menjadi generasi HKBP yang setia di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada masukan, kami butuh itu supaya akan kita bikin sebagai langkah pembenahan untuk kedepannya, bagaimana pembinaannya supaya nggak terlalu padat dalam sehari, mungkin bisa 2 hari 1 malam, seperti itu. Itu harapan kita ya, harapan kita sama abang dan kakak. Abang dan kakak, sekali lagi, kalau hari ini sudah cukup lelah dalam pembinaan, ambillah apa yang sudah menjadi bekal yang didapat pada hari ini untuk bisa diimplementasikan. Tadi juga pembekalan dari Inang Preses itu sudah cukup menarik, menanamkan militansi anak-anak sekolah minggu untuk juga bisa memahami dogma huria kita HKBP. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa 27 Mei siapkan adik-adik sekolah minggu kita. Siap? Sekali lagi siap? Oke, terima kasih. Ya, jadi tanggal 11 izin jawaban nanti. Tanggal 11 kita akan adakan technical meeting. Kami akan undang dari masing-masing perwakilan, mungkin apakah ketua seksi sekolah minggu ataukah dari guru sekolah minggunya, technical meeting untuk kita bisa diskusikan rangkaian yang akan kita laksanakan untuk tanggal 27 Mei.
untuk tanggal 27 Mei. Sekali lagi, jangan pernah untuk takut mendaftarkan hadiahnya. Sekali lagi, panitia tetap tidak akan ada meminta kontribusi dari anak-anak kami sekolah minggu. Tolong disiapkan dan panitia akan memberikan apresiasi nanti. Sekali lagi ya, siap? Siap? Terima kasih. Ya, jadi begitulah ya kakak dan abang. Jadi jangan lupa tanggal 11 Mei. 11 Mei itu ada technical meeting untuk anak sekolah minggu dulu ya. Sebenarnya ada remaja, ada naposo. Kita fokus dulu ke sekolah minggu nih sampai bulan Mei. Ya kan? Semua ikut? Nah, kita tidak pungut biaya pendaftaran, free ya. Enggak ada biaya pendaftaran. Nah, jadi segera nanti didaftarkan, begitu panitia share untuk daftar, langsung daftar aja. Kegiatannya ada 3, lomba CCA, lomba tortor tumba, lomba vokal group, ya kan? Nah, jadi biar meriah dulu nih untuk tahun ini Parheon sekolah minggu. Nanti kita ada pesta puncak lagi. Kami janji yang juara-juara nanti di pesta puncak akan kita tampilkan. Mudah-mudahan kita bisa bikin di suatu gedung. Nanti akan di sana kita bikin. Jadi mungkin nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 nanti sesuai rapat kami panitia lah. Siapa yang tampil pada saat acara puncak. Setuju? Setuju ya. Nah, kami pun atas nama panitia mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu semua. Walaupun kita bikin di sini acaranya, semoga tidak mengurangi rasa empati kalian terhadap anak sekolah minggu dan juga buat gereja kita. Siapa tahu tahun depan kita bisa bikin di puncak atau di hotel. Betul? Ya, doain lah ya. Mudah-mudahan. Sekian dan terima kasih. Horas. Baik, terima kasih Amang Ketua dan Amang Divisi Koordinator Acara. Oke Bang, kira-kira kita selanjutnya ngapain ya Bang? Tadi kan kita udah lihat nih, banyak banget kelompok-kelompok yang berfirman tadi ya kan, yang menceritakan Zakheus, ada yang menceritakan tentang Tuhan meredakan angin beliung, angin yang ribut. Nah, tadi secara tidak langsung sudah dinilai oleh Amang Pandita kita, Amang Sarlen dan juga Ibu Novi. Dan juga oleh kakak abang panitia. Jadi ini keputusan mutlak. Walaupun sebenarnya yang mutlak ada lagi yang lebih mutlak, yang maha-maha. Tapi ini keputusannya sudah mutlak ya abang kakak semuanya. Kita akan ambil berapa kak? 5, 10? Kakak abang, kalian semua luar biasa. Kakak abang semuanya sangat berkreatif. Kita tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke kakak abang, kita akan memberikan 3 yang terbaik, tapi kakak abang semua di sini juga yang terbaik. Oke, hadiahnya ada Alphard, ada Lexus dan juga ada Pajero. Bercanda ya kakak abang. Ada ya, Oke, kita hadiahnya ada iPhone, ada Sony, ada lebih sama aja ya. Oke, iya. Boleh kita juara 3 dulu. Oke, kita mulai dari juara 3. 1, 2, 3. Juara 3 kepada kelompok 11. Yeay. Tepuk tangan dia. Oke. Boleh kakak abang satu perwakilannya ke depan? Boleh perwakilan ke depan. Ibu-ibu panitia, iya sudah siap hadiahnya ya. Boleh. Aduh, ini ibu GSM paling, kakak GSM paling muda di sini. Luar biasa. Mau juara 2 dulu atau juara 1? Atau juara langsung 2 saja. Oke bang, juara 2 dulu juara bang. Juara 2 dulu ya. Juara 2 dimenangkan oleh kelompok 10. Yeah. Oh dapat itu. Oke, boleh maju satu kakak atau abang sekolah minggu. Perwakilannya. Oke. Wah, akhirnya. Iya. Boleh ya, kakak di sana yang berambut merah nan panjang, silakan maju. Oke, untuk terakhir, yang pertama. Juara satunya. Jeng. Boleh dong. Siapa ya yang dapatkan Lexus? Siapa? Coba, yang bisa tebak ini berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. 4 semua nih, gak ada yang mau yang lain.
Kelompok 12. Oke, langsung saja Kak Sarah. Juara 1 dimenangkan oleh kelompok 5. Yeay, luar biasa. Boleh maju kakak-kakak dari kelompok 5 salah satunya. Ayo kakak abang salah satu perwakilannya. Ayo maju. Boleh Kak maju Kak? Aku yang ini nih. Boleh maju ayo. Jangan malu. Apa? Enggak yang gini. Kelompok 5. Iya. Jangan yakin. Tanyanya ke Ibu Novi sama Amang Pandita. Ayo maju satu boleh. Ayo maju. Satu maju boleh. Ayo. Luar biasa. Harus dijemput loh orang ini loh. Memang ya princess. Ya terharu, bener Nang. Asik, keren. Iya. Luar biasa semuanya. Oke, boleh aku minta tolong ke siapa ya? Boleh aku minta tolong mungkin ke Amang Pandita, Amang Tobing. Boleh untuk memberikan hadiah juara terhadap kakak-kakak GSM kita yang luar biasa. Yes ini. Boleh, semuanya. Boleh. Oke, boleh dari juara. Ini juara yang ketiga ya, posisi ketiga. Iya. Yeay. Oke, keren. Boleh dulu foto Amang dengan para juaranya. Inang Pareses dan juga Kak Novi. Silakan maju ke depan, Abang, kakak, ibu, dan Inang dan semuanya Amang. Iya, pulang-pulang ganjel perut deh. Luar biasa. Oke, boleh dihitung Kak, silakan. Oke, bebas. Sarangnya? Yes. Aduh, emang sudah ini ya, membekas. Terima kasih, selamat kakak-kakak. Kakak abang semuanya luar biasa. Iya, oke. Boleh tenang dulu. Chaos sekali. Sekali dulu kita coba dulu. Tepuk tangan, Yesus. Luar biasa. Oke. Selain dari games yang tadi, bukan games ya, kita bilang praktek dari yang di pengajaran kreatif. Iya, pengajaran kreatif. Tapi kan itu prakteknya. Iya, benar. Keren. Bisa nanti dibuat ke adik-adik. Berarti praktek kreatif yang tadi ada beberapa hadiah dari tim teman-teman abang kakak panitia. Ada 9 hadiah di sini. Benar ya, kakak-kakak ya? 9. Dengan segala genre-genrenya. Kita ada 9 genre. Mungkin kita akan sebut dulu on time. Yang pertama kali datang saat tadi registrasi. Siapa yang datang jam 4 pagi? Gak mungkin. Gak mungkin dong kalau jam 4 pagi. Oke, iya. Oh iya benar. Tunggu GSM ya, nanti aku kasih. Oke, kita coba on time. Ya, oke. Oke, untuk yang on time kepada Putri Damayanti Siahaan dari HKBP Adiasa. Silakan Kakak Putri, boleh maju dulu. Luar biasa. Boleh maju. Luar biasa. Next. Ada. Makasih Abang buat semangatnya. Nggak apa-apa, abang kita masih semangat, abang Parmusik Nami. Ya, selanjutnya teraktif dari, aku kasih tahu gereja dulu, HKBP Pamulang. Dari HKBP Pamulang, siapa Pamulang di sini? Iya, ada namanya Kakak Rumenta Siregar. Sebenarnya,
Atas teraktif. Sebenarnya semuanya aktif. Jadi ada beberapa kategori kita ini. Boleh Kakak Rumenta baju ke depan? Next, boleh. Ini ada ini Gen Z Ada nih. yang terkepo. Wah, Gen Z nih Terkepo, kayaknya ini. Wah. iya. Kayak cocok nih. Dari HKBP Binong Permai, siapa ya? Aku. Jeng. Aku. Kepada Sarah Panggabean. Kak Sarah mana Kak Sarah? Kak Sarah boleh maju Kak Sarah. Jangan nangis. Kongres. You're enough Kak Sarah. Perlu tisu nggak ya? Kak Sarah you're enough, tenang aja. Oke, next. Terapi. Ada dari terapi ini Kakak Yohana Huta Barat dari HKBP Serang. Mana Kakak Yohana? Kakak Yohana. Jangan kaget. Apa? Takut? Jangan takut, aku nggak gigit. HKBP Cikande. Cisauk. Oh iya KBP Kedaung. Agu ya Mang ya. Mohon maaf HKBP Kedaung. Sekali lagi Yohana Huta Barat dari HKBP Kedaung. Boleh Kakak silakan maju. Maaf ya agak kedengeran. Soalnya suara saya gede banget tuh dari situ tuh. Maaf ya. Maaf Kakak. Oke, selanjutnya Kakak Abang. Iya, Mang. Yang Ini Huta Barat, Mang. Ramah. Kakak Abang teramah jatuh kepada jeng HKBP Perumnas Tangerang Bang Hadi Hutaga. Selamat. Yeay. Silakan maju Bang. Keren ya Bang Hadi ini. Adik-adik semua. Itu tadi dia tuh. Oke, iya. Oh, kita geser dikit ya. Ini ramah dia. Oke. Oh, bukan. Salah. Aduh, mudah banget nih jokesnya nih. Ayo selanjutnya kita terfokus. Terfokus nih dari HKBP Binong Permai lagi. HKBP Binong Permai. Namanya Kak, semoga benar ya, Rabela Pardosi. Kak Rabela Pardosi boleh berdiri? Oke, halo Kakak, silakan Kak. Boleh maju ke depan terfokus. Jadi fokus dia, sangat fokus. Banyak catatannya sepertinya. Nanti boleh mungkin kalau minta catatannya ke kakak ini ya. Dia kayak tebal banget itu. Next. Wah, ini kayaknya Gen Z lagi nih atau gen milenial. Apa aja deh kayaknya. Terheboh. Oh, terheboh. Ternyata ada yang melebihi abang hebohnya ya. Oke. Yang terheboh jatuh kepada HKBP Tangerang Kota. Kak Andriani Simatupang. Boleh maju Kak, maju. Emang paling heboh dia ini. Sebenarnya semuanya heboh. Lagi SM kalau nggak heboh. Gen Z. Oh Kakak Gen Z ya. Next. Dari Wiwi. Ini agak apa namanya? Ya bukan judging sekali lagi ya. Abang kakak semua nggak judging tapi ini kategori terdiam. Terdiam. Ini kita tidak ada judging ya, no judge, only God can judge, oke? Ya, gak apa-apa. Terdiam, jatuh kepada HKBP Perumnas Tangerang lagi, kok 2 kali Bang? Oh iya, sorry. Itu juga 2 ya, sorry. Oke, dari HKBP Perumnas Tangerang, Kak Meta Claudia Papahan. Kak Meta boleh maju Kak Meta. Iya, dia ini yang terakhir kayak kita bareng-bareng. Apa nggak usah deh. Terdiam. Itu buktinya tadi tuh, diam dia pas diumumin. Iya. Oh ya, terima kasih izin. Dia izin ya Kak. Prinsip. Oke Kakak Abang, ini yang terakhir. Yang infonya dadakan, yang gak datang lah anggotanya. Yang tiba-tiba gantilah ukuran bajunya, bikin pusing aja. Jatuh kepada HKBP Serpong. Novia Sihotang menggantikan dia berkorban ternyata bisa datang kakak ini mau gantiin temannya. Nice Kakak Novia. Iya bener ya Kak Novia ya. Kak Novia keren Kak Novia. Oke. Nah ini adalah 9 kategori tapi sebelum ini ada satu lagi. Oh silakan Ibu Ketua. Yang ke-10 panitia ter on time
terheboh, terapi, teramah adalah HKBP Philadelphia, Roland Tobing. Ini MC Kondang Transformasi. Silakan Bang Roland berdiri. Kami akan memberikan hadiah. Ya kan? Ya. Oh, baik. Baik kita ya. Ya, kita akan begini. Udah sama Inang mungkin. Untuk penyerahan hadiah kami beri undang Inang Pareses untuk memberikan hadiah. Ya ampun hadiah. Oh boleh. Untuk ambang HKBP Tangerang Kota, Amang Pendeta Resort, kami undang untuk memberikan hadiah kepada guru-guru sekolah minggu yang luar biasa terpilih 10 besar. On time. Teraktif. Bukan hiperaktif ya. Teraktif. Ini kategori terapi ya. Terfokus, Rabela Pardosi. Terheboh mana terheboh? Oh siap. Baik. Terdiam. Yang paling kalem, guru sekolah minggu paling kalem. Baik. Terakhir, absen. Dan dia menggantikan, GSM kita ini menggantikan ya. Rastarpo. Oh. Dan terheboh, terapi, terama. Bang Roland Tobing, tepuk tangan buat MC kita. Luar biasa MC kita hari ini ya kan? Ya. Foto. Boleh diserong. Dapat gak? Dapat? Oke. Mau di depan. Ya, kami kasih not nih yang untuk menang hari ini terpilih untuk bisa bergabung di kepengurusan GSM Distrik. Terima kasih. Nanti segera menghubungi panitia ya. Mau lihat ya? Oke. Ya, jadi yang berikut. Oke, ini masuk acara yang ditunggu-tunggu. Apa yang ditunggu-tunggu? Hah? Benar. Gak ada yang keberatan lagi ya. Jadi supaya kita pulang, tapi terakhir kita dengarkan dari Nang Preses. Ini sekalian closing statement untuk kita semua. Oke?
Mulai nang pareses atong jongjong, itor jongjong ju sudi baru martopak sudi kusoni dutong. Silakan, ijo hame ma enang preses. Nggak mudeng. Dang abe nang loja haro lagi nang. Loja, to emang. Silakan nang. Ya. Baiklah kepada kita semuanya, karena ini sudah sesi terakhir, maka kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih. Pertama sekali kepada panitia, sama ketua berdua di sini. Iya, juga mengucapkan terima kasih kepada Amang Kabid yang mengkoordinasi dengan penuh energik, ya, Amang Kabid Koinonia, dan juga kesetiaan dari Amang Kabid Marturia yang dari awal hingga akhir songon jamitanai do setia do Iwan. Dan dengan kehadiran Ibu Devi yang luar biasa, ya, yang memberi pencerahan kepada kita yang ada di sini sehingga bisa dipraktekkan di gereja kita masing-masing. Juga kepada ibu-ibu tim hore, ibu-ibu PPD, ya, yang dikoordinir oleh Ibu Amang Kabid, ya. Kita berterima kasih untuk jerih lelah mereka, konsumsi semua mengalir mereka buat tanpa merepotkan kita di sini untuk marhobas. Dan terlebih kepada kita semuanya, pelayan full time yang boleh hadir, dan terkhusus lagi kepada semua guru-guru sekolah minggu yang boleh hadir mulai dari awal hingga akhir pembekalan kita pada hari ini. Martopak maju kita untuk kita semuanya. Iya, saya pikir sudah cukup banyak hal-hal yang bisa kita petik dari awal hingga akhir acara kita pada saat ini. Kalaupun tadi dikatakan oleh Amang Kabid supaya ada closing statement, saya pikir dari seluruh rangkaian acara ini kita semuanya sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah terberkati, maka marilah kita semuanya menjadi orang yang mau memberkati juga di tempat pelayanan kita masing-masing. Dengan demikian kehadiran kita semakin berkualitas, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita sudah diberkati untuk menjadi berkat. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement pada saat ini kepada kita. Sebagaimana tadi sudah ada PR dari Amang Panitia, mari kita sama-sama mempersiapkan kontingen dari kita masing-masing. Saya berharap semuanya bisa mengutus kontingen kita pada tanggal 27 Mei yang akan datang, ya, dan technical meeting pada tanggal 11 April, ya. Kalau sekarang kita ada 3 gereja yang tidak hadir, 3 gereja yang tidak hadir yaitu HKBP Immanuel Kutajaya, kemudian Paku Jaya dan Pondok Cabe. Kita berharap jangan jadi gantian, jadi waktu acara kalian pula yang tidak mengutus, ya. Semoga mereka bisa hadir dan yang hadir sekarang ini juga tetap bisa menghadirkan kontingennya. Nanti untuk jujurnya ini kalian dapat bocoran duluan teman-teman, ya. Pendeta kita mungkin belum begitu mudeng untuk acara ini, tapi kami akan pertegas nanti pada saat kami sermon pelayan full time, kami akan sampaikan kepada pendeta kita masing-masing dan kita bisa sama-sama follow up-nya ke depan. Ya, baiklah. Karena kita sudah mengakhiri seluruh rangkaian acara ini, maka saya selaku Preses HKBP Distrik 21 Banten menyatakan pada hari ini menutup acara pembinaan dan pembekalan guru sekolah minggu HKBP Distrik 21 Banten di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, yang senantiasa masih mau menggunakan kami sebagai alat-Mu di ragam kegiatan pelayanan yang ada di gereja-Mu. Baik kami sebagai guru sekolah minggu, baik kami sebagai fasilitator, baik kami sebagai mentor, baik kami sebagai pembimbing, sesuai dengan bagian-bagian kami masing-masing. Terima kasih untuk seluruh kesatuan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh mengambil bagian kami dan menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
Dan apa yang sudah disampaikan pada saat ini melalui narasumber, kiranya Kau mampukan para teman-teman yang hadir di sini, guru sekolah minggu, untuk boleh mencernanya dan mengaplikasikannya di tengah-tengah gereja masing-masing. Engkau juga memberkati pekerjaan besar yang masih harus dilanjuti oleh panitia transformasi pengajaran iman di tengah keluarga yang masih harus berlangsung hingga akhir tahun ini, supaya panitia yang diketuai oleh Amang Marsius, Mang Musong, dan juga Amang Mutiha Huta Barat di sini bisa semuanya berjalan dengan baik, bekerjasama dengan jajaran panitia lainnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalaupun kami nanti akan kembali ke gereja kami masing-masing, ke dalam keluarga kami masing-masing, ke dalam kehidupan kami masing-masing, kasih setiamu kiranya semakin memberikan pembaharuan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang sudah semakin tertransformasi untuk memberi dampak yang lebih baik lagi. Karena kami sudah menerima berkat daripadamu, kami siap untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, manakala kami akan kembali, biarlah Engkau saja menyertai kami pribadi lepas pribadi. Berkati juga gerejamu HKBP Tangerang Kota yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sabar Manulang bersama dengan teman-teman di sini, para pelayan full time dan para lado, supaya mereka boleh juga menggunakan gereja ini, membuka pintu untuk lebih luas lagi demi pembangunan iman baik di skop Huria, resort, dan juga distrik bahkan tingkat pusat. Kami bersyukur untuk seluruh hal yang sudah Kau berikan bagi kami, untuk kemudahan-kemudahan yang memperlancar seluruh program pekerjaan ini. Terima kasih Bapa, seluruhnya kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Amang Kabid. Ya, sebelum pulang kita rapikan lagi, kita foto bersama lagi dengan Inang Pareses, dengan pembicara, dengan panitia, kita semua ya. Oke, silakan. Oh iya, iya biar dapat wajahnya ya. Tadi wajah-wajah segar, sekarang wajah-wajah letih, oke?